keluar dan melakukan aksi pencurian dengan pemberatan di tahun yang sama, juga sempat divonis 1,5 tahun. Kemudian keluar melakukan pencurian dengan kekerasan pada tahun 2022, juga sempat divonis di pengadilan, dan pada tahun 2024 juga melakukan pencurian dengan kekerasan yang dulu juga sempat viral. Pelarian dua begal sadis di kota Semarang berakhir seusai ditangkap oleh pihak kepolisian di dua lokasi berbeda, yaitu Demak dan Magelang. Pelaku bernama Rizky alias Dito dan Dimas alias Weng tersebut beraksi saat masih dalam pengaruh alkohol. Keduanya sempat minum 3 botol miras sejak pukul 2 dini hari atau beberapa jam sebelum aksi pembegalan pada Minggu 5 April lalu. Belum puas saat miras habis ditambah tak punya uang, kemudian timbul niat jahat mereka untuk melakukan pencurian dengan kekerasan. Kapolrestabes Semarang, Brigjen Pol M. Syadudi dalam rilis pada Rabu 8 April mengungkapkan, pelaku Rizky rupanya memiliki rekam jejak kriminal. Ini bukan aksi pertamanya melakukan pencurian dengan kekerasan. Rizky terhitung sudah 4 kali bolak-balik penjara sejak 2019 silam karena kasus serupa. Kasus terakhirnya dilakukan pada 2024 lalu. Rizky dan Dimas menargetkan teman korban Yovita Haryanto yang tengah menunggu di depan rumah di kawasan Jalan Halmahera, Kelurahan Karangtempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang pada Minggu tanggal 5 April. Yovita yang mengetahui aksi pembegalan tersebut berusaha untuk menolong temannya. Naas, Yovita justru dilukai oleh pelaku di bagian wajah hingga mendapat 17 jahitan. Rizky dan Dimas sempat terlihat saat polisi melakukan rilis pada Rabu 8 April di Mapolrestabes Semarang. Keduanya yang mengenakan baju tahanan warna oranye dan diborgol digiring oleh petugas. Atas kejahatannya, kedua pelaku dijerat pasal 365 KUHP ayat 1 dan ayat 2 huruf D. Sedangkan ancaman pidananya paling lama 12 tahun penjara. Tersangka atas nama RIF alias Dito, sebagaimana tadi sudah kami sampaikan bahwa yang bersangkutan merupakan residivis dalam beberapa perkara tindak pidana. Yang pertama dalam kasus pencurian dengan kekerasan pada tahun 2019. Sempat divonis selama 2 tahun, kemudian tahun 2020 keluar dan melakukan aksi pencurian dengan pemberatan di tahun yang sama, juga sempat divonis 1,5 tahun. Kemudian keluar melakukan pencurian dengan kekerasan pada tahun 2022, juga sempat divonis di pengadilan, dan pada tahun 2024 juga melakukan pencurian dengan kekerasan yang dulu juga sempat viral. Korbannya sempat terseret yang dilakukan oleh si pelaku alias atas nama Dito ini. Terhadap para pelaku, penyidik menjerat dengan pasal 479 KUHP ayat 1 dan ayat 2 huruf D. Setiap orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau hal tertangkap tangan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian dalam hal tertangkap tangan untuk dirinya sendiri dan orang lain untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun penjara. Ini congyang sebanyak 3 botol. Nah, kemudian karena jam 5:30 sudah habis, timbul niat untuk membeli minuman keras kembali, namun nggak ada uang. Timbullah niat untuk melakukan pencurian kekerasan dengan mengambil secara acak. Polisi akhirnya menangkap 2 pelaku begal sadis di kota Semarang dalam pelarian mereka. Sebelumnya aksi pembegalan ini sempat viral di media sosial setelah rekaman video CCTV beredar pada Minggu 5 April 2026. Akibat pencurian disertai kekerasan tersebut, korban yang merupakan seorang wanita harus mendapat 17 jahitan di bagian wajah. Selengkapnya akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jateng, Reza Gustaf. Selamat malam Reza, bisa dilaporkan seperti apa kronologi penangkapan para pelaku begal sadis ini? Apakah dalam penangkapannya para pelaku ini melakukan perlawanan?
Ya, terima kasih Siska dan juga Tribuners. Kali ini ada perkembangan terbaru update dari kasus kejahatan ya pembegalan yang terjadi di Jalan Halmahera di Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang. Penangkapan kedua pelaku ini berlangsung dalam waktu yang relatif cepat, kurang dari 24 jam. Mohon maaf, maksud kami 48 jam setelah kejadian. Polisi terlebih dahulu mengidentifikasi pelaku ini melalui rekaman CCTV yang ada di sekitar lokasi kejadian, jadi seperti disisir begitu. Kemudian eh, polisi ini mengembangkan penyelidikannya melalui profiling juga. Kemudian akhirnya pelaku pertama yang bernama Dimas alias DBS ini pelaku yang mengendarai motor ya, yang menunggu di atas motor. Ini usianya 24 tahun, ditangkap di rumah orang tuanya yang berada di wilayah Meranggen, Kabupaten Demak pada 6 April 2026 lalu kemarin ya. Dari hasil pemeriksaan terhadap Dimas, polisi kemudian mendapatkan informasi lanjutan mengenai keberadaan pelaku utama atau Rizky 25 tahun yang pelaku ini dia Rizky ini yang melakukan pembacokan atau penyerangan terhadap korban wanita ya. Jadi Rizky ini melarikan diri ke arah Magelang. Jadi tim penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang melakukan pengejaran dan kemudian akhirnya menangkap Rizky di wilayah Magelang. Kemudian dari keterangan yang ada tidak disebutkan ya adanya perlawanan berarti saat penangkapan sehingga keduanya ini akhirnya bisa diamankan dan langsung dibawa ke Mapolres Tabes Semarang untuk ditahan di tahanan Polres Tabes Semarang dan eh, menjalani proses hukum lebih lanjut. Begitu rekan Siska. Baik, lalu apa motif para pelaku ini nekat melakukan aksi pembegalan di lokasi yang sering dilalui banyak orang atau ramai dan juga dilakukan saat pagi hari? Ya, dari informasi yang barusan kami dapat, memang motif pelaku ini terbilang agak sepele. Jadi motif utama aksi pelaku itu pembegalan sadis tersebut itu dipicu oleh konsumsi minuman keras. Jadi berdasarkan pengakuan pelaku kepada penyidik, pelaku ini sebelumnya waktu dini hari sebelum kejadian ini telah mengonsumsi minuman keras berjenis Tongya sejak pukul 2 dini hari ya. Sempat menenggak 3 botol. Kemudian setelah minuman habis, keduanya ini seperti kepepet atau merasa kehabisan atau ingin membeli lagi, namun tidak memiliki uang dan dalam kondisi pengaruh alkohol dan terdesak kebutuhan. Kemudian muncul niat jahat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, sehingga diduga dia mencari korban ini secara acak. Mereka kemudian akhirnya menemukan target yang ada di Jalan Halmahera itu dengan kondisi jalan cukup ramai, kondisi tengah kota pagi hari, dengan kondisi pengaruh alkohol juga seperti gelap mata begitu ya pelaku akhirnya melakukan perampasan dan akhirnya penyerangan tersebut. Diduga begitu emosi karena korban yang bernama Yosita ini sempat melakukan perlawanan ya karena menolong temannya yang dirampas dompet dan ponselnya. Dan aksi tersebut memang seperti tidak direncanakan secara matang, melainkan secara spontan dan dipicu oleh pengaruh buruk dari alkohol. Begitu rekan asisten. Baik, lalu seperti apa sosok dari para pelaku ini? Apakah mereka ini baru pertama kali beraksi atau justru sering beraksi, Reza? Ya, satu di antara pelaku yang bernama Rizky, ini aksi ini bukan yang pertama, bukan yang kali pertama ya. Dia diketahui merupakan residivis dalam sejumlah kasus pencurian dengan kekerasan. Jadi dari catatan kepolisian menunjukkan bahwa dia ini pernah terlibat kasus serupa pada 2019 lalu, divonis penjara, kemudian keluar pada 2020, kembali melakukan pencurian dengan pemberatan, dengan vonis 1,5 tahun, kemudian bebas. Dia kembali mengulangi perbuatannya ya pada 2022 hingga dipenjara lagi. Kemudian 2024 dia melakukan hal serupa, kejahatan serupa. Bahkan satu di antara kasusnya ini sempat ada yang viral saat itu ya 2024 saat dimana dia melakukan kejahatan hingga korban ini terseret dan itu menunjukkan adanya pola berulang dalam tindakan kriminal yang dilakukan pelaku ini.
Sementara itu untuk pelaku lainnya yang bernama Dimas ini eh, tidak disebutkan memiliki rekam jejak residivis. Dia hanya berperan sebagai pengemudi dan turut terlibat dalam aksi pembegalan yang terakhir. Begitu rekan siswa. Baik, lalu apa ancaman hukuman untuk para pelaku ini mengingat satu orang di antaranya ini sudah 4 kali masuk penjara dengan kasus yang serupa. Apakah ancaman hukumannya akan lebih tinggi? Ya, dari informasi yang kami dapat juga pasal yang dikenakan ya, ini tentunya jauh lebih tinggi. Jadi kedua pelaku dijerat pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP ayat 1 dan ayat 2 huruf D tentang pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan mengakibatkan korban mengalami luka. Jadi dalam pasal tersebut pelaku ini diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan ancaman ini tergolong berat ya karena unsur kekerasan dengan senjata tajam serta dilakukan secara bersekutu telah terpenuhi atau masuk dalam pasalnya atau dalam kasus ini. Sehingga kita berharap nantinya setelah pemberkasan P21 persidangan ini benar-benar bisa pidana atau dihukum sesuai dengan pasal yang ada dan hukum yang berlaku. Begitu rekan siswa. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jateng Reza Gusta melaporkan terkait dengan penangkapan 2 begal sadis di Kota Semarang. Selamat bertugas kembali. Menurut pengakuan. Jadi berdasarkan pengakuan kedua tersangka sebelum melakukan aksinya pada jam 2 dini hari 2 orang ini minum minuman keras jenis Congyang sebanyak 3 botol. Nah, kemudian karena jam 5:30 sudah habis, timbul niat untuk membeli minuman keras kembali, namun nggak ada uang. Timbullah niat untuk melakukan pencurian dan kekerasan dengan mengambil secara acak korbannya. Pada saat mereka melintas di Jalan Halmahera, melihat korban sedang menunggu temannya untuk ke gereja, maka dilakukanlah aksi itu untuk mengambil barang milik korban. Jadi motifnya adalah untuk mengambil barang milik korban untuk membeli minuman keras. Bukan motor juga? Bukan. Berarti saat kejadian masih dalam pengaruh alkohol? Iya, karena dia baru selesai minum itu jam 5:30 dalam kondisi mabuk. Untuk memberi minuman keras lagi, sudah nggak punya uang, maka timbul niat untuk mengambil barang ataupun meminta uang dari orang yang ada di sekitar tempat dia melakukan aktivitas minum minuman keras. Keseharian dua pelaku itu apa? Yang atas nama Dito pengangguran karena dia baru selesai menjalani proses hukum di lapas. Kemudian yang satu lagi atas nama Siweng ini juga tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan bekerja bersama dengan orang tuanya mengelola tempat hiburan. Keluar dan melakukan aksi pencurian dengan pemberatan di tahun yang sama, juga sempat divonis 1,5 tahun. Kemudian keluar melakukan pencurian dengan kekerasan pada tahun 2022, juga sempat divonis di pengadilan, dan pada tahun 2024 juga melakukan pencurian dengan kekerasan yang dulu juga sempat viral. Pelarian 2 begal sadis di Kota Semarang berakhir seusai ditangkap oleh pihak kepolisian di 2 lokasi berbeda yaitu Demak dan Magelang. Pelaku bernama Rizky alias Dito dan Dimas alias Weng tersebut beraksi saat masih dalam pengaruh alkohol. Keduanya sempat minum 3 botol miras sejak pukul 2 dini hari atau beberapa jam sebelum aksi pembegalan pada Minggu 5 April lalu. Belum puas saat miras habis ditambah tak punya uang, kemudian timbul niat jahat mereka untuk melakukan pencurian dengan kekerasan. Kapolrestabes Semarang, Brigjen Pol M. Syadudi dalam rilis pada Rabu 8 April mengungkapkan, pelaku Rizky rupanya memiliki rekam jejak kriminal. Ini bukan aksi pertamanya melakukan pencurian dengan kekerasan. Rizky terhitung sudah 4 kali bolak-balik penjara sejak 2019 silam karena kasus serupa. Kasus terakhirnya dilakukan pada 2024 lalu.
Rizky dan Dimas menargetkan teman korban Yovita Haryanto yang tengah menunggu di depan rumah di kawasan Jalan Halmahera, Kelurahan Karangtempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang pada Minggu tanggal 5 April. Yovita yang mengetahui aksi pembegalan tersebut berusaha untuk menolong temannya. Naas, Yovita justru dilukai oleh pelaku di bagian wajah hingga mendapat 17 jahitan. Rizky dan Dimas sempat terlihat saat polisi melakukan rilis pada Rabu 8 April di Mapolrestabes Semarang. Keduanya yang mengenakan baju tahanan warna oranye dan diborgol digiring oleh petugas. Atas kejahatannya, kedua pelaku dijerat pasal 365 KUHP ayat 1 dan ayat 2 huruf D, sedangkan ancaman pidananya paling lama 12 tahun penjara. Tersangka atas nama RIF alias Dito, sebagaimana tadi sudah kami sampaikan bahwa yang bersangkutan merupakan residivis dalam beberapa perkara tindak pidana. Yang pertama dalam kasus pencurian dengan kekerasan pada tahun 2019, sempat divonis selama 2 tahun, kemudian tahun 2020 keluar dan melakukan aksi pencurian dengan pemberatan di tahun yang sama, juga sempat divonis 1 tahun setengah, kemudian keluar melakukan pencurian dengan kekerasan pada tahun 2022, juga sempat divonis di pengadilan, dan pada tahun 2024 juga melakukan pencurian dengan kekerasan yang dulu juga sempat viral, yang korbannya sempat terseret, yang dilakukan oleh si pelaku alias atas nama Dito ini. Terhadap para pelaku, penyidik menjerat dengan pasal 479 KUHP ayat 1 dan ayat 2 huruf D. Setiap orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau hal tertangkap tangan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian dalam hal tertangkap tangan untuk dirinya sendiri dan orang lain untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun penjara. Jenis Congyang sebanyak 3 botol. Nah, kemudian karena jam 5:30 sudah habis, timbul niat untuk membeli minuman keras kembali, namun nggak ada uang. Timbullah niat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan dengan mengambil secara acak. Polisi akhirnya menangkap 2 pelaku begal sadis di kota Semarang dalam pelarian mereka. Sebelumnya aksi pembegalan ini sempat viral di media sosial setelah rekaman video CCTV beredar pada Minggu 5 April 2026. Akibat pencurian disertai kekerasan tersebut, korban yang merupakan seorang wanita harus mendapat 17 jahitan di bagian wajah. Selengkapnya akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jateng, Reza Gustaf. Selamat malam Reza, bisa dilaporkan seperti apa kronologi penangkapan para pelaku begal sadis ini? Apakah dalam penangkapannya para pelaku ini melakukan perlawanan? Ya, terima kasih Siska dan juga Tribuners. Kali ini ada perkembangan terbaru update dari kasus kejahatan ya pembegalan yang terjadi di Jalan Halmahera di Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang. Penangkapan kedua pelaku ini berlangsung dalam waktu yang relatif cepat, kurang dari 24 jam. Mohon maaf, maksud kami 48 jam setelah kejadian. Polisi terlebih dahulu mengidentifikasi pelaku ini melalui rekaman CCTV yang ada di sekitar lokasi kejadian, jadi seperti disisir begitu. Kemudian polisi ini mengembangkan penyelidikannya melalui profiling juga. Kemudian akhirnya pelaku pertama yang bernama Dimas alias DPS ini pelaku yang mengendarai motor ya, yang menunggu di atas motor, ini usianya 24 tahun, ditangkap di rumah orang tuanya yang berada di wilayah Merangger, Kabupaten Demak pada 6 April 2026 lalu, kemarin ya. Dari hasil pemeriksaan terhadap Dimas, polisi kemudian mendapatkan informasi lanjutan mengenai keberadaan pelaku utama atau Rizky, 25 tahun yang pelaku ini Rizky ini yang melakukan pembacokan atau penyerangan terhadap korban wanita ya. Jadi Rizky ini
melarikan diri ke arah Magelang. Jadi tim penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang melakukan pengejaran dan kemudian akhirnya menangkap Rizky di wilayah Magelang. Kemudian dari keterangan yang ada tidak disebutkan ya adanya perlawanan berarti saat penangkapan, sehingga keduanya ini akhirnya bisa diamankan dan langsung dibawa ke Mapolres Tabes Semarang untuk di tahanan Polres Tabes Semarang dan eh, menjalani proses hukum lebih lanjut. Begitu rekan Fisya. Baik, lalu apa motif para pelaku ini nekat melakukan aksi pembegalan di lokasi yang sering dilalui banyak orang atau ramai dan juga dilakukan saat pagi hari? Ya, dari informasi yang barusan kami dapat, memang motif pelaku ini terbilang agak sepele. Jadi motif utama aksi pelaku itu pembegalan sadis tersebut itu dipicu oleh konsumsi minuman keras. Jadi berdasarkan pengakuan pelaku kepada penyidik, pelaku ini sebelumnya waktu dini hari sebelum kejadian ini telah mengonsumsi minuman keras berjenis Tongyang sejak pukul 2 dini hari ya. Sempat menenggak 3 botol. Kemudian setelah minuman habis, keduanya ini seperti kepepet atau merasa kehabisan atau ingin membeli lagi, namun tidak memiliki uang dan dalam kondisi pengaruh alkohol dan terdesak kebutuhan. Kemudian muncul niat jahat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, sehingga diduga dia mencari korban ini secara acak. Mereka kemudian akhirnya menemukan target yang ada di Jalan Halmahera itu dengan kondisi jalan cukup ramai, kondisi tengah kota pagi hari, dengan kondisi pengaruh alkohol juga, seperti gelap mata begitu ya, pelaku akhirnya melakukan perampasan dan akhirnya penyerangan tersebut. Diduga begitu emosi karena korban yang bernama Yosita ini sempat melakukan perlawanan ya, karena menolong temannya yang dirampas dompet dan ponselnya. Dan aksi tersebut memang seperti tidak direncanakan secara matang, melainkan secara spontan dan dipicu oleh pengaruh buruk dari alkohol. Begitu rekan Fisya. Baik, lalu seperti apa sosok dari para pelaku ini? Apakah mereka ini baru pertama kali beraksi atau justru sering beraksi, Reza? Ya, satu di antara pelaku yang bernama Rizky, aksi ini bukan yang pertama, bukan yang kali pertama ya. Dia diketahui merupakan residivis dalam sejumlah kasus pencurian dengan kekerasan. Jadi dari catatan kepolisian menunjukkan bahwa dia ini pernah terlibat kasus serupa pada 2019 lalu, divonis penjara, kemudian keluar pada 2020, kembali melakukan pencurian dengan pemberatan, dengan vonis 1,5 tahun, kemudian bebas. Dia kembali mengulangi perbuatannya ya pada 2022, hingga dipenjara lagi, kemudian 2024, dia melakukan hal serupa, kejahatan serupa. Bahkan satu di antara kasusnya ini sempat ada yang viral saat itu ya 2024, saat dimana dia melakukan kejahatan hingga korban ini terseret, dan itu menunjukkan adanya pola berulang dalam tindakan kriminal yang dilakukan pelaku ini. Sementara itu untuk pelaku lainnya yang bernama Dimas ini tidak disebutkan memiliki rekam jejak residivis. Dia hanya berperan sebagai pengemudi dan turut terlibat dalam aksi pembegalan yang terakhir. Begitu rekan siswa. Baik, lalu apa ancaman hukuman untuk para pelaku ini, mengingat satu orang di antaranya ini sudah 4 kali masuk penjara dengan kasus yang serupa? Apakah ancaman hukumannya akan lebih tinggi? Ya, dari informasi yang kami dapat juga pasal yang dikenakan ya, ini tentunya jauh lebih tinggi. Jadi kedua pelaku dijerat pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP ayat 1 dan ayat 2 huruf D tentang pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan mengakibatkan korban mengalami luka. Jadi dalam pasal tersebut pelaku ini diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, dan ancaman ini tergolong berat ya, karena unsur kekerasan dengan senjata tajam serta dilakukan secara bersekutu telah terpenuhi atau masuk dalam pasalnya atau dalam kasus ini. Sehingga kita berharap nantinya setelah pemberkasan P21 persidangan ini benar-benar bisa
pidana atau dihukum sesuai dengan pasal yang ada dan hukum yang berlaku. Begitu rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jateng Reza Gustaf melaporkan terkait dengan penangkapan 2 begal sadis di Kota Semarang. Selamat bertugas kembali. Menurut pengakuan. Jadi berdasarkan pengakuan kedua tersangka, sebelum melakukan aksinya pada jam 2 dini hari, 2 orang ini minum minuman keras jenis Congyang sebanyak 3 botol. Nah, kemudian karena jam 5:30 sudah habis, timbul niat untuk membeli minuman keras kembali, namun nggak ada uang. Timbullah niat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan dengan mengambil secara acak korbannya. Pada saat mereka melintas di Jalan Halmahera, melihat korban sedang menunggu temannya untuk ke gereja, maka dilakukanlah aksi itu untuk mengambil barang milik korban. Jadi motifnya adalah untuk mengambil barang milik korban untuk membeli minuman keras. Bukan motor juga. Bukan. Berarti saat kejadian masih dalam pengaruh alkohol? Iya, karena dia baru selesai minum itu jam 5:30 dalam kondisi mabuk. Untuk memberi minuman keras lagi, sudah nggak punya uang, maka timbul niat untuk mengambil barang ataupun meminta uang dari orang yang ada di sekitar tempat dia melakukan aktivitas minuman keras. Keseharian 2 pelaku itu apa? Yang atas nama Dito pengangguran karena dia baru selesai menjalani proses hukum di lapas. Kemudian yang satu lagi atas nama Siweng ini juga tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan bekerja bersama dengan orang tuanya mengelola tempat hiburan. Keluar dan melakukan aksi pencurian dengan pemberatan di tahun yang sama, juga sempat divonis 1,5 tahun. Kemudian keluar melakukan pencurian dengan kekerasan pada tahun 2022, juga sempat divonis di pengadilan, dan pada tahun 2024 juga melakukan pencurian dengan kekerasan yang dulu juga sempat viral. Pelarian 2 begal sadis di Kota Semarang berakhir seusai ditangkap oleh pihak kepolisian di 2 lokasi berbeda yaitu Demak dan Magelang. Pelaku bernama Rizky alias Dito dan Dimas alias Weng tersebut beraksi saat masih dalam pengaruh alkohol. Keduanya sempat minum 3 botol miras sejak pukul 2 dini hari atau beberapa jam sebelum aksi pembegalan pada Minggu 5 April lalu. Belum puas saat miras habis ditambah tak punya uang, kemudian timbul niat jahat mereka untuk melakukan pencurian dengan kekerasan. Kapolrestabes Semarang, Brigjen Pol M. Syadudi dalam rilis pada Rabu 8 April mengungkapkan pelaku Rizky rupanya memiliki rekam jejak kriminal. Ini bukan aksi pertamanya melakukan pencurian dengan kekerasan. Rizky terhitung sudah 4 kali bolak-balik penjara sejak 2019 silam karena kasus serupa. Kasus terakhirnya dilakukan pada 2024 lalu. Rizky dan Dimas menargetkan teman korban Yovita Haryanto yang tengah menunggu di depan rumah di kawasan Jalan Halmahera, Kelurahan Karangtempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang pada Minggu tanggal 5 April. Yovita yang mengetahui aksi pembegalan tersebut berusaha untuk menolong temannya. Naas, Yovita justru dilukai oleh pelaku di bagian wajah hingga mendapat 17 jahitan. Rizky dan Dimas sempat terlihat saat polisi melakukan rilis pada Rabu 8 April di Mapolrestabes Semarang. Keduanya yang mengenakan baju tahanan warna oranye dan diborgol digiring oleh petugas. Atas kejahatannya, kedua pelaku dijerat pasal 365 KUHP ayat 1 dan ayat 2 huruf D, sedangkan ancaman pidananya paling lama 12 tahun penjara. Tersangka atas nama RIF alias Dito, sebagaimana tadi sudah kami sampaikan bahwa yang bersangkutan merupakan residivis dalam beberapa perkara tindak pidana. Yang pertama dalam kasus pencurian dengan kekerasan pada tahun 2019. Sempat divonis selama 2 tahun, kemudian tahun 2020 keluar dan melakukan aksi pencurian dengan pemberatan di tahun yang sama, juga sempat divonis
1,5 tahun, kemudian keluar melakukan pencurian dengan kekerasan pada tahun 2022, juga sempat divonis di pengadilan, dan pada tahun 2024 juga melakukan pencurian dengan kekerasan yang dulu juga sempat viral. Korbannya sempat terseret yang dilakukan oleh si pelaku alias atas nama Dito ini. Terhadap para pelaku, penyidik menjerat dengan pasal 479 KUHP ayat 1 dan ayat 2 huruf D. Setiap orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau hal tertangkap tangan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian dalam hal tertangkap tangan untuk dirinya sendiri dan orang lain untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun penjara. Ini congyang sebanyak 3 botol. Nah, kemudian karena jam 5:30 sudah habis, timbul niat untuk membeli minuman keras kembali, namun nggak ada uang. Timbullah niat untuk melakukan pencurian dan kekerasan dengan mengambil secara acak. Polisi akhirnya menangkap 2 pelaku begal sadis di kota Semarang dalam pelarian mereka. Sebelumnya aksi pembegalan ini sempat viral di media sosial setelah rekaman video CCTV beredar pada Minggu 5 April 2026. Akibat pencurian disertai kekerasan tersebut, korban yang merupakan seorang wanita harus mendapat 17 jahitan di bagian wajah. Selengkapnya akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jateng, Reza Gustaf. Selamat malam Reza, bisa dilaporkan seperti apa kronologi penangkapan para pelaku begal sadis ini? Apakah dalam penangkapannya para pelaku ini melakukan perlawanan? Ya, terima kasih Siska dan juga Tribuners. Kali ini ada perkembangan terbaru update dari kasus kejahatan ya pembegalan yang terjadi di Jalan Halmahera di Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang. Penangkapan kedua pelaku ini berlangsung dalam waktu yang relatif cepat, kurang dari 24 jam. Mohon maaf, maksud kami 48 jam setelah kejadian. Polisi terlebih dahulu mengidentifikasi pelaku ini melalui rekaman CCTV yang ada di sekitar lokasi kejadian, jadi seperti disisir begitu. Kemudian polisi ini mengembangkan penyelidikannya melalui profiling juga. Kemudian akhirnya pelaku pertama yang bernama Dimas alias DBS, ini pelaku yang mengendarai motor ya, yang menunggu di atas motor, ini usianya 24 tahun, ditangkap di rumah orang tuanya yang berada di wilayah Merangger, Kabupaten Demak pada 6 April 2026 lalu, kemarin ya. Dari hasil pemeriksaan terhadap Dimas, polisi kemudian mendapatkan informasi lanjutan mengenai keberadaan pelaku utama atau Rizky, 25 tahun yang pelaku ini Rizky ini yang melakukan pembacokan atau penyerangan terhadap korban wanita ya. Jadi Rizky ini melarikan diri ke arah Magelang. Jadi tim penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang melakukan pengejaran dan kemudian akhirnya menangkap Rizky di wilayah Magelang. Kemudian dari keterangan yang ada tidak disebutkan ya adanya perlawanan berarti saat penangkapan, sehingga keduanya ini akhirnya bisa diamankan dan langsung dibawa ke Mapolres Tabes Semarang untuk di tahanan Polres Tabes Semarang dan menjalani proses hukum lebih lanjut. Begitu rekan Fisya. Baik, lalu apa motif para pelaku ini nekat melakukan aksi pembegalan di lokasi yang sering dilalui banyak orang atau ramai dan juga dilakukan saat pagi hari? Ya, dari informasi yang barusan kami dapat, memang motif pelaku ini terbilang agak sepele. Jadi motif utama aksi pelaku itu, pembegalan sadis tersebut, itu dipicu oleh konsumsi minuman keras. Jadi berdasarkan pengakuan pelaku kepada penyidik, pelaku ini sebelumnya, waktu dini hari sebelum kejadian, ini telah mengkonsumsi minuman keras berjenis congyang sejak pukul 2 dini hari ya. Sempat menenggak 3 botol. Kemudian setelah minuman habis, keduanya ini seperti kepepet atau merasa kehabisan atau ingin membeli lagi.
namun tidak memiliki uang dan dalam kondisi pengaruh alkohol dan terdesak kebutuhan, kemudian muncul niat jahat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, sehingga diduga dia mencari korban ini secara acak. Mereka kemudian akhirnya menemukan target yang ada di Jalan Halmahera itu dengan kondisi jalan cukup ramai, kondisi tengah kota pagi hari, dengan kondisi pengaruh alkohol juga. Seperti gelap mata begitu ya, pelaku akhirnya melakukan perampasan dan akhirnya penyerangan tersebut. Diduga begitu emosi karena korban yang bernama Yosita ini sempat melakukan perlawanan ya, karena menolong temannya yang dirampas dompet dan ponselnya. Dan aksi tersebut memang seperti tidak direncanakan secara matang, melainkan secara spontan dan dipicu oleh pengaruh buruk dari alkohol. Begitu rekan asisten. Baik, lalu seperti apa sosok dari para pelaku ini? Apakah mereka ini baru pertama kali beraksi atau justru sering beraksi, Reza? Ya, satu di antara pelaku yang bernama Rizky, aksi ini bukan yang pertama, bukan yang kali pertama ya. Dia diketahui merupakan residivis dalam sejumlah kasus pencurian dengan kekerasan. Jadi dari catatan kepolisian menunjukkan bahwa dia ini pernah terlibat kasus serupa pada 2019 lalu, divonis penjara, kemudian keluar pada 2020, kembali melakukan pencurian dengan pemberatan, dengan vonis 1,5 tahun, kemudian bebas. Dia kembali mengulangi perbuatannya ya pada 2022, hingga dipenjara lagi, kemudian 2024, dia melakukan hal serupa, kejahatan serupa. Bahkan satu di antara kasusnya ini sempat ada yang viral saat itu ya 2024, saat dimana dia melakukan kejahatan hingga korban ini terseret, dan itu menunjukkan adanya pola berulang dalam tindakan kriminal yang dilakukan pelaku ini. Sementara itu untuk pelaku lainnya yang bernama Dimas ini tidak disebutkan memiliki rekam jejak residivis. Dia hanya berperan sebagai pengemudi dan turut terlibat dalam aksi pembegalan yang terakhir. Begitu rekan siswa. Baik, lalu apa ancaman hukuman untuk para pelaku ini, mengingat satu orang diantaranya ini sudah 4 kali masuk penjara dengan kasus yang serupa? Apakah ancaman hukumannya akan lebih tinggi? Ya, dari informasi yang kami dapat juga pasal yang dikenakan ya, ini tentunya jauh lebih tinggi. Jadi kedua pelaku dijerat pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP ayat 1 dan ayat 2 huruf D tentang pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan mengakibatkan korban mengalami luka. Jadi dalam pasal tersebut pelaku ini diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, dan ancaman ini tergolong berat ya, karena unsur kekerasan dengan senjata tajam serta dilakukan secara bersekutu telah terpenuhi atau masuk dalam pasalnya atau dalam kasus ini. Sehingga kita berharap nantinya setelah pemberkasan P21 persidangan ini benar-benar bisa pidana atau dihukum sesuai dengan pasal yang ada dan hukum yang berlaku. Begitu rekan siswa. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jateng Reza Gusta melaporkan terkait dengan penangkapan 2 begal sadis di Kota Semarang. Selamat bertugas kembali. Menurut pengakuan. Jadi berdasarkan pengakuan kedua tersangka, sebelum melakukan aksinya pada jam 2 dini hari, 2 orang ini minum minuman keras. Jenis Congyang sebanyak 3 botol. Nah, kemudian karena jam 5:30 sudah habis, timbul niat untuk membeli minuman keras kembali. Namun nggak ada uang. Timbullah niat untuk melakukan pencurian kekerasan dengan mengambil secara acak korbannya. Pada saat mereka melintas di Jalan Halmahera, melihat korban sedang menunggu temannya untuk ke gereja, maka dilakukanlah aksi itu untuk mengambil barang milik korban. Jadi motifnya adalah untuk mengambil barang milik korban untuk membeli minuman keras. Bukan motor juga? Bukan. Berarti saat kejadian masih dalam pengaruh alkohol? Iya, karena dia baru selesai minum itu jam 5:30 dalam kondisi mabuk. Untuk memberi minuman keras lagi, sudah nggak punya uang, maka timbul niat untuk mengambil barang ataupun meminta uang dari
orang yang ada di sekitar tempat dia melakukan aktivitas minuman keras. Keseharian dua pelaku itu apa? Yang atas nama Dito pengangguran karena dia baru selesai menjalani proses hukum di lapas. Kemudian yang satu lagi atas nama Siweng ini juga tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan bekerja bersama dengan orang tuanya mengelola tempat hiburan. Keluar dan melakukan aksi pencurian dengan pemberatan di tahun yang sama, juga sempat divonis 1,5 tahun. Kemudian keluar melakukan pencurian dengan kekerasan pada tahun 2022, juga sempat divonis di pengadilan, dan pada tahun 2024 juga melakukan pencurian dengan kekerasan yang dulu juga sempat viral. Pelarian dua begal sadis di kota Semarang berakhir seusai ditangkap oleh pihak kepolisian di dua lokasi berbeda yaitu Demak dan Magelang. Pelaku bernama Rizky alias Dito dan Dimas alias Weng tersebut beraksi saat masih dalam pengaruh alkohol. Keduanya sempat minum 3 botol miras sejak pukul 2 dini hari atau beberapa jam sebelum aksi pembegalan pada Minggu 5 April lalu. Belum puas saat miras habis ditambah tak punya uang, kemudian timbul niat jahat mereka untuk melakukan pencurian dengan kekerasan. Kapolrestabes Semarang, Brigjen Pol M. Syadudi dalam rilis pada Rabu 8 April mengungkapkan, pelaku Rizky rupanya memiliki rekam jejak kriminal. Ini bukan aksi pertamanya melakukan pencurian dengan kekerasan. Rizky terhitung sudah 4 kali bolak-balik penjara sejak 2019 silam karena kasus serupa. Kasus terakhirnya dilakukan pada 2024 lalu. Rizky dan Dimas menargetkan teman korban Yovita Haryanto yang tengah menunggu di depan rumah di kawasan Jalan Halmahera, Kelurahan Karangtempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang pada Minggu tanggal 5 April. Yovita yang mengetahui aksi pembegalan tersebut berusaha untuk menolong temannya. Naas, Yovita justru dilukai oleh pelaku di bagian wajah hingga mendapat 17 jahitan. Rizky dan Dimas sempat terlihat saat polisi melakukan rilis pada Rabu 8 April di Mapolrestabes Semarang. Keduanya yang mengenakan baju tahanan warna oranye dan diborgol digiring oleh petugas. Atas kejahatannya, kedua pelaku dijerat pasal 365 KUHP ayat 1 dan ayat 2 huruf D. Sedangkan ancaman pidananya paling lama 12 tahun penjara. Tersangka atas nama RIF alias Dito, sebagaimana tadi sudah kami sampaikan bahwa yang bersangkutan merupakan residivis dalam beberapa perkara tindak pidana. Yang pertama dalam kasus pencurian dengan kekerasan pada tahun 2019. Sempat divonis selama 2 tahun, kemudian tahun 2020 keluar dan melakukan aksi pencurian dengan pemberatan di tahun yang sama, juga sempat divonis 1,5 tahun. Kemudian keluar melakukan pencurian dengan kekerasan pada tahun 2022, juga sempat divonis di pengadilan, dan pada tahun 2024 juga melakukan pencurian dengan kekerasan yang dulu juga sempat viral. Yang korbannya sempat terseret yang dilakukan oleh si pelaku alias atas nama Dito ini. Terhadap para pelaku, penyidik menjerat dengan pasal 479 KUHP ayat 1 dan ayat 2 huruf D. Setiap orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau hal tertangkap tangan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian dalam hal tertangkap tangan untuk dirinya sendiri dan orang lain untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun penjara. Jenis Congyang sebanyak 3 botol. Nah, kemudian karena jam 5:30 sudah habis, timbul niat untuk membeli minuman keras kembali. Namun nggak ada uang. Timbullah niat untuk melakukan pencurian dan kekerasan dengan mengambil secara acak.
Polisi akhirnya menangkap dua pelaku begal sadis di kota Semarang dalam pelarian mereka. Sebelumnya aksi pembegalan ini sempat viral di media sosial setelah rekaman video CCTV beredar pada Minggu 5 April 2026. Akibat pencurian disertai kekerasan tersebut, korban yang merupakan seorang wanita harus mendapat 17 jahitan di bagian wajah. Selengkapnya akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jateng, Reza Gustaf. Selamat malam Reza, bisa dilaporkan seperti apa kronologi penangkapan para pelaku begal sadis ini? Apakah dalam penangkapannya para pelaku ini melakukan perlawanan? Ya, terima kasih Siska dan juga Tribuners. Kali ini ada perkembangan terbaru update dari kasus kejahatan ya pembegalan yang terjadi di Jalan Halmahera di Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang. Penangkapan kedua pelaku ini berlangsung dalam waktu yang relatif cepat, kurang dari 24 jam. Mohon maaf, maksud kami 48 jam setelah kejadian. Polisi terlebih dahulu mengidentifikasi pelaku ini melalui rekaman CCTV yang ada di sekitar lokasi kejadian, jadi seperti disisir begitu. Kemudian polisi ini mengembangkan penyelidikannya melalui profiling juga. Kemudian akhirnya pelaku pertama yang bernama Dimas alias DPS ini pelaku yang mengendarai motor ya, yang menunggu di atas motor. Ini usianya 24 tahun, ditangkap di rumah orang tuanya yang berada di wilayah Merangger, Kabupaten Demak pada 6 April 2026 lalu, kemarin ya. Dari hasil pemeriksaan terhadap Dimas, polisi kemudian mendapatkan informasi lanjutan mengenai keberadaan pelaku utama atau Rizky, 25 tahun yang pelaku ini Rizky ini yang melakukan pembacokan atau penyerangan terhadap korban wanita ya. Jadi Rizky ini melarikan diri ke arah Magelang. Jadi tim penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang melakukan pengejaran dan kemudian akhirnya menangkap Rizky di wilayah Magelang. Kemudian dari keterangan yang ada tidak disebutkan ya adanya perlawanan berarti saat penangkapan, sehingga keduanya ini akhirnya bisa diamankan dan langsung dibawa ke Mapolres Tabes Semarang untuk ditahan di tahanan Polres Tabes Semarang dan menjalani proses hukum lebih lanjut. Begitu rekan Siska. Baik, lalu apa motif para pelaku ini nekat melakukan aksi pembegalan di lokasi yang sering dilalui banyak orang atau ramai dan juga dilakukan saat pagi hari? Ya, dari informasi yang barusan kami dapat, memang motif pelaku ini terbilang agak sepele. Jadi motif utama aksi pelaku itu, pembegalan sadis tersebut, itu dipicu oleh konsumsi minuman keras. Jadi berdasarkan pengakuan pelaku kepada penyidik, pelaku ini sebelumnya, waktu dini hari sebelum kejadian, ini telah mengonsumsi minuman keras berjenis Tongyang sejak pukul 2 dini hari ya. Sempat menenggak 3 botol. Kemudian setelah minuman habis, keduanya ini seperti kepepet atau merasa kehabisan atau ingin membeli lagi, namun tidak memiliki uang dan dalam kondisi pengaruh alkohol dan terdesak kebutuhan. Kemudian muncul niat jahat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, sehingga diduga dia mencari korban ini secara acak. Mereka kemudian akhirnya menemukan target yang ada di Jalan Halmahera itu dengan kondisi jalan cukup ramai, kondisi tengah kota pagi hari, dengan kondisi pengaruh alkohol juga, seperti gelap mata begitu ya. Pelaku akhirnya melakukan perampasan dan akhirnya penyerangan tersebut. Diduga begitu emosi karena korban yang bernama Yosita ini sempat melakukan perlawanan ya, karena menolong temannya yang dirampas dompet dan ponselnya. Dan aksi tersebut memang seperti tidak direncanakan secara matang, melainkan secara spontan dan dipicu oleh pengaruh buruk dari alkohol. Begitu rekan Siska. Baik, lalu seperti apa sosok dari para pelaku ini? Apakah mereka ini baru pertama kali beraksi atau justru sering beraksi, Reza? Ya, satu di antara pelaku yang bernama Rizky, aksi ini bukan yang pertama, bukan yang kali pertama ya. Dia diketahui merupakan residivis dalam sejumlah kasus pencurian dengan kekerasan. Jadi dari catatan kepolisian menunjukkan bahwa dia ini pernah terlibat kasus serupa pada 2019 lalu
divonis penjara, kemudian keluar pada 2020, kembali melakukan pencurian dengan pemberatan, dengan vonis 1,5 tahun, kemudian bebas. Dia kembali mengulangi perbuatannya ya pada 2022, hingga dipenjara lagi, kemudian 2024, dia melakukan hal serupa, kejahatan serupa. Bahkan satu di antara kasusnya ini sempat ada yang viral saat itu ya 2024, saat dimana dia melakukan kejahatan hingga korban ini terseret, dan itu menunjukkan adanya pola berulang dalam tindakan kriminal yang dilakukan pelaku ini. Sementara itu untuk pelaku lainnya yang bernama Dimas ini tidak disebutkan memiliki rekam jejak residivis. Dia hanya berperan sebagai pengemudi dan turut terlibat dalam aksi pembegalan yang terakhir. Begitu rekan siswa. Baik, lalu apa ancaman hukuman untuk para pelaku ini, mengingat satu orang di antaranya ini sudah 4 kali masuk penjara dengan kasus yang serupa? Apakah ancaman hukumannya akan lebih tinggi? Ya, dari informasi yang kami dapat juga pasal yang dikenakan ya, ini tentunya jauh lebih tinggi. Jadi kedua pelaku dijerat pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP ayat 1 dan ayat 2 huruf D tentang pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan mengakibatkan korban mengalami luka. Jadi dalam pasal tersebut pelaku ini diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, dan ancaman ini tergolong berat ya, karena unsur kekerasan dengan senjata tajam serta dilakukan secara bersekutu telah terpenuhi atau masuk dalam pasalnya atau dalam kasus ini. Sehingga kita berharap nantinya setelah memberitakan P21 persidangan ini benar-benar bisa pidana atau dihukum sesuai dengan pasal yang ada dan hukum yang berlaku. Begitu rekan siswa. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jateng Reza Gustaf melaporkan terkait dengan penangkapan 2 begal sadis di Kota Semarang. Selamat bertugas kembali. Menurut pengakuan. Jadi berdasarkan pengakuan kedua tersangka, sebelum melakukan aksinya pada jam 2 dini hari, 2 orang ini minum minuman keras jenis Congyang sebanyak 3 botol. Nah, kemudian karena jam 5:30 sudah habis, timbul niat untuk membeli minuman keras kembali, namun nggak ada uang. Timbullah niat untuk melakukan pencurian dan kekerasan dengan mengambil secara acak korbannya. Pada saat mereka melintas di Jalan Halmahera, melihat korban sedang menunggu temannya untuk ke gereja, maka dilakukanlah aksi itu untuk mengambil barang milik korban. Jadi motifnya adalah untuk mengambil barang milik korban untuk membeli minuman keras. Bukan motor juga? Bukan. Berarti saat kejadian masih dalam pengaruh alkohol? Iya, karena dia baru selesai minum itu jam 5:30 dalam kondisi mabuk. Untuk memberi minuman keras lagi, sudah nggak punya uang, maka timbul niat untuk mengambil barang ataupun meminta uang dari orang yang ada di sekitar tempat dia melakukan aktivitas minuman keras. Terus harian 2 pelaku itu apa? Yang atas nama Dito pengangguran karena dia baru selesai menjalani proses hukum di lapas. Kemudian yang satu lagi atas nama Siweng ini juga tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan bekerja bersama dengan orang tuanya mengelola tempat hiburan. Keluar dan melakukan aksi pencurian dengan pemberatan di tahun yang sama, juga sempat divonis 1,5 tahun. Kemudian keluar melakukan pencurian dengan kekerasan pada tahun 2022, juga sempat divonis di pengadilan, dan pada tahun 2024 juga melakukan pencurian dengan kekerasan yang dulu juga sempat viral. Pelarian 2 begal sadis di Kota Semarang berakhir seusai ditangkap oleh pihak kepolisian di 2 lokasi berbeda, yaitu Demak dan Magelang. Pelaku bernama Rizky alias Dito dan Dimas alias Weng tersebut beraksi saat masih dalam pengaruh alkohol. Keduanya sempat minum 3 botol miras sejak pukul 2 dini hari atau beberapa jam sebelum aksi pembegalan pada Minggu 5 April lalu.
Belum puas saat miras habis ditambah tak punya uang, kemudian timbul niat jahat mereka untuk melakukan pencurian dengan kekerasan. Kapolrestabes Semarang, Brigjen Pol M. Syadudi dalam rilis pada Rabu 8 April mengungkapkan pelaku Rizky rupanya memiliki rekam jejak kriminal. Ini bukan aksi pertamanya melakukan pencurian dengan kekerasan. Rizky terhitung sudah 4 kali bolak-balik penjara sejak 2019 silam karena kasus serupa. Kasus terakhirnya dilakukan pada 2024 lalu. Rizky dan Dimas menargetkan teman korban Yovita Haryanto yang tengah menunggu di depan rumah di kawasan Jalan Halmahera, Kelurahan Karangtempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang pada Minggu tanggal 5 April. Yovita yang mengetahui aksi pembegalan tersebut berusaha untuk menolong temannya. Naas, Yovita justru dilukai oleh pelaku di bagian wajah hingga mendapat 17 jahitan. Rizky dan Dimas sempat terlihat saat polisi melakukan rilis pada Rabu 8 April di Mapolrestabes Semarang. Keduanya yang mengenakan baju tahanan warna oranye dan diborgol digiring oleh petugas. Atas kejahatannya, kedua pelaku dijerat pasal 365 KUHP ayat 1 dan ayat 2 huruf D, sedangkan ancaman pidananya paling lama 12 tahun penjara. Tersangka atas nama RIF alias Dito, sebagaimana tadi sudah kami sampaikan bahwa yang bersangkutan merupakan residivis dalam beberapa perkara tindak pidana. Yang pertama dalam kasus pencurian dengan kekerasan pada tahun 2019. Sempat divonis selama 2 tahun, kemudian tahun 2020 keluar dan melakukan aksi pencurian dengan pemberatan di tahun yang sama, juga sempat divonis 1 tahun setengah, kemudian keluar melakukan pencurian dengan kekerasan pada tahun 2022, juga sempat divonis di pengadilan, dan pada tahun 2024 juga melakukan pencurian dengan kekerasan yang dulu juga sempat viral. Korbannya sempat terseret yang dilakukan oleh si pelaku alias atas nama Dito ini. Terhadap para pelaku, penyidik menjerat dengan pasal 479 KUHP ayat 1 dan ayat 2 huruf D. Setiap orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau hal tertangkap tangan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian dalam hal tertangkap tangan untuk dirinya sendiri dan orang lain untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun penjara. Jenis Congyang sebanyak 3 botol. Nah, kemudian karena jam 5:30 sudah habis, timbul niat untuk membeli minuman keras kembali, namun nggak ada uang. Timbullah niat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan dengan mengambil secara acak. Polisi akhirnya menangkap 2 pelaku begal sadis di Kota Semarang dalam pelarian mereka. Sebelumnya aksi pembegalan ini sempat viral di media sosial setelah rekaman video CCTV beredar pada Minggu 5 April 2026. Akibat pencurian disertai kekerasan tersebut, korban yang merupakan seorang wanita harus mendapat 17 jahitan di bagian wajah. Selengkapnya akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jateng, Reza Gustaf. Selamat malam Reza, bisa dilaporkan seperti apa kronologi penangkapan para pelaku begal sadis ini? Apakah dalam penangkapannya para pelaku ini melakukan perlawanan? Ya, terima kasih Siska dan juga Tribuners. Kali ini ada perkembangan terbaru update dari kasus kejahatan ya pembegalan yang terjadi di Jalan Halmahera di Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang. Penangkapan kedua pelaku ini berlangsung dalam waktu yang relatif cepat, kurang dari 24 jam. Mohon maaf, maksud kami 48 jam setelah kejadian. Polisi terlebih dahulu mengidentifikasi pelaku ini melalui rekaman CCTV yang ada di sekitar lokasi kejadian, jadi seperti disisir begitu. Kemudian polisi ini mengembangkan penyelidikannya melalui profiling juga. Kemudian akhirnya pelaku pertama yang bernama Dimas alias DBS, ini pelaku yang mengendarai motor ya.
yang menunggu di atas motor. Ini usianya 24 tahun. Ditangkap di rumah orang tuanya yang berada di wilayah Meranggen, Kabupaten Demak pada 6 April 2026 lalu kemarin ya. Dari hasil pemeriksaan terhadap Dimas, polisi kemudian mendapatkan informasi lanjutan mengenai keberadaan pelaku utama atau Rizky, 25 tahun yang pelaku ini Rizky ini yang melakukan pembacokan atau penyerangan terhadap korban wanita ya. Jadi Rizky ini melarikan diri ke arah Magelang. Jadi tim penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang melakukan pengejaran dan kemudian akhirnya menangkap Rizky di wilayah Magelang. Kemudian dari keterangan yang ada tidak disebutkan ya adanya perlawanan berarti saat penangkapan, sehingga keduanya ini akhirnya bisa diamankan dan langsung dibawa ke Mapolres Tabes Semarang untuk ditahan di tahanan Polres Tabes Semarang dan eh, menjalani proses hukum lebih lanjut. Begitu rekan Fisya. Baik, lalu apa motif para pelaku ini nekat melakukan aksi pembegalan di lokasi yang sering dilalui banyak orang atau ramai dan juga dilakukan saat pagi hari? Ya, dari informasi yang barusan kami dapat, memang motif pelaku ini terbilang agak sepele. Jadi motif utama aksi pelaku itu pembegalan sadis tersebut itu dipicu oleh konsumsi minuman keras. Jadi berdasarkan pengakuan pelaku kepada penyidik, pelaku ini sebelumnya waktu dini hari sebelum kejadian ini telah mengkonsumsi minuman keras berjenis Tongya sejak pukul 2 dini hari ya. Sempat menenggak 3 botol. Kemudian setelah minuman habis, keduanya ini seperti kepepet atau merasa kehabisan atau ingin membeli lagi, namun tidak memiliki uang dan dalam kondisi pengaruh alkohol dan terdesak kebutuhan. Kemudian muncul niat jahat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, sehingga diduga dia mencari korban ini secara acak. Mereka kemudian akhirnya menemukan target yang ada di Jalan Harmahera itu dengan kondisi jalan cukup ramai, kondisi tengah kota pagi hari, dengan kondisi pengaruh alkohol juga seperti gelap mata begitu ya, pelaku akhirnya melakukan perampasan dan akhirnya penyerangan tersebut. Diduga begitu emosi karena korban yang bernama Yosita ini sempat melakukan perlawanan ya karena menolong temannya yang dirampas dompet dan ponselnya. Dan aksi tersebut memang seperti tidak direncanakan secara matang, melainkan secara spontan dan dipicu oleh pengaruh buruk dari alkohol. Begitu rekan sistem. Baik, lalu seperti apa sosok dari para pelaku ini? Apakah mereka ini baru pertama kali beraksi atau justru sering beraksi, Reza? Ya, satu di antara pelaku yang bernama Rizky, ini aksi ini bukan yang pertama, bukan yang kali pertama ya. Dia diketahui merupakan residivis dalam sejumlah kasus pencurian dengan kekerasan. Jadi dari catatan kepolisian menunjukkan bahwa dia ini pernah terlibat kasus serupa pada 2019 lalu, divonis penjara, kemudian keluar pada 2020, kembali melakukan pencurian dengan pemberatan, dengan vonis 1,5 tahun, kemudian bebas. Dia kembali mengulangi perbuatannya ya pada 2022 hingga dipenjara lagi. Kemudian 2024 dia melakukan hal serupa, kejahatan serupa. Bahkan satu di antara kasusnya ini sempat ada yang viral saat itu ya 2024, saat dimana dia melakukan kejahatan hingga korban ini terseret. Dan itu menunjukkan adanya pola berulang dalam tindakan kriminal yang dilakukan pelaku ini. Sementara itu untuk pelaku lainnya yang bernama Dimas ini tidak disebutkan memiliki rekam jejak residivis. Dia hanya berperan sebagai pengemudi dan turut terlibat dalam aksi pembegalan yang terakhir. Begitu rekan siswa. Baik, lalu apa ancaman hukuman untuk para pelaku ini mengingat satu orang diantaranya ini sudah 4 kali masuk penjara dengan kasus yang serupa? Apakah ancaman hukumannya akan lebih tinggi? Ya, dari informasi yang kami dapat juga pasal yang dikenakan ya, ini tentunya jauh lebih tinggi. Jadi kedua pelaku dijerat pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP
ayat 1 dan ayat 2 huruf D tentang pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan mengakibatkan korban mengalami luka. Jadi dalam pasal tersebut pelaku ini diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan ancaman ini tergolong berat ya karena unsur kekerasan dengan senjata tajam serta dilakukan secara bersekutu telah terpenuhi atau masuk dalam pasalnya atau dalam kasus ini. Sehingga kita berharap nantinya setelah pemberkasan P21 persidangan ini benar-benar bisa pidana atau dihukum sesuai dengan pasal yang ada dan hukum yang berlaku. Begitu rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jateng Reza Gustaf melaporkan terkait dengan penangkapan 2 begal sadis di Kota Semarang. Selamat bertugas kembali. Menurut pengakuan. Jadi berdasarkan pengakuan kedua tersangka sebelum melakukan aksinya pada jam 2 dini hari 2 orang ini minum minuman keras jenis Congyang sebanyak 3 botol. Nah, kemudian karena jam 5:30 sudah habis, timbul niat untuk membeli minuman keras kembali, namun nggak ada uang. Timbullah niat untuk melakukan pencurian kekerasan dengan mengambil secara acak korbannya. Pada saat mereka melintas di Jalan Halmahera, melihat korban sedang menunggu temannya untuk ke gereja, maka dilakukanlah aksi itu untuk mengambil barang milik korban. Jadi motifnya adalah untuk mengambil barang milik korban untuk membeli minuman keras. Bukan motor juga? Bukan. Berarti saat kejadian masih dalam pengaruh alkohol? Iya, karena dia baru selesai minum itu jam 5:30 dalam kondisi mabuk. Untuk memberi minuman keras lagi, sudah nggak punya uang, maka timbul niat untuk mengambil barang ataupun meminta uang dari orang yang ada di sekitar tempat dia melakukan aktivitas minum minuman keras. Keseharian 2 pelaku itu apa? Yang atas nama Dito pengangguran karena dia baru selesai menjalani proses hukum di lapas. Kemudian yang satu lagi atas nama Siweng ini juga tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan bekerja bersama dengan orang tuanya mengelola tempat hiburan. Keluar dan melakukan aksi pencurian dengan pemberatan di tahun yang sama, juga sempat divonis 1,5 tahun. Kemudian keluar melakukan pencurian dengan kekerasan pada tahun 2022, juga sempat divonis di pengadilan, dan pada tahun 2024 juga melakukan pencurian dengan kekerasan yang dulu juga sempat viral. Pelarian 2 begal sadis di Kota Semarang berakhir seusai ditangkap oleh pihak kepolisian di 2 lokasi berbeda yaitu Demak dan Magelang. Pelaku bernama Rizky alias Dito dan Dimas alias Weng tersebut beraksi saat masih dalam pengaruh alkohol. Keduanya sempat minum 3 botol miras sejak pukul 2 dini hari atau beberapa jam sebelum aksi pembegalan pada Minggu 5 April lalu. Belum puas saat miras habis ditambah tak punya uang, kemudian timbul niat jahat mereka untuk melakukan pencurian dengan kekerasan. Kapolrestabes Semarang, Brigjen Pol M. Syadudi dalam rilis pada Rabu 8 April mengungkapkan, pelaku Rizky rupanya memiliki rekam jejak kriminal. Ini bukan aksi pertamanya melakukan pencurian dengan kekerasan. Rizky terhitung sudah 4 kali bolak-balik penjara sejak 2019 silam karena kasus serupa. Kasus terakhirnya dilakukan pada 2024 lalu. Rizky dan Dimas menargetkan teman korban Yovita Haryanto yang tengah menunggu di depan rumah di kawasan Jalan Halmahera, Kelurahan Karangtempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang pada Minggu tanggal 5 April. Yovita yang mengetahui aksi pembegalan tersebut berusaha untuk menolong temannya. Naas, Yovita justru dilukai oleh pelaku di bagian wajah hingga mendapat 17 jahitan. Rizky dan Dimas sempat terlihat saat polisi melakukan rilis pada Rabu 8 April di Mapolrestabes Semarang. Keduanya yang mengenakan baju tahanan warna oranye dan diborgol digiring oleh petugas. Atas kejahatannya, kedua pelaku dijerat pasal 365 KUHP ayat 1 dan ayat 2 huruf D.
sedangkan ancaman pidananya paling lama 12 tahun penjara. Tersangka atas nama RIF alias Dito, sebagaimana tadi sudah kami sampaikan bahwa yang bersangkutan merupakan residivis dalam beberapa perkara tindak pidana. Yang pertama dalam kasus pencurian dengan kekerasan pada tahun 2019, sempat divonis selama 2 tahun, kemudian tahun 2020 keluar dan melakukan aksi pencurian dengan pemberatan di tahun yang sama, juga sempat divonis 1 tahun setengah, kemudian keluar melakukan pencurian dengan kekerasan pada tahun 2022, juga sempat divonis di pengadilan, dan pada tahun 2024 juga melakukan pencurian dengan kekerasan yang dulu juga sempat viral. Korbannya sempat terseret yang dilakukan oleh si pelaku alias atas nama Dito ini. Terhadap para pelaku, penyidik menjerat dengan pasal 479 KUHP ayat 1 dan ayat 2 huruf D. Setiap orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau hal tertangkap tangan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian dalam hal tertangkap tangan untuk dirinya sendiri dan orang lain untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun penjara. Ini Congyang sebanyak 3 botol. Nah, kemudian karena jam 5:30 sudah habis, timbul niat untuk membeli minuman keras kembali. Namun nggak ada uang. Timbullah niat untuk melakukan pencurian dan kekerasan dengan mengambil secara acak. Polisi akhirnya menangkap 2 pelaku begal sadis di kota Semarang dalam pelarian mereka. Sebelumnya aksi pembegalan ini sempat viral di media sosial setelah rekaman video CCTV beredar pada Minggu 5 April 2026. Akibat pencurian disertai kekerasan tersebut, korban yang merupakan seorang wanita harus mendapat 17 jahitan di bagian wajah. Selengkapnya akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jateng, Reza Gustaf. Selamat malam Reza, bisa dilaporkan seperti apa kronologi penangkapan para pelaku begal sadis ini? Apakah dalam penangkapannya para pelaku ini melakukan perlawanan? Ya, terima kasih Siska dan juga Tribuners. Kali ini ada perkembangan terbaru update dari kasus kejahatan ya pembegalan yang terjadi di Jalan Halmahera di Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang. Penangkapan kedua pelaku ini berlangsung dalam waktu yang relatif cepat, kurang dari 24 jam. Mohon maaf, maksud kami 48 jam setelah kejadian. Polisi terlebih dahulu mengidentifikasi pelaku ini melalui rekaman CCTV yang ada di sekitar lokasi kejadian, jadi seperti disisir begitu. Kemudian polisi ini mengembangkan penyelidikannya melalui profiling juga. Kemudian akhirnya pelaku pertama yang bernama Dimas alias DBS ini pelaku yang mengendarai motor ya, yang menunggu di atas motor. Ini usianya 24 tahun, ditangkap di rumah orang tuanya yang berada di wilayah Meranggen, Kabupaten Demak pada 6 April 2026 lalu kemarin ya. Dari hasil pemeriksaan terhadap Dimas, polisi kemudian mendapatkan informasi lanjutan mengenai keberadaan pelaku utama atau Rizky, 25 tahun yang pelaku ini Rizky ini yang melakukan pembacokan atau penyerangan terhadap korban wanita ya. Jadi Rizky ini melarikan diri ke arah Magelang. Jadi tim penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang melakukan pengejaran dan kemudian akhirnya menangkap Rizky di wilayah Magelang. Kemudian dari keterangan yang ada tidak disebutkan ya adanya perlawanan berarti saat penangkapan, sehingga keduanya ini akhirnya bisa diamankan dan langsung dibawa ke Mapolres Tabes Semarang untuk ditahan di tahanan Polres Tabes Semarang dan menjalani proses hukum lebih lanjut. Begitu organisasinya. Baik, lalu apa motif para pelaku ini nekat melakukan aksi pembegalan di lokasi yang sering dilalui banyak orang atau ramai dan juga dilakukan saat pagi hari?
Ya, dari informasi yang barusan kami dapat, memang motif pelaku ini terbilang agak sepele. Jadi motif utama aksi pelaku itu pembegalan sadis tersebut itu dipicu oleh konsumsi minuman keras. Jadi berdasarkan pengakuan pelaku kepada penyidik, pelaku ini sebelumnya waktu dini hari sebelum kejadian ini telah mengonsumsi minuman keras berjenis Congyang sejak pukul 2 dini hari ya. Sempat menenggak 3 botol. Kemudian setelah minuman habis, keduanya ini seperti kepepet atau merasa kehabisan atau ingin membeli lagi, namun tidak memiliki uang dan dalam kondisi pengaruh alkohol dan terdesak kebutuhan. Kemudian muncul niat jahat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, sehingga diduga dia mencari korban ini secara acak. Mereka kemudian akhirnya menemukan target yang ada di Jalan Halmahera itu dengan kondisi jalan cukup ramai, kondisi tengah kota pagi hari, dengan kondisi pengaruh alkohol juga, seperti gelap mata begitu ya, pelaku akhirnya melakukan perampasan dan akhirnya penyerangan tersebut. Diduga begitu emosi karena korban yang bernama Yovita ini sempat melakukan perlawanan ya, karena menolong temannya yang dirampas dompet dan ponselnya. Dan aksi tersebut memang seperti tidak direncanakan secara matang, melainkan secara spontan dan dipicu oleh pengaruh buruk dari alkohol. Begitu rekan asisten. Baik, lalu seperti apa sosok dari para pelaku ini? Apakah mereka ini baru pertama kali beraksi atau justru sering beraksi, Reza? Ya, satu di antara pelaku yang bernama Rizky, aksi ini bukan yang pertama, bukan yang kali pertama ya. Dia diketahui merupakan residivis dalam sejumlah kasus pencurian dengan kekerasan. Jadi dari catatan kepolisian menunjukkan bahwa dia ini pernah terlibat kasus serupa pada 2019 lalu, divonis penjara, kemudian keluar pada 2020, kembali melakukan pencurian dengan pemberatan, dengan vonis 1,5 tahun, kemudian bebas. Dia kembali mengulangi perbuatannya ya pada 2022 hingga dipenjara lagi. Kemudian 2024 dia melakukan hal serupa, kejahatan serupa. Bahkan satu di antara kasusnya ini sempat ada yang viral saat itu ya 2024, saat dimana dia melakukan kejahatan hingga korban ini terseret. Dan itu menunjukkan adanya pola berulang dalam tindakan kriminal yang dilakukan pelaku ini. Sementara itu untuk pelaku lainnya yang bernama Dimas ini tidak disebutkan memiliki rekam jejak residivis. Dia hanya berperan sebagai pengemudi dan turut terlibat dalam aksi pembegalan yang terakhir. Begitu rekan siswa. Baik, lalu apa ancaman hukuman untuk para pelaku ini, mengingat satu orang di antaranya ini sudah 4 kali masuk penjara dengan kasus yang serupa? Apakah ancaman hukumannya akan lebih tinggi? Ya, dari informasi yang kami dapat juga pasal yang dikenakan ya, ini tentunya jauh lebih tinggi. Jadi kedua pelaku dijerat pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP ayat 1 dan ayat 2 huruf D tentang pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan mengakibatkan korban mengalami luka. Jadi dalam pasal tersebut pelaku ini diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, dan ancaman ini tergolong berat ya, karena unsur kekerasan dengan senjata tajam serta dilakukan secara bersekutu telah terpenuhi atau masuk dalam pasalnya atau dalam kasus ini. Sehingga kita berharap nantinya setelah pemberkasan P21 persidangan ini benar-benar bisa dipidana atau dihukum sesuai dengan pasal yang ada dan hukum yang berlaku. Begitu rekan siswa. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jateng Reza Gustaf melaporkan terkait dengan penangkapan 2 begal sadis di Kota Semarang. Selamat bertugas kembali. Menurut pengakuan. Jadi berdasarkan pengakuan kedua tersangka, sebelum melakukan aksinya pada jam 2 dini hari, 2 orang ini minum minuman keras jenis Congyang sebanyak 3 botol. Nah, kemudian karena jam 5:30 sudah habis, timbul niat untuk membeli minuman keras kembali, namun nggak ada uang. Timbullah niat untuk melakukan pencurian kekerasan dengan
mengambil secara acak korbannya. Pada saat mereka melintas di Jalan Halmahera, melihat korban sedang menunggu temannya untuk ke gereja, maka dilakukanlah aksi itu untuk mengambil barang milik korban. Jadi motifnya adalah untuk mengambil barang milik korban untuk membeli minuman keras. Bukan motor juga? Bukan. Berarti saat kejadian masih dalam pengaruh alkohol? Iya, karena dia baru selesai minum itu jam 5:30 dalam kondisi mabuk. Untuk memberi minuman keras lagi, sudah nggak punya uang, maka timbul niat untuk mengambil barang ataupun meminta uang dari orang yang ada di sekitar tempat dia melakukan aktivitas minuman keras. Terus seharian dua pelaku itu apa? Yang atas nama Dito pengangguran karena dia baru selesai menjalani proses hukum di lapas. Kemudian yang satu lagi atas nama Siweng ini juga tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan bekerja bersama dengan orang tuanya mengelola tempat hiburan. Keluar dan melakukan aksi pencurian dengan pemberatan di tahun yang sama, juga sempat divonis 1,5 tahun. Kemudian keluar melakukan pencurian dengan kekerasan pada tahun 2022, juga sempat divonis di pengadilan, dan pada tahun 2024 juga melakukan pencurian dengan kekerasan yang dulu juga sempat viral. Pelarian dua begal sadis di kota Semarang berakhir seusai ditangkap oleh pihak kepolisian di dua lokasi berbeda yaitu Demak dan Magelang. Pelaku bernama Rizky alias Dito dan Dimas alias Weng tersebut beraksi saat masih dalam pengaruh alkohol. Keduanya sempat minum 3 botol miras sejak pukul 2 dini hari atau beberapa jam sebelum aksi pembegalan pada Minggu 5 April lalu. Belum puas saat miras habis ditambah tak punya uang, kemudian timbul niat jahat mereka untuk melakukan pencurian dengan kekerasan. Kapolrestabes Semarang, Brigjen Pol M. Syadudi dalam rilis pada Rabu 8 April mengungkapkan pelaku Rizky rupanya memiliki rekam jejak kriminal. Ini bukan aksi pertamanya melakukan pencurian dengan kekerasan. Rizky terhitung sudah 4 kali bolak-balik penjara sejak 2019 silam karena kasus serupa. Kasus terakhirnya dilakukan pada 2024 lalu. Rizky dan Dimas menargetkan teman korban Yovita Haryanto yang tengah menunggu di depan rumah di kawasan Jalan Halmahera, Kelurahan Karangtempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang pada Minggu tanggal 5 April. Yovita yang mengetahui aksi pembegalan tersebut berusaha untuk menolong temannya. Naas, Yovita justru dilukai oleh pelaku di bagian wajah hingga mendapat 17 jahitan. Rizky dan Dimas sempat terlihat saat polisi melakukan rilis pada Rabu 8 April di Mapolrestabes Semarang. Keduanya yang mengenakan baju tahanan warna oranye dan diborgol digiring oleh petugas. Atas kejahatannya, kedua pelaku dijerat pasal 365 KUHP ayat 1 dan ayat 2 huruf D. Sedangkan ancaman pidananya paling lama 12 tahun penjara. Tersangka atas nama RIF alias Dito, sebagaimana tadi sudah kami sampaikan bahwa yang bersangkutan merupakan residivis dalam beberapa perkara tindak pidana. Yang pertama dalam kasus pencurian dengan kekerasan pada tahun 2019. Sempat divonis selama 2 tahun, kemudian tahun 2020 keluar dan melakukan aksi pencurian dengan pemberatan di tahun yang sama, juga sempat divonis 1,5 tahun. Kemudian keluar melakukan pencurian dengan kekerasan pada tahun 2022, juga sempat divonis di pengadilan, dan pada tahun 2024 juga melakukan pencurian dengan kekerasan yang dulu juga sempat viral. Dia korbannya sempat terseret yang dilakukan oleh si pelaku alias atas nama Dito ini. Terhadap para pelaku, penyidik menjerat dengan pasal 479 KUHP ayat 1 dan ayat 2 huruf D. Setiap orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau hal tertangkap tangan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian
dalam hal tentang tangan untuk dirinya sendiri dan orang lain untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun penjara. Jenis Congyang sebanyak 3 botol. Nah, kemudian karena jam 5:30 sudah habis, timbul niat untuk membeli minuman keras kembali, namun nggak ada uang. Timbullah niat untuk melakukan pencurian dan kekerasan dengan mengambil secara acak. Polisi akhirnya menangkap 2 pelaku begal sadis di kota Semarang dalam pelarian mereka. Sebelumnya aksi pembegalan ini sempat viral di media sosial setelah rekaman video CCTV beredar pada Minggu 5 April 2026. Akibat pencurian disertai kekerasan tersebut, korban yang merupakan seorang wanita harus mendapat 17 jahitan di bagian wajah. Selengkapnya akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jateng, Reza Gustaf. Selamat malam Reza, bisa dilaporkan seperti apa kronologi penangkapan para pelaku begal sadis ini? Apakah dalam penangkapannya para pelaku ini melakukan perlawanan? Ya, terima kasih Siska dan juga Tribuners. Kali ini ada perkembangan terbaru update dari kasus kejahatan ya pembegalan yang terjadi di Jalan Halmahera di Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang. Penangkapan kedua pelaku ini berlangsung dalam waktu yang relatif cepat, kurang dari 24 jam. Mohon maaf, maksud kami 48 jam setelah kejadian. Polisi terlebih dahulu mengidentifikasi pelaku ini melalui rekaman CCTV yang ada di sekitar lokasi kejadian, jadi seperti disisir begitu. Kemudian polisi ini mengembangkan penyelidikannya melalui profiling juga. Kemudian akhirnya pelaku pertama yang bernama Dimas alias DPS, ini pelaku yang mengendarai motor ya, yang menunggu di atas motor, ini usianya 24 tahun, ditangkap di rumah orang tuanya yang berada di wilayah Merangger, Kabupaten Demak pada 6 April 2026 lalu, kemarin ya. Dari hasil pemeriksaan terhadap Dimas, polisi kemudian mendapatkan informasi lanjutan mengenai keberadaan pelaku utama atau Rizky, 25 tahun yang pelaku ini Rizky ini yang melakukan pembacokan atau penyerangan terhadap korban wanita ya. Jadi Rizky ini melarikan diri ke arah Magelang. Jadi tim penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang melakukan pengejaran dan kemudian akhirnya menangkap Rizky di wilayah Magelang. Kemudian dari keterangan yang ada tidak disebutkan ya adanya perlawanan berarti saat penangkapan, sehingga keduanya ini akhirnya bisa diamankan dan langsung dibawa ke Mapolres Tabes Semarang untuk ditahan di tahanan Polres Tabes Semarang dan menjalani proses hukum lebih lanjut. Begitu rekan Siska. Baik, lalu apa motif para pelaku ini nekat melakukan aksi pembegalan di lokasi yang sering dilalui banyak orang atau ramai dan juga dilakukan saat pagi hari? Ya, dari informasi yang barusan kami dapat, memang motif pelaku ini terbilang agak sepele. Jadi motif utama aksi pelaku itu, pembegalan sadis tersebut, itu dipicu oleh konsumsi minuman keras. Jadi berdasarkan pengakuan pelaku kepada penyidik, pelaku ini sebelumnya, waktu dini hari sebelum kejadian, ini telah mengkonsumsi minuman keras berjenis Congyang sejak pukul 2 dini hari ya. Sempat menenggak 3 botol. Kemudian setelah minuman habis, keduanya ini seperti kepepet atau merasa kehabisan atau ingin membeli lagi, namun tidak memiliki uang dan dalam kondisi pengaruh alkohol dan terdesak kebutuhan. Kemudian muncul niat jahat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, sehingga diduga dia mencari korban ini secara acak. Mereka kemudian akhirnya menemukan target yang ada di Jalan Halmahera itu dengan kondisi jalan cukup ramai, kondisi tengah kota pagi hari, dengan kondisi pengaruh alkohol juga, seperti gelap mata begitu ya. Pelaku akhirnya melakukan perampasan dan akhirnya penyerangan. Diduga begitu emosi karena korban yang bernama Yosita ini sempat melakukan perlawanan ya, karena menolong temannya yang dirampas dompet dan ponselnya. Dan aksi tersebut memang seperti tidak direncanakan secara matang.
melainkan secara spontan dan dipicu oleh pengaruh buruk dari alkohol. Begitu rekan asisten. Baik, lalu seperti apa sosok dari para pelaku ini? Apakah mereka ini baru pertama kali beraksi atau justru sering beraksi, Reza? Ya, satu di antara pelaku yang bernama Rizky, aksi ini bukan yang pertama, bukan yang kali pertama ya. Dia diketahui merupakan residivis dalam sejumlah kasus pencurian dengan kekerasan. Jadi dari catatan kepolisian menunjukkan bahwa dia ini pernah terlibat kasus serupa pada 2019 lalu, divonis penjara, kemudian keluar pada 2020, kembali melakukan pencurian dengan pemberatan, dengan vonis 1,5 tahun, kemudian bebas. Dia kembali mengulangi perbuatannya ya pada 2022, hingga dipenjara lagi, kemudian 2024, dia melakukan hal serupa, kejahatan serupa. Bahkan satu di antara kasusnya ini sempat ada yang viral saat itu ya 2024, saat dimana dia melakukan kejahatan hingga korban ini terseret, dan itu menunjukkan adanya pola berulang dalam tindakan kriminal yang dilakukan pelaku ini. Sementara itu untuk pelaku lainnya yang bernama Dimas ini tidak disebutkan memiliki rekam jejak residivis. Dia hanya berperan sebagai pengemudi dan turut terlibat dalam aksi pembegalan yang terakhir. Begitu rekan siswa. Baik, lalu apa ancaman hukuman untuk para pelaku ini, mengingat satu orang di antaranya ini sudah 4 kali masuk penjara dengan kasus yang serupa? Apakah ancaman hukumannya akan lebih tinggi? Ya, dari informasi yang kami dapat juga pasal yang dikenakan ya, ini tentunya jauh lebih tinggi. Jadi kedua pelaku dijerat pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP ayat 1 dan ayat 2 huruf D tentang pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan mengakibatkan korban mengalami luka. Jadi dalam pasal tersebut pelaku ini diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, dan ancaman ini tergolong berat ya, karena unsur kekerasan dengan senjata tajam serta dilakukan secara bersekutu telah terpenuhi atau masuk dalam pasalnya atau dalam kasus ini. Sehingga kita berharap nantinya setelah memberitakan P21 persidangan ini benar-benar bisa dipidana atau dihukum sesuai dengan pasal yang ada dan hukum yang berlaku. Begitu rekan siswa. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jateng Reza Gustaf melaporkan terkait dengan penangkapan 2 begal sadis di Kota Semarang. Selamat bertugas kembali. Jadi berdasarkan pengakuan kedua tersangka, sebelum melakukan aksinya pada jam 2 dini hari, 2 orang ini minum minuman keras jenis Congyang sebanyak 3 botol. Nah, kemudian karena jam 5:30 sudah habis, timbul niat untuk membeli minuman keras kembali, namun nggak ada uang. Timbullah niat untuk melakukan pencurian dan kekerasan dengan mengambil secara acak korbannya. Pada saat mereka melintas di Jalan Halmahera, melihat korban sedang menunggu temannya untuk ke gereja, maka dilakukanlah aksi itu untuk mengambil barang milik korban. Jadi motifnya adalah untuk mengambil barang milik korban untuk membeli minuman keras. Bukan motor juga? Bukan. Berarti saat kejadian masih dalam pengaruh alkohol? Iya, karena dia baru selesai minum itu jam 5:30 dalam kondisi mabuk. Untuk memberi minuman keras lagi, sudah nggak punya uang, maka timbul niat untuk mengambil barang ataupun meminta uang dari orang yang ada di sekitar tempat dia melakukan aktivitas minuman keras. Keseharian 2 pelaku itu apa? Yang atas nama Dito pengangguran, karena dia baru selesai menjalani proses hukum di lapas. Kemudian yang satu lagi atas nama Siweng ini juga tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan bekerja bersama dengan orang tuanya mengelola tempat hiburan. Keluar dan melakukan aksi pencurian dengan pemberatan di tahun yang sama, juga sempat divonis 1,5 tahun. Kemudian keluar
melakukan pencurian dengan kekerasan pada tahun 2022 juga sempat divonis di pengadilan, dan pada tahun 2024 juga melakukan pencurian dengan kekerasan yang dulu juga sempat viral. Pelarian dua begal sadis di kota Semarang berakhir seusai ditangkap oleh pihak kepolisian di dua lokasi berbeda, yaitu Demak dan Magelang. Pelaku bernama Rizky alias Dito dan Dimas alias Weng tersebut beraksi saat masih dalam pengaruh alkohol. Keduanya sempat minum 3 botol miras sejak pukul 2 dini hari atau beberapa jam sebelum aksi pembegalan pada Minggu 5 April lalu. Belum puas saat miras habis ditambah tak punya uang, kemudian timbul niat jahat mereka untuk melakukan pencurian dengan kekerasan. Kapolrestabes Semarang, Brigjen Pol M. Syadudi dalam rilis pada Rabu 8 April mengungkapkan pelaku Rizky rupanya memiliki rekam jejak kriminal. Ini bukan aksi pertamanya melakukan pencurian dengan kekerasan. Rizky terhitung sudah 4 kali bolak-balik penjara sejak 2019 silam karena kasus serupa. Kasus terakhirnya dilakukan pada 2024 lalu. Rizky dan Dimas menargetkan teman korban Yovita Haryanto yang tengah menunggu di depan rumah di kawasan Jalan Halmahera, Kelurahan Karangtempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang pada Minggu tanggal 5 April. Yovita yang mengetahui aksi pembegalan tersebut berusaha untuk menolong temannya. Naas, Yovita justru dilukai oleh pelaku di bagian wajah hingga mendapat 17 jahitan. Rizky dan Dimas sempat terlihat saat polisi melakukan rilis pada Rabu 8 April di Mapolrestabes Semarang. Keduanya yang mengenakan baju tahanan warna oranye dan diborgol digiring oleh petugas. Atas kejahatannya, kedua pelaku dijerat pasal 365 KUHP ayat 1 dan ayat 2 huruf D, sedangkan ancaman pidananya paling lama 12 tahun penjara. Tersangka atas nama RIF alias Dito, sebagaimana tadi sudah kami sampaikan bahwa yang bersangkutan merupakan residivis dalam beberapa perkara tindak pidana. Yang pertama dalam kasus pencurian dengan kekerasan pada tahun 2019. Sempat divonis selama 2 tahun, kemudian tahun 2020 keluar dan melakukan aksi pencurian dengan pemberatan di tahun yang sama, juga sempat divonis 1 tahun setengah, kemudian keluar melakukan pencurian dengan kekerasan pada tahun 2022, juga sempat divonis di pengadilan, dan pada tahun 2024 juga melakukan pencurian dengan kekerasan yang dulu juga sempat viral. Pihak korbannya sempat terseret yang dilakukan oleh si pelaku alias atas nama Dito ini. Terhadap para pelaku, penyidik menjerat dengan pasal 479 KUHP ayat 1 dan ayat 2 huruf D. Setiap orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau hal tertangkap tangan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian dalam hal tertangkap tangan untuk dirinya sendiri dan orang lain untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun penjara. Jenis congyang sebanyak 3 botol. Nah, kemudian karena jam 5:30 sudah habis, timbul niat untuk membeli minuman keras kembali, namun nggak ada uang. Timbullah niat untuk melakukan pencurian dan kekerasan dengan mengambil secara acak. Polisi akhirnya menangkap 2 pelaku begal sadis di kota Semarang dalam pelarian mereka. Sebelumnya aksi pembegalan ini sempat viral di media sosial setelah rekaman video CCTV beredar pada Minggu 5 April 2026. Akibat pencurian disertai kekerasan tersebut, korban yang merupakan seorang wanita harus mendapat 17 jahitan di bagian wajah. Selengkapnya akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jateng, Reza Gustaf. Selamat malam Reza, bisa dilaporkan seperti apa kronologi penangkapan para pelaku begal sadis ini? Apakah dalam penangkapannya para pelaku ini melakukan perlawanan? Ya, terima kasih Siska dan juga Tribuners. Kali ini ada perkembangan terbaru update dari kasus kejahatan ya pembegalan yang terjadi di Jalan Halmahera.
di Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang. Penangkapan kedua pelaku ini berlangsung dalam waktu yang relatif cepat, kurang dari 24 jam. Mohon maaf, maksud kami 48 jam setelah kejadian. Polisi terlebih dahulu mengidentifikasi pelaku ini melalui rekaman CCTV yang ada di sekitar lokasi kejadian, jadi seperti disisir begitu. Kemudian polisi ini mengembangkan penyelidikannya melalui profiling juga. Kemudian akhirnya pelaku pertama yang bernama Dimas alias DPS ini pelaku yang mengendarai motor ya, yang menunggu di atas motor. Ini usianya 24 tahun, ditangkap di rumah orang tuanya yang berada di wilayah Meranggen, Kabupaten Demak pada 6 April 2026 lalu kemarin ya. Dari hasil pemeriksaan terhadap Dimas, polisi kemudian mendapatkan informasi lanjutan mengenai keberadaan pelaku utama atau Rizky, 25 tahun yang pelaku ini Rizky ini yang melakukan pembacokan atau penyerangan terhadap korban wanita ya. Jadi Rizky ini melarikan diri ke arah Magelang. Jadi tim penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang melakukan pengejaran dan kemudian akhirnya menangkap Rizky di wilayah Magelang. Kemudian dari keterangan yang ada tidak disebutkan ya adanya perlawanan berarti saat penangkapan, sehingga keduanya ini akhirnya bisa diamankan dan langsung dibawa ke Mapolres Tabes Semarang untuk ditahan di tahanan Polres Tabes Semarang dan menjalani proses hukum lebih lanjut. Begitu rekan Fisya. Baik, lalu apa motif para pelaku ini nekat melakukan aksi pembegalan di lokasi yang sering dilalui banyak orang atau ramai dan juga dilakukan saat pagi hari? Ya, dari informasi yang barusan kami dapat, memang motif pelaku ini terbilang agak sepele. Jadi motif utama aksi pelaku itu, pembegalan sadis tersebut, itu dipicu oleh konsumsi minuman keras. Jadi berdasarkan pengakuan pelaku kepada penyidik, pelaku ini sebelumnya, waktu dini hari sebelum kejadian, ini telah mengonsumsi minuman keras berjenis Dongyang sejak pukul 2 dini hari ya. Sempat menenggak 3 botol. Kemudian setelah minuman habis, keduanya ini seperti kepepet atau merasa kehabisan atau ingin membeli lagi, namun tidak memiliki uang dan dalam kondisi pengaruh alkohol dan terdesak kebutuhan. Kemudian muncul niat jahat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, sehingga diduga dia mencari korban ini secara acak. Mereka kemudian akhirnya menemukan target yang ada di Jalan Halmahera itu dengan kondisi jalan cukup ramai, kondisi tengah kota pagi hari, dengan kondisi pengaruh alkohol juga, seperti gelap mata begitu ya, pelaku akhirnya melakukan perampasan dan akhirnya penyerangan tersebut. Diduga begitu emosi karena korban yang bernama Yosita ini sempat melakukan perlawanan ya, karena menolong temannya yang dirampas dompet dan ponselnya. Dan aksi tersebut memang seperti tidak direncanakan secara matang, melainkan secara spontan dan dipicu oleh pengaruh buruk dari alkohol. Begitu rekan asisten. Baik, lalu seperti apa sosok dari para pelaku ini? Apakah mereka ini baru pertama kali beraksi atau justru sering beraksi, Reza? Ya, satu di antara pelaku yang bernama Rizky, ini aksi ini bukan yang pertama, bukan yang kali pertama ya. Dia diketahui merupakan residivis dalam sejumlah kasus pencurian dengan kekerasan. Jadi dari catatan kepolisian menunjukkan bahwa dia ini pernah terlibat kasus serupa pada 2019 lalu, divonis penjara, kemudian keluar pada 2020, kembali melakukan pencurian dengan pemberatan, dengan vonis 1,5 tahun, kemudian bebas. Dia kembali mengulangi perbuatannya ya pada 2022 hingga dipenjara lagi. Kemudian 2024 dia melakukan hal serupa, kejahatan serupa. Bahkan satu di antara kasusnya ini sempat ada yang viral saat itu ya 2024, saat dimana dia melakukan kejahatan hingga korban ini terseret. Dan itu menunjukkan adanya pola berulang dalam tindakan kriminal yang dilakukan pelaku ini. Sementara itu untuk pelaku lainnya yang bernama Dimas ini tidak disebutkan memiliki rekam jejak residivis,
dia hanya berperan sebagai pengemudi dan turut terlibat dalam aksi pembegalan yang terakhir. Begitu rekan siswa. Baik, lalu apa ancaman hukuman untuk para pelaku ini, mengingat satu orang di antaranya ini sudah 4 kali masuk penjara dengan kasus yang serupa? Apakah ancaman hukumannya akan lebih tinggi? Ya, dari informasi yang kami dapat juga pasal yang dikenakan ya, ini tentunya jauh lebih tinggi. Jadi kedua pelaku dijerat pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP ayat 1 dan ayat 2 huruf D tentang pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan mengakibatkan korban mengalami luka. Jadi dalam pasal tersebut pelaku ini diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan ancaman ini tergolong berat ya karena unsur kekerasan dengan senjata tajam serta dilakukan secara bersekutu telah terpenuhi atau masuk dalam pasalnya atau dalam kasus ini. Sehingga kita berharap nantinya setelah memberitakan P21 persidangan ini benar-benar bisa pidana atau dihukum sesuai dengan pasal yang ada dan hukum yang berlaku. Begitu rekan siswa. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jateng Reza Gustaf melaporkan terkait dengan penangkapan 2 begal sadis di Kota Semarang. Selamat bertugas kembali. Menurut pengakuan. Jadi berdasarkan pengakuan kedua tersangka, sebelum melakukan aksinya pada jam 2 dini hari, 2 orang ini minum minuman keras jenis Congyang sebanyak 3 botol. Nah, kemudian karena jam 5:30 sudah habis, timbul niat untuk membeli minuman keras kembali, namun nggak ada uang. Timbullah niat untuk melakukan pencurian dan kekerasan dengan mengambil secara acak korbannya. Pada saat mereka melintas di Jalan Halmahera, melihat korban sedang menunggu temannya untuk ke gereja, maka dilakukanlah aksi itu untuk mengambil barang milik korban. Jadi motifnya adalah untuk mengambil barang milik korban untuk membeli minuman keras. Bukan motor juga. Bukan. Berarti saat kejadian masih dalam pengaruh alkohol? Iya, karena dia baru selesai minum itu jam 5:30 dalam kondisi mabuk. Untuk memberi minuman keras lagi, sudah nggak punya uang, maka timbul niat untuk mengambil barang ataupun meminta uang dari orang yang ada di sekitar tempat dia melakukan aktivitas minum minuman keras. Keseharian 2 pelaku itu apa? Yang atas nama Dito pengangguran karena dia baru selesai menjalani proses hukum di lapas. Kemudian yang satu lagi atas nama Siweng ini juga tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan bekerja bersama dengan orang tuanya mengelola tempat hiburan. Keluar dan melakukan aksi pencurian dengan pemberatan di tahun yang sama, juga sempat divonis 1 tahun setengah. Kemudian keluar melakukan pencurian dengan kekerasan pada tahun 2022, juga sempat divonis di pengadilan, dan pada tahun 2024 juga melakukan pencurian dengan kekerasan yang dulu juga sempat viral. Pelarian 2 begal sadis di Kota Semarang berakhir seusai ditangkap oleh pihak kepolisian di 2 lokasi berbeda, yaitu Demak dan Magelang. Pelaku bernama Rizky alias Dito dan Dimas alias Weng tersebut beraksi saat masih dalam pengaruh alkohol. Keduanya sempat minum 3 botol miras sejak pukul 2 dini hari atau beberapa jam sebelum aksi pembegalan pada Minggu 5 April lalu. Belum puas saat miras habis ditambah tak punya uang, kemudian timbul niat jahat mereka untuk melakukan pencurian dengan kekerasan. Kapolrestabes Semarang, Brigjen Pol M. Syadudi dalam rilis pada Rabu 8 April mengungkapkan, pelaku Rizky rupanya memiliki rekam jejak kriminal. Ini bukan aksi pertamanya melakukan pencurian dengan kekerasan. Rizky terhitung sudah 4 kali bolak-balik penjara sejak 2019 silam karena kasus serupa. Kasus terakhirnya dilakukan pada 2024 lalu. Rizky dan Dimas menargetkan teman korban Yovita Haryanto yang tengah menunggu di depan rumah di kawasan Jalan Halmahera, Kelurahan Karangtempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang pada Minggu tanggal 5 April.
Yovita yang mengetahui aksi pembegalan tersebut berusaha untuk menolong temannya. Naas, Yovita justru dilukai oleh pelaku di bagian wajah hingga mendapat 17 jahitan. Rizky dan Dimas sempat terlihat saat polisi melakukan rilis pada Rabu 8 April di Mapolrestabes Semarang. Keduanya yang mengenakan baju tahanan warna oranye dan diborgol digiring oleh petugas. Atas kejahatannya, kedua pelaku dijerat pasal 365 KUHP ayat 1 dan ayat 2 huruf D, sedangkan ancaman pidananya paling lama 12 tahun penjara. Tersangka atas nama RIF alias Dito, sebagaimana tadi sudah kami sampaikan bahwa yang bersangkutan merupakan residivis dalam beberapa perkara tindak pidana. Yang pertama dalam kasus pencurian dengan kekerasan pada tahun 2019, sempat divonis selama 2 tahun, kemudian tahun 2020 keluar dan melakukan aksi pencurian dengan pemberatan di tahun yang sama, juga sempat divonis 1 tahun setengah, kemudian keluar melakukan pencurian dengan kekerasan pada tahun 2022, juga sempat divonis di pengadilan, dan pada tahun 2024 juga melakukan pencurian dengan kekerasan yang dulu juga sempat viral. Korbannya sempat terseret yang dilakukan oleh si pelaku alias atas nama Dito ini. Terhadap para pelaku, penyidik menjerat dengan pasal 479 KUHP ayat 1 dan ayat 2 huruf D. Setiap orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau hal tertangkap tangan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian dalam hal tertangkap tangan untuk dirinya sendiri dan orang lain untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun penjara. Ini congyang sebanyak 3 botol. Nah, kemudian karena jam 5:30 sudah habis, timbul niat untuk membeli minuman keras kembali, namun nggak ada uang. Timbullah niat untuk melakukan pencurian kekerasan dengan mengambil secara acak. Polisi akhirnya menangkap 2 pelaku begal sadis di kota Semarang dalam pelarian mereka. Sebelumnya aksi pembegalan ini sempat viral di media sosial setelah rekaman video CCTV beredar pada Minggu 5 April 2026. Akibat pencurian disertai kekerasan tersebut, korban yang merupakan seorang wanita harus mendapat 17 jahitan di bagian wajah. Selengkapnya akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jateng, Reza Gustaf. Selamat malam Reza, bisa dilaporkan seperti apa kronologi penangkapan para pelaku begal sadis ini? Apakah dalam penangkapannya para pelaku ini melakukan perlawanan? Ya, terima kasih Siska dan juga Tribuners. Kali ini ada perkembangan terbaru update dari kasus kejahatan ya pembegalan yang terjadi di Jalan Halmahera di Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang. Penangkapan kedua pelaku ini berlangsung dalam waktu yang relatif cepat, kurang dari 24 jam. Mohon maaf, maksud kami 48 jam setelah kejadian. Polisi terlebih dahulu mengidentifikasi pelaku ini melalui rekaman CCTV yang ada di sekitar lokasi kejadian, jadi seperti disisir begitu. Kemudian polisi ini mengembangkan penyelidikannya melalui profiling juga. Kemudian akhirnya pelaku pertama yang bernama Dimas alias DBS ini pelaku yang mengendarai motor ya, yang menunggu di atas motor, ini usianya 24 tahun, ditangkap di rumah orang tuanya yang berada di wilayah Meranggen, Kabupaten Demak pada 6 April 2026 lalu kemarin ya. Dari hasil pemeriksaan terhadap Dimas, polisi kemudian mendapatkan informasi lanjutan mengenai keberadaan pelaku utama atau Rizky, 25 tahun yang pelaku ini Rizky ini yang melakukan pembacokan atau penyerangan terhadap korban wanita ya. Jadi Rizky ini melarikan diri ke arah Magelang. Jadi tim penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang melakukan pengejaran dan kemudian akhirnya menangkap Rizky di wilayah Magelang. Kemudian
dari keterangan yang ada tidak disebutkan ya adanya perlawanan berarti saat penangkapan, sehingga keduanya ini akhirnya bisa diamankan dan langsung dibawa ke Mapolres Tabes Semarang untuk ditahan di tahanan Polres Tabes Semarang dan eh, menjalani proses hukum lebih lanjut. Begitu rekan Sisya. Baik, lalu apa motif para pelaku ini nekat melakukan aksi pembegalan di lokasi yang sering dilalui banyak orang atau ramai dan juga dilakukan saat pagi hari? Ya, dari informasi yang barusan kami dapat, memang motif pelaku ini terbilang agak sepele. Jadi motif utama aksi pelaku itu pembegalan sadis tersebut itu dipicu oleh konsumsi minuman keras. Jadi berdasarkan pengakuan pelaku kepada penyidik, pelaku ini sebelumnya waktu dini hari sebelum kejadian ini telah mengkonsumsi minuman keras berjenis Congya sejak pukul 2 dini hari ya. Sempat menenggak 3 botol. Kemudian setelah minuman habis, keduanya ini seperti kepepet atau merasa kehabisan atau ingin membeli lagi, namun tidak memiliki uang dan dalam kondisi pengaruh alkohol dan terdesak kebutuhan. Kemudian muncul niat jahat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, sehingga diduga dia mencari korban ini secara acak. Mereka kemudian akhirnya menemukan target yang ada di Jalan Halmahera itu dengan kondisi jalan cukup ramai, kondisi tengah kota pagi hari, dengan kondisi pengaruh alkohol juga, seperti gelap mata begitu ya, pelaku akhirnya melakukan perampasan dan akhirnya penyerangan tersebut. Diduga begitu emosi karena korban yang bernama Yosita ini sempat melakukan perlawanan ya, karena menolong temannya yang dirampas dompet dan ponselnya. Dan aksi tersebut memang seperti tidak direncanakan secara matang, melainkan secara spontan dan dipicu oleh pengaruh buruk dari alkohol. Begitu rekan asisten. Baik, lalu seperti apa sosok dari para pelaku ini? Apakah mereka ini baru pertama kali beraksi atau justru sering beraksi, Reza? Ya, satu di antara pelaku yang bernama Rizky, aksi ini bukan yang pertama, bukan yang kali pertama ya. Dia diketahui merupakan residivis dalam sejumlah kasus pencurian dengan kekerasan. Jadi dari catatan kepolisian menunjukkan bahwa dia ini pernah terlibat kasus serupa pada 2019 lalu, divonis penjara, kemudian keluar pada 2020, kembali melakukan pencurian dengan pemberatan, dengan vonis 1,5 tahun, kemudian bebas. Dia kembali mengulangi perbuatannya ya pada 2022 hingga dipenjara lagi. Kemudian 2024 dia melakukan hal serupa, kejahatan serupa. Bahkan satu di antara kasusnya ini sempat ada yang viral saat itu ya 2024, saat dimana dia melakukan kejahatan hingga korban ini terseret. Dan itu menunjukkan adanya pola berulang dalam tindakan kriminal yang dilakukan pelaku ini. Sementara itu untuk pelaku lainnya yang bernama Dimas ini tidak disebutkan memiliki rekam jejak residivis. Dia hanya berperan sebagai pengemudi dan turut terlibat dalam aksi pembegalan yang terakhir. Begitu rekan siswa. Baik, lalu apa ancaman hukuman untuk para pelaku ini, mengingat satu orang di antaranya ini sudah 4 kali masuk penjara dengan kasus yang serupa? Apakah ancaman hukumannya akan lebih tinggi? Ya, dari informasi yang kami dapat juga pasal yang dikenakan ya, ini tentunya jauh lebih tinggi. Jadi kedua pelaku dijerat pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP ayat 1 dan ayat 2 huruf D tentang pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan mengakibatkan korban mengalami luka. Jadi dalam pasal tersebut pelaku ini diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, dan ancaman ini tergolong berat ya, karena unsur kekerasan dengan senjata tajam serta dilakukan secara bersekutu telah terpenuhi atau masuk dalam pasalnya atau dalam kasus ini. Sehingga kita berharap nantinya setelah pemberitahuan P21 persidangan ini benar-benar bisa pidana atau dihukum sesuai dengan pasal yang ada dan hukum yang berlaku. Begitu rekan siswa. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jateng Reza Gusta melaporkan terkait dengan penangkapan 2 begal sadis di Kota Semarang. Selamat bertugas kembali. Menurut pengakuan
Jadi berdasarkan pengakuan kedua tersangka, sebelum melakukan aksinya pada jam 2 dini hari, dua orang ini minum minuman keras jenis Congyang sebanyak 3 botol. Nah, kemudian karena jam 5:30 sudah habis, timbul niat untuk membeli minuman keras kembali, namun nggak ada uang. Timbullah niat untuk melakukan pencurian dan kekerasan dengan mengambil secara acak korbannya. Pada saat mereka melintas di Jalan Halmahera, melihat korban sedang menunggu temannya untuk ke gereja, maka dilakukanlah aksi itu untuk mengambil barang milik korban. Jadi motifnya adalah untuk mengambil barang milik korban untuk membeli minuman keras. Bukan motor juga? Bukan. Berarti saat kejadian masih dalam pengaruh alkohol? Iya, karena dia baru selesai minum itu jam 5:30 dalam kondisi mabuk. Untuk memberi minuman keras lagi, sudah nggak punya uang, maka timbul niat untuk mengambil barang ataupun meminta uang dari orang yang ada di sekitar tempat dia melakukan aktivitas minum minuman keras. Keseharian dua pelaku itu apa? Yang atas nama Dito pengangguran karena dia baru selesai menjalani proses hukum di lapas. Kemudian yang satu lagi atas nama Siweng ini juga tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan bekerja bersama dengan orang tuanya mengelola tempat hiburan. Keluar dan melakukan aksi pencurian dengan pemberatan di tahun yang sama, juga sempat divonis 1,5 tahun. Kemudian keluar melakukan pencurian dengan kekerasan pada tahun 2022, juga sempat divonis di pengadilan, dan pada tahun 2024 juga melakukan pencurian dengan kekerasan yang dulu juga sempat viral. Pelarian dua begal sadis di kota Semarang berakhir seusai ditangkap oleh pihak kepolisian di dua lokasi berbeda, yaitu Demak dan Magelang. Pelaku bernama Rizky alias Dito dan Dimas alias Weng tersebut beraksi saat masih dalam pengaruh alkohol. Keduanya sempat minum 3 botol miras sejak pukul 2 dini hari atau beberapa jam sebelum aksi pembegalan pada Minggu 5 April lalu. Belum puas saat miras habis ditambah tak punya uang, kemudian timbul niat jahat mereka untuk melakukan pencurian dengan kekerasan. Kapolrestabes Semarang, Brigjen Pol M. Syadudi dalam rilis pada Rabu 8 April mengungkapkan pelaku Rizky rupanya memiliki rekam jejak kriminal. Ini bukan aksi pertamanya melakukan pencurian dengan kekerasan. Rizky terhitung sudah 4 kali bolak-balik penjara sejak 2019 silam karena kasus serupa. Kasus terakhirnya dilakukan pada 2024 lalu. Rizky dan Dimas menargetkan teman korban Yovita Haryanto yang tengah menunggu di depan rumah di kawasan Jalan Halmahera, Kelurahan Karangtempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang pada Minggu tanggal 5 April. Yovita yang mengetahui aksi pembegalan tersebut berusaha untuk menolong temannya. Naas, Yovita justru dilukai oleh pelaku di bagian wajah hingga mendapat 17 jahitan. Rizky dan Dimas sempat terlihat saat polisi melakukan rilis pada Rabu 8 April di Mapolrestabes Semarang. Keduanya yang mengenakan baju tahanan warna oranye dan diborgol digiring oleh petugas. Atas kejahatannya, kedua pelaku dijerat pasal 365 KUHP ayat 1 dan ayat 2 huruf D, sedangkan ancaman pidananya paling lama 12 tahun penjara. Tersangka atas nama RIF alias Dito, sebagaimana tadi sudah kami sampaikan bahwa yang bersangkutan merupakan residivis dalam beberapa perkara tindak pidana. Yang pertama dalam kasus pencurian dengan kekerasan pada tahun 2019. Sempat divonis selama 2 tahun, kemudian tahun 2020 keluar dan melakukan aksi pencurian dengan pemberatan di tahun yang sama, juga sempat divonis 1,5 tahun. Kemudian keluar melakukan pencurian dengan kekerasan pada tahun 2022, juga sempat divonis di pengadilan, dan pada tahun 2024 juga melakukan pencurian dengan kekerasan yang dulu juga sempat viral.
pihak korbannya sempat terseret yang dilakukan oleh si pelaku alias atas nama Dito ini. Terhadap para pelaku, penyidik menjerat dengan pasal 479 KUHP ayat 1 dan ayat 2 huruf D. Setiap orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau hal tertangkap tangan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian dalam hal tertangkap tangan untuk dirinya sendiri dan orang lain untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun penjara. Ini congyang sebanyak 3 botol. Nah, kemudian karena jam 5:30 sudah habis, timbul niat untuk membeli minuman keras kembali. Namun nggak ada uang. Timbullah niat untuk melakukan pencurian dan kekerasan dengan mengambil secara acak. Polisi akhirnya menangkap 2 pelaku begal sadis di kota Semarang dalam pelarian mereka. Sebelumnya aksi pembegalan ini sempat viral di media sosial setelah rekaman video CCTV beredar pada Minggu 5 April 2026. Akibat pencurian disertai kekerasan tersebut, korban yang merupakan seorang wanita harus mendapat 17 jahitan di bagian wajah. Selengkapnya akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jateng, Reza Gustaf. Selamat malam Reza, bisa dilaporkan seperti apa kronologi penangkapan para pelaku begal sadis ini? Apakah dalam penangkapannya para pelaku ini melakukan perlawanan? Ya, terima kasih Siska dan juga Tribuners. Kali ini ada perkembangan terbaru update dari kasus kejahatan ya pembegalan yang terjadi di Jalan Halmahera di Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang. Penangkapan kedua pelaku ini berlangsung dalam waktu yang relatif cepat, kurang dari 24 jam. Mohon maaf, maksud kami 48 jam setelah kejadian. Polisi terlebih dahulu mengidentifikasi pelaku ini melalui rekaman CCTV yang ada di sekitar lokasi kejadian, jadi seperti disisir begitu. Kemudian polisi ini mengembangkan penyelidikannya melalui profiling juga. Kemudian akhirnya pelaku pertama yang bernama Dimas alias DPS ini pelaku yang mengendarai motor ya, yang menunggu di atas motor, ini usianya 24 tahun, ditangkap di rumah orang tuanya yang berada di wilayah Meranggen, Kabupaten Demak pada 6 April 2026 lalu, kemarin ya. Dari hasil pemeriksaan terhadap Dimas, polisi kemudian mendapatkan informasi lanjutan mengenai keberadaan pelaku utama atau Rizky, 25 tahun yang pelaku ini Rizky ini yang melakukan pembacokan atau penyerangan terhadap korban wanita ya. Jadi Rizky ini melarikan diri ke arah Magelang. Jadi tim penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang melakukan pengejaran dan kemudian akhirnya menangkap Rizky di wilayah Magelang. Kemudian dari keterangan yang ada tidak disebutkan ya adanya perlawanan berarti saat penangkapan, sehingga keduanya ini akhirnya bisa diamankan dan langsung dibawa ke Mapolres Tabes Semarang untuk ditahan di tahanan Polres Tabes Semarang dan menjalani proses hukum lebih lanjut. Begitu organisasinya. Baik, lalu apa motif para pelaku ini nekat melakukan aksi pembegalan di lokasi yang sering dilalui banyak orang atau ramai dan juga dilakukan saat pagi hari? Ya, dari informasi yang barusan kami dapat, memang motif pelaku ini terbilang agak sepele. Jadi motif utama aksi pelaku itu, pembegalan sadis tersebut, itu dipicu oleh konsumsi minuman keras. Jadi berdasarkan pengakuan pelaku kepada penyidik, pelaku ini sebelumnya, waktu dini hari sebelum kejadian, ini telah mengkonsumsi minuman keras berjenis congyang sejak pukul 2 dini hari ya. Sempat menenggak 3 botol. Kemudian setelah minuman habis, keduanya ini seperti kepepet atau merasa kehabisan atau ingin membeli lagi, namun tidak memiliki uang dan dalam kondisi pengaruh alkohol dan terdesak kebutuhan. Kemudian muncul niat jahat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, sehingga diduga dia mencari korban ini secara acak. Mereka
Kemudian akhirnya menemukan target yang ada di Jalan Halmahera itu dengan kondisi jalan cukup ramai, kondisi tengah kota pagi hari, dengan kondisi pengaruh alkohol juga, seperti gelap mata begitu ya, pelaku akhirnya melakukan perampasan dan akhirnya penyerangan tersebut. Diduga begitu emosi karena korban yang bernama Yosita ini sempat melakukan perlawanan ya, karena menolong temannya yang dirampas dompet dan ponselnya. Dan aksi tersebut memang seperti tidak direncanakan secara matang, melainkan secara spontan dan dipicu oleh pengaruh buruk dari alkohol. Begitu rekan asisten. Baik, lalu seperti apa sosok dari para pelaku ini? Apakah mereka ini baru pertama kali beraksi atau justru sering beraksi, Reza? Ya, satu di antara pelaku yang bernama Rizky, aksi ini bukan yang pertama, bukan yang kali pertama ya. Dia diketahui merupakan residivis dalam sejumlah kasus pencurian dengan kekerasan. Jadi dari catatan kepolisian menunjukkan bahwa dia ini pernah terlibat kasus serupa pada 2019 lalu, divonis penjara, kemudian keluar pada 2020, kembali melakukan pencurian dengan pemberatan, dengan vonis 1,5 tahun, kemudian bebas. Dia kembali mengulangi perbuatannya ya pada 2022 hingga dipenjara lagi. Kemudian 2024 dia melakukan hal serupa, kejahatan serupa. Bahkan satu di antara kasusnya ini sempat ada yang viral saat itu ya 2024, saat dimana dia melakukan kejahatan hingga korban ini terseret. Dan itu menunjukkan adanya pola berulang dalam tindakan kriminal yang dilakukan pelaku ini. Sementara itu untuk pelaku lainnya yang bernama Dimas ini tidak disebutkan memiliki rekam jejak residivis. Dia hanya berperan sebagai pengemudi dan turut terlibat dalam aksi pembegalan yang terakhir. Begitu rekan siswa. Baik, lalu apa ancaman hukuman untuk para pelaku ini, mengingat satu orang di antaranya ini sudah 4 kali masuk penjara dengan kasus yang serupa? Apakah ancaman hukumannya akan lebih tinggi? Ya, dari informasi yang kami dapat juga pasal yang dikenakan ya, ini tentunya jauh lebih tinggi. Jadi kedua pelaku dijerat pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP ayat 1 dan ayat 2 huruf D tentang pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan mengakibatkan korban mengalami luka. Jadi dalam pasal tersebut pelaku ini diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan ancaman ini tergolong berat ya, karena unsur kekerasan dengan senjata tajam serta dilakukan secara bersekutu telah terpenuhi atau masuk dalam pasalnya atau dalam kasus ini. Sehingga kita berharap nantinya setelah memberitakan P21 persidangan ini benar-benar bisa pidana atau dihukum sesuai dengan pasal yang ada dan hukum yang berlaku. Begitu rekan siswa. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jateng Reza Gustaf melaporkan terkait dengan penangkapan 2 begal sadis di Kota Semarang. Selamat bertugas kembali. Menurut pengakuan. Jadi berdasarkan pengakuan kedua tersangka, sebelum melakukan aksinya pada jam 2 dini hari, 2 orang ini minum minuman keras jenis Congyang sebanyak 3 botol. Nah, kemudian karena jam 5:30 sudah habis, timbul niat untuk membeli minuman keras kembali, namun nggak ada uang. Timbullah niat untuk melakukan pencurian kekerasan dengan mengambil secara acak korbannya. Pada saat mereka melintas di Jalan Halmahera, melihat korban sedang menunggu temannya untuk ke gereja, maka dilakukanlah aksi itu untuk mengambil barang milik korban. Jadi motifnya adalah untuk mengambil barang milik korban untuk membeli minuman keras. Bukan motor juga. Bukan. Berarti saat kejadian masih dalam pengaruh alkohol? Iya, karena dia baru selesai minum itu jam 5:30 dalam kondisi mabuk. Untuk memberi minuman keras lagi, sudah nggak punya uang, maka timbul niat untuk mengambil barang ataupun meminta uang dari orang yang ada di sekitar tempat dia melakukan aktivitas minuman keras. Keseharian 2 pelaku itu apa? Yang atas nama Dito pengangguran karena dia baru selesai menjalani
proses hukum di lapas. Kemudian yang satu lagi atas nama Si Weng ini juga tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan bekerja bersama dengan orang tuanya mengelola tempat hiburan. Keluar dan melakukan aksi pencurian dengan pemberatan di tahun yang sama, juga sempat divonis 1 tahun setengah. Kemudian keluar melakukan pencurian dengan kekerasan pada tahun 2022, juga sempat divonis di pengadilan, dan pada tahun 2024 juga melakukan pencurian dengan kekerasan yang dulu juga sempat viral. Pelarian 2 begal sadis di kota Semarang berakhir seusai ditangkap oleh pihak kepolisian di 2 lokasi berbeda, yaitu Demak dan Magelang. Pelaku bernama Rizky alias Dito dan Dimas alias Weng tersebut beraksi saat masih dalam pengaruh alkohol. Keduanya sempat minum 3 botol miras sejak pukul 2 dini hari atau beberapa jam sebelum aksi pembegalan pada Minggu 5 April lalu. Belum puas saat miras habis ditambah tak punya uang, kemudian timbul niat jahat mereka untuk melakukan pencurian dengan kekerasan. Kapolrestabes Semarang, Brigjen Pol M. Syadudi dalam rilis pada Rabu 8 April mengungkapkan pelaku Rizky rupanya memiliki rekam jejak kriminal. Ini bukan aksi pertamanya melakukan pencurian dengan kekerasan. Rizky terhitung sudah 4 kali bolak-balik penjara sejak 2019 silam karena kasus serupa. Kasus terakhirnya dilakukan pada 2024 lalu. Rizky dan Dimas menargetkan teman korban Yovita Haryanto yang tengah menunggu di depan rumah di kawasan Jalan Halmahera, Kelurahan Karangtempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang pada Minggu tanggal 5 April. Yovita yang mengetahui aksi pembegalan tersebut berusaha untuk menolong temannya. Naas, Yovita justru dilukai oleh pelaku di bagian wajah hingga mendapat 17 jahitan. Rizky dan Dimas sempat terlihat saat polisi melakukan rilis pada Rabu 8 April di Mapolrestabes Semarang. Keduanya yang mengenakan baju tahanan warna oranye dan diborgol digiring oleh petugas. Atas kejahatannya, kedua pelaku dijerat pasal 365 KUHP ayat 1 dan ayat 2 huruf D, sedangkan ancaman pidananya paling lama 12 tahun penjara. Tersangka atas nama RIF alias Dito, sebagaimana tadi sudah kami sampaikan bahwa yang bersangkutan merupakan residivis dalam beberapa perkara tindak pidana. Yang pertama dalam kasus pencurian dengan kekerasan pada tahun 2019. Sempat divonis selama 2 tahun, kemudian tahun 2020 keluar dan melakukan aksi pencurian dengan pemberatan di tahun yang sama, juga sempat divonis 1 tahun setengah, kemudian keluar melakukan pencurian dengan kekerasan pada tahun 2022, juga sempat divonis di pengadilan, dan pada tahun 2024 juga melakukan pencurian dengan kekerasan yang dulu juga sempat viral. Pihak korbannya sempat terseret yang dilakukan oleh si pelaku alias atas nama Dito ini. Terhadap para pelaku, penyidik menjerat dengan pasal 479 KUHP ayat 1 dan ayat 2 huruf D. Setiap orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau hal tertangkap tangan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian dalam hal tertangkap tangan untuk dirinya sendiri dan orang lain untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun penjara. Ini Congyang sebanyak 3 botol. Nah, kemudian karena jam 5:30 sudah habis, timbul niat untuk membeli minuman keras kembali, namun nggak ada uang. Timbullah niat untuk melakukan pencurian kekerasan dengan mengambil secara acak. Polisi akhirnya menangkap 2 pelaku begal sadis di kota Semarang dalam pelarian mereka. Sebelumnya aksi pembegalan ini sempat viral di media sosial setelah rekaman video CCTV beredar pada Minggu 5 April 2026.
Akibat pencurian disertai kekerasan tersebut, korban yang merupakan seorang wanita harus mendapat 17 jahitan di bagian wajah. Selengkapnya akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jateng, Reza Gustaf. Selamat malam Reza, bisa dilaporkan seperti apa kronologi penangkapan para pelaku begal sadis ini? Apakah dalam penangkapannya para pelaku ini melakukan perlawanan? Ya, terima kasih Siska dan juga Tribuners. Kali ini ada perkembangan terbaru update dari kasus kejahatan ya pembegalan yang terjadi di Jalan Halmahera di Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang. Penangkapan kedua pelaku ini berlangsung dalam waktu yang relatif cepat, kurang dari 24 jam. Mohon maaf, maksud kami 48 jam setelah kejadian. Polisi terlebih dahulu mengidentifikasi pelaku ini melalui rekaman CCTV yang ada di sekitar lokasi kejadian, jadi seperti disisir begitu. Kemudian polisi ini mengembangkan penyelidikannya melalui profiling juga. Kemudian akhirnya pelaku pertama yang bernama Dimas alias DBS ini pelaku yang mengendarai motor ya, yang menunggu di atas motor. Ini usianya 24 tahun, ditangkap di rumah orang tuanya yang berada di wilayah Meranggen, Kabupaten Demak pada 6 April 2026 lalu kemarin ya. Dari hasil pemeriksaan terhadap Dimas, polisi kemudian mendapatkan informasi lanjutan mengenai keberadaan pelaku utama atau Rizky, 25 tahun yang pelaku ini Rizky ini yang melakukan pembacokan atau penyerangan terhadap korban wanita ya. Jadi Rizky ini melarikan diri ke arah Magelang. Jadi tim penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang melakukan pengejaran dan kemudian akhirnya menangkap Rizky di wilayah Magelang. Kemudian dari keterangan yang ada tidak disebutkan ya adanya perlawanan berarti saat penangkapan, sehingga keduanya ini akhirnya bisa diamankan dan langsung dibawa ke Mapolres Tabes Semarang untuk ditahan di tahanan Polres Tabes Semarang dan menjalani proses hukum lebih lanjut. Begitu organisasinya. Baik, lalu apa motif para pelaku ini nekat melakukan aksi pembegalan di lokasi yang sering dilalui banyak orang atau ramai dan juga dilakukan saat pagi hari? Ya, dari informasi yang barusan kami dapat, memang motif pelaku ini terbilang agak sepele. Jadi motif utama aksi pelaku itu, pembegalan sadis tersebut, itu dipicu oleh konsumsi minuman keras. Jadi berdasarkan pengakuan pelaku kepada penyidik, pelaku ini sebelumnya waktu dini hari sebelum kejadian ini telah mengonsumsi minuman keras berjenis Congya sejak pukul 2 dini hari ya. Sempat menenggak 3 botol. Kemudian setelah minuman habis, keduanya ini seperti kepepet atau merasa kehabisan atau ingin membeli lagi, namun tidak memiliki uang dan dalam kondisi pengaruh alkohol dan terdesak kebutuhan. Kemudian muncul niat jahat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, sehingga diduga dia mencari korban ini secara acak. Mereka kemudian akhirnya menemukan target yang ada di Jalan Halmahera itu dengan kondisi jalan cukup ramai, kondisi tengah kota pagi hari, dengan kondisi pengaruh alkohol juga, seperti gelap mata begitu ya. Pelaku akhirnya melakukan perampasan dan akhirnya penyerangan tersebut. Diduga begitu emosi karena korban yang bernama Yosita ini sempat melakukan perlawanan ya, karena menolong temannya yang dirampas dompet dan ponselnya. Dan aksi tersebut memang seperti tidak direncanakan secara matang, melainkan secara spontan dan dipicu oleh pengaruh buruk dari alkohol. Begitu organisasinya. Baik, lalu seperti apa sosok dari para pelaku ini? Apakah mereka ini baru pertama kali beraksi atau justru sering beraksi, Reza? Ya, satu di antara pelaku yang bernama Rizky, aksi ini bukan yang pertama, bukan yang kali pertama ya. Dia diketahui merupakan residivis dalam sejumlah kasus pencurian dengan kekerasan. Jadi dari catatan kepolisian menunjukkan bahwa dia ini pernah terlibat kasus serupa pada 2019 lalu, divonis penjara, kemudian keluar pada 2020, kembali melakukan pencurian dengan pemberatan, dengan vonis 1,5 tahun, kemudian bebas. Dia kembali mengulangi perbuatannya ya pada 2022.
hingga dipenjara lagi. Kemudian 2024 dia melakukan hal serupa, kejahatan serupa. Bahkan satu di antara kasusnya ini sempat ada yang viral saat itu ya 2024, saat dimana dia melakukan kejahatan hingga korban ini terseret, dan itu menunjukkan adanya pola berulang dalam tindakan kriminal yang dilakukan pelaku ini. Sementara itu untuk pelaku lainnya yang bernama Dimas ini tidak disebutkan memiliki rekam jejak residivis. Dia hanya berperan sebagai pengemudi dan turut terlibat dalam aksi pembegalan yang terakhir. Begitu rekan siswa. Baik, lalu apa ancaman hukuman untuk para pelaku ini, mengingat satu orang di antaranya ini sudah 4 kali masuk penjara dengan kasus yang serupa? Apakah ancaman hukumannya akan lebih tinggi? Ya, dari informasi yang kami dapat juga pasal yang dikenakan ya, ini tentunya jauh lebih tinggi. Jadi kedua pelaku dijerat pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP ayat 1 dan ayat 2 huruf D tentang pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan mengakibatkan korban mengalami luka. Jadi dalam pasal tersebut pelaku ini diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, dan ancaman ini tergolong berat ya, karena unsur kekerasan dengan senjata tajam serta dilakukan secara bersekutu telah terpenuhi atau masuk dalam pasalnya atau dalam kasus ini. Sehingga kita berharap nantinya setelah pemberkasan P21 persidangan ini benar-benar bisa pidana atau dihukum sesuai dengan pasal yang ada dan hukum yang berlaku. Begitu rekan siswa. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jateng Reza Gusta melaporkan terkait dengan penangkapan 2 begal sadis di Kota Semarang. Selamat bertugas kembali. Menurut pengakuan. Jadi berdasarkan pengakuan kedua tersangka, sebelum melakukan aksinya pada jam 2 dini hari, 2 orang ini minum minuman keras jenis Congyang sebanyak 3 botol. Nah, kemudian karena jam 5:30 sudah habis, timbul niat untuk membeli minuman keras kembali, namun nggak ada uang. Timbullah niat untuk melakukan pencurian dan kekerasan dengan mengambil secara acak korbannya. Pada saat mereka melintas di Jalan Halmahera, melihat korban sedang menunggu temannya untuk ke gereja, maka dilakukanlah aksi itu untuk mengambil barang milik korban. Jadi motifnya adalah untuk mengambil barang milik korban untuk membeli minuman keras. Bukan motor juga? Bukan. Berarti saat kejadian masih dalam pengaruh alkohol? Iya, karena dia baru selesai minum itu jam 5:30 dalam kondisi mabuk. Untuk memberi minuman keras lagi, sudah nggak punya uang, maka timbul niat untuk mengambil barang ataupun meminta uang dari orang yang ada di sekitar tempat dia melakukan aktivitas minum minuman keras. Keseharian 2 pelaku itu apa? Yang atas nama Dito pengangguran, karena dia baru selesai menjalani proses hukum di lapas. Kemudian yang satu lagi atas nama Siweng ini juga tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan bekerja bersama dengan orang tuanya mengelola tempat hiburan. Keluar dan melakukan aksi pencurian dengan pemberatan di tahun yang sama, juga sempat divonis 1,5 tahun. Kemudian keluar melakukan pencurian dengan kekerasan pada tahun 2022, juga sempat divonis di pengadilan, dan pada tahun 2024 juga melakukan pencurian dengan kekerasan yang dulu juga sempat viral. Pelarian 2 begal sadis di Kota Semarang berakhir seusai ditangkap oleh pihak kepolisian di 2 lokasi berbeda, yaitu Demak dan Magelang. Pelaku bernama Rizky alias Dito dan Dimas alias Weng tersebut beraksi saat masih dalam pengaruh alkohol. Keduanya sempat minum 3 botol miras sejak pukul 2 dini hari atau beberapa jam sebelum aksi pembegalan pada Minggu 5 April lalu. Belum puas saat miras habis ditambah tak punya uang, kemudian timbul niat jahat mereka untuk melakukan pencurian dengan kekerasan. Kapolrestabes Semarang,
Brigjen Pol M. Syadudi dalam rilis pada Rabu 8 April mengungkapkan, pelaku Rizky rupanya memiliki rekam jejak kriminal. Ini bukan aksi pertamanya melakukan pencurian dengan kekerasan. Rizky terhitung sudah 4 kali bolak-balik penjara sejak 2019 silam karena kasus serupa. Kasus terakhirnya dilakukan pada 2024 lalu. Rizky dan Dimas menargetkan teman korban Yovita Haryanto yang tengah menunggu di depan rumah di kawasan Jalan Halmahera, Kelurahan Karangtempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang pada Minggu tanggal 5 April. Yovita yang mengetahui aksi pembegalan tersebut berusaha untuk menolong temannya. Naas, Yovita justru dilukai oleh pelaku di bagian wajah hingga mendapat 17 jahitan. Rizky dan Dimas sempat terlihat saat polisi melakukan rilis pada Rabu 8 April di Mapolrestabes Semarang. Keduanya yang mengenakan baju tahanan warna oranye dan diborgol digiring oleh petugas. Atas kejahatannya, kedua pelaku dijerat pasal 365 KUHP ayat 1 dan ayat 2 huruf D, sedangkan ancaman pidananya paling lama 12 tahun penjara. Tersangka atas nama RIF alias Dito, sebagaimana tadi sudah kami sampaikan bahwa yang bersangkutan merupakan residivis dalam beberapa perkara tindak pidana. Yang pertama dalam kasus pencurian dengan kekerasan pada tahun 2019. Sempat divonis selama 2 tahun, kemudian tahun 2020 keluar dan melakukan aksi pencurian dengan pemberatan di tahun yang sama, juga sempat divonis 1 tahun setengah, kemudian keluar melakukan pencurian dengan kekerasan pada tahun 2022, juga sempat divonis di pengadilan. Dan pada tahun 2024 juga melakukan pencurian dengan kekerasan yang dulu juga sempat viral. Yang korbannya sempat terseret yang dilakukan oleh si pelaku alias atas nama Dito ini. Terhadap para pelaku, penyidik menjerat dengan pasal 479 KUHP ayat 1 dan ayat 2 huruf D. Setiap orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau hal tertangkap tangan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian dalam hal tertangkap tangan untuk dirinya sendiri dan orang lain untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun penjara. Jenis Congyang sebanyak 3 botol. Nah, kemudian karena jam 5:30 sudah habis, timbul niat untuk membeli minuman keras kembali, namun nggak ada uang. Timbullah niat untuk melakukan pencurian kekerasan dengan mengambil secara acak. Polisi akhirnya menangkap 2 pelaku begal sadis di kota Semarang dalam pelarian mereka. Sebelumnya aksi pembegalan ini sempat viral di media sosial setelah rekaman video CCTV beredar pada Minggu 5 April 2026. Akibat pencurian disertai kekerasan tersebut, korban yang merupakan seorang wanita harus mendapat 17 jahitan di bagian wajah. Selengkapnya akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jateng, Reza Gustaf. Selamat malam Reza, bisa dilaporkan seperti apa kronologi penangkapan para pelaku begal sadis ini? Apakah dalam penangkapannya para pelaku ini melakukan perlawanan? Ya, terima kasih Siska dan juga Tribuners. Kali ini ada perkembangan terbaru update dari kasus kejahatan ya pembegalan yang terjadi di Jalan Halmahera di Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang. Penangkapan kedua pelaku ini berlangsung dalam waktu yang relatif cepat, kurang dari 24 jam. Mohon maaf, maksud kami 48 jam setelah kejadian. Polisi terlebih dahulu mengidentifikasi pelaku ini melalui rekaman CCTV yang ada di sekitar lokasi kejadian, jadi seperti disisir begitu. Kemudian polisi ini mengembangkan penyelidikannya melalui profiling juga. Kemudian akhirnya pelaku pertama yang bernama Dimas alias DPS ini pelaku yang mengendarai motor ya, yang menunggu di atas motor. Ini usianya 24 tahun, ditangkap di rumah orang tuanya yang berada di wilayah Merangger, Kabupaten Demak pada 6 April 2026 lalu, kemarin ya.
Dari hasil pemeriksaan terhadap Dimas, polisi kemudian mendapatkan informasi lanjutan mengenai keberadaan pelaku utama atau Rizky, 25 tahun yang pelaku ini Rizky ini yang melakukan pembacokan atau penyerangan terhadap korban wanita ya. Jadi Rizky ini melarikan diri ke arah Magelang. Jadi tim penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang melakukan pengejaran dan kemudian akhirnya menangkap Rizky di wilayah Magelang. Kemudian dari keterangan yang ada tidak disebutkan ya adanya perlawanan berarti saat penangkapan sehingga keduanya ini akhirnya bisa diamankan dan langsung dibawa ke Mapolres Tabes Semarang untuk di tahanan Polres Tabes Semarang dan eh, menjalani proses hukum lebih lanjut. Begitu rekan Fisya. Baik, lalu apa motif para pelaku ini nekat melakukan aksi pembegalan di lokasi yang sering dilalui banyak orang atau ramai dan juga dilakukan saat pagi hari? Ya, dari informasi yang barusan kami dapat, memang motif pelaku ini terbilang agak sepele. Jadi motif utama aksi pelaku itu pembegalan sadis tersebut itu dipicu oleh konsumsi minuman keras. Jadi berdasarkan pengakuan pelaku kepada penyidik, pelaku ini sebelumnya waktu dini hari sebelum kejadian ini telah mengonsumsi minuman keras berjenis Tongya sejak pukul 2 dini hari ya. Sempat menenggak 3 botol. Kemudian setelah minuman habis, keduanya ini seperti kepepet atau merasa kehabisan atau ingin membeli lagi, namun tidak memiliki uang dan dalam kondisi pengaruh alkohol dan terdesak kebutuhan. Kemudian muncul niat jahat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, sehingga diduga dia mencari korban ini secara acak. Mereka kemudian akhirnya menemukan target yang ada di Jalan Halmahera itu dengan kondisi jalan cukup ramai, kondisi tengah kota pagi hari, dengan kondisi pengaruh alkohol juga seperti gelap mata begitu ya pelaku akhirnya melakukan perampasan dan akhirnya penyerangan tersebut. Diduga begitu emosi karena korban yang bernama Yosita ini sempat melakukan perlawanan ya karena menolong temannya yang dirampas dompet dan ponselnya. Dan aksi tersebut memang seperti tidak direncanakan secara matang, melainkan secara spontan dan dipicu oleh pengaruh buruk dari alkohol. Begitu rekan sistem. Baik, lalu seperti apa sosok dari para pelaku ini? Apakah mereka ini baru pertama kali beraksi atau justru sering beraksi, Reza? Ya, satu di antara pelaku yang bernama Rizky, aksi ini bukan yang pertama, bukan yang kali pertama ya. Dia diketahui merupakan residivis dalam sejumlah kasus pencurian dengan kekerasan. Jadi dari catatan kepolisian menunjukkan bahwa dia ini pernah terlibat kasus serupa pada 2019 lalu, divonis penjara, kemudian keluar pada 2020, kembali melakukan pencurian dengan pemberatan, dengan vonis 1,5 tahun, kemudian bebas. Dia kembali mengulangi perbuatannya ya pada 2022 hingga dipenjara lagi. Kemudian 2024 dia melakukan hal serupa, kejahatan serupa. Bahkan satu di antara kasusnya ini sempat ada yang viral saat itu ya 2024 saat dimana dia melakukan kejahatan hingga korban ini terseret dan itu menunjukkan adanya pola berulang dalam tindakan kriminal yang dilakukan pelaku ini. Sementara itu untuk pelaku lainnya yang bernama Dimas ini tidak disebutkan memiliki rekam jejak residivis. Dia hanya berperan sebagai pengemudi dan turut terlibat dalam aksi pembegalan yang terakhir. Begitu rekan siswa. Baik, lalu apa ancaman hukuman untuk para pelaku ini mengingat satu orang di antaranya ini sudah 4 kali masuk penjara dengan kasus yang serupa. Apakah ancaman hukumannya akan lebih tinggi? Ya, dari informasi yang kami dapat juga pasal yang dikenakan ya, ini tentunya jauh lebih tinggi. Jadi kedua pelaku dijerat pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP ayat 1 dan ayat 2 huruf D tentang pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan mengakibatkan korban mengalami luka. Jadi dalam pasal tersebut pelaku ini diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun
Dan ancaman ini tergolong berat ya, karena unsur kekerasan dengan senjata tajam serta dilakukan secara bersekutu telah terpenuhi atau masuk dalam pasalnya atau dalam kasus ini. Sehingga kita berharap nantinya setelah memberitakan P21 persidangan ini benar-benar bisa pidana atau dihukum sesuai dengan pasal yang ada dan hukum yang berlaku. Begitu rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jateng Reza Gustaf melaporkan terkait dengan penangkapan 2 begal sadis di Kota Semarang. Selamat bertugas kembali. Menurut pengakuan. Jadi berdasarkan pengakuan kedua tersangka, sebelum melakukan aksinya pada jam 2 dini hari, 2 orang ini minum minuman keras jenis Congyang sebanyak 3 botol. Nah, kemudian karena jam 5:30 sudah habis, timbul niat untuk membeli minuman keras kembali, namun nggak ada uang. Timbullah niat untuk melakukan pencurian dan kekerasan dengan mengambil secara acak korbannya. Pada saat mereka melintas di Jalan Halmahera, melihat korban sedang menunggu temannya untuk ke gereja, maka dilakukanlah aksi itu untuk mengambil barang milik korban. Jadi motifnya adalah untuk mengambil barang milik korban untuk membeli minuman keras. Bukan motor juga? Bukan. Berarti saat kejadian masih dalam pengaruh alkohol? Iya, karena dia baru selesai minum itu jam 5:30 dalam kondisi mabuk. Untuk memberi minuman keras lagi, sudah nggak punya uang, maka timbul niat untuk mengambil barang ataupun meminta uang dari orang yang ada di sekitar tempat dia melakukan aktivitas minuman keras. Keseharian 2 pelaku itu apa? Yang atas nama Dito pengangguran karena dia baru selesai menjalani proses hukum di lapas. Kemudian yang satu lagi atas nama Siweng ini juga tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan bekerja bersama dengan orang tuanya mengelola tempat hiburan. Keluar dan melakukan aksi pencurian dengan pemberatan di tahun yang sama, juga sempat divonis 1,5 tahun. Kemudian keluar melakukan pencurian dengan kekerasan pada tahun 2022, juga sempat divonis di pengadilan, dan pada tahun 2024 juga melakukan pencurian dengan kekerasan yang dulu juga sempat viral. Pelarian 2 begal sadis di Kota Semarang berakhir seusai ditangkap oleh pihak kepolisian di 2 lokasi berbeda yaitu Demak dan Magelang. Pelaku bernama Rizky alias Dito dan Dimas alias Weng tersebut beraksi saat masih dalam pengaruh alkohol. Keduanya sempat minum 3 botol miras sejak pukul 2 dini hari atau beberapa jam sebelum aksi pembegalan pada Minggu 5 April lalu. Belum puas saat miras habis ditambah tak punya uang, kemudian timbul niat jahat mereka untuk melakukan pencurian dengan kekerasan. Kapolrestabes Semarang, Brigjen Pol M. Syadudi dalam rilis pada Rabu 8 April mengungkapkan pelaku Rizky rupanya memiliki rekam jejak kriminal. Ini bukan aksi pertamanya melakukan pencurian dengan kekerasan. Rizky terhitung sudah 4 kali bolak-balik penjara sejak 2019 silam karena kasus serupa. Kasus terakhirnya dilakukan pada 2024 lalu. Rizky dan Dimas menargetkan teman korban Yovita Haryanto yang tengah menunggu di depan rumah di kawasan Jalan Halmahera, Kelurahan Karangtempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang pada Minggu tanggal 5 April. Yovita yang mengetahui aksi pembegalan tersebut berusaha untuk menolong temannya. Naas, Yovita justru dilukai oleh pelaku di bagian wajah hingga mendapat 17 jahitan. Rizky dan Dimas sempat terlihat saat polisi melakukan rilis pada Rabu 8 April di Mapolrestabes Semarang. Keduanya yang mengenakan baju tahanan warna oranye dan diborgol digiring oleh petugas. Atas kejahatannya, kedua pelaku dijerat pasal 365 KUHP ayat 1 dan ayat 2 huruf D, sedangkan ancaman pidananya paling lama 12 tahun penjara. Tersangka atas nama RIF alias Dito, sebagaimana tadi sudah kami sampaikan bahwa yang bersangkutan merupakan residivis dalam beberapa perkara tindak pidana.
Yang pertama dalam kasus pencurian dengan kekerasan pada tahun 2019. Sempat divonis selama 2 tahun, kemudian tahun 2020 keluar dan melakukan aksi pencurian dengan pemberatan di tahun yang sama, juga sempat divonis 1 tahun setengah, kemudian keluar melakukan pencurian dengan kekerasan pada tahun 2022, juga sempat divonis di pengadilan, dan pada tahun 2024 juga melakukan pencurian dengan kekerasan yang dulu juga sempat viral. Korbannya sempat terseret yang dilakukan oleh si pelaku alias atas nama Dito ini. Terhadap para pelaku, penyidik menjerat dengan pasal 479 KUHP ayat 1 dan ayat 2 huruf D. Setiap orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau hal tertangkap tangan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian dalam hal tertangkap tangan untuk dirinya sendiri dan orang lain untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun penjara. Ini Congyang sebanyak 3 botol. Nah, kemudian karena jam 5:30 sudah habis, timbul niat untuk membeli minuman keras kembali, namun nggak ada uang. Timbullah niat untuk melakukan pencurian dan kekerasan dengan mengambil secara acak. Polisi akhirnya menangkap 2 pelaku begal sadis di kota Semarang dalam pelarian mereka. Sebelumnya aksi pembegalan ini sempat viral di media sosial setelah rekaman video CCTV beredar pada Minggu 5 April 2026. Akibat pencurian disertai kekerasan tersebut, korban yang merupakan seorang wanita harus mendapat 17 jahitan di bagian wajah. Selengkapnya akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jateng, Reza Gustaf. Selamat malam Reza, bisa dilaporkan seperti apa kronologi penangkapan para pelaku begal sadis ini? Apakah dalam penangkapannya para pelaku ini melakukan perlawanan? Ya, terima kasih Siska dan juga Tribuners. Kali ini ada perkembangan terbaru update dari kasus kejahatan ya pembegalan yang terjadi di Jalan Halmahera di Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang. Penangkapan kedua pelaku ini berlangsung dalam waktu yang relatif cepat, kurang dari 24 jam. Mohon maaf, maksud kami 48 jam setelah kejadian. Polisi terlebih dahulu mengidentifikasi pelaku ini melalui rekaman CCTV yang ada di sekitar lokasi kejadian, jadi seperti disisir begitu. Kemudian polisi ini mengembangkan penyelidikannya melalui profiling juga. Kemudian akhirnya pelaku pertama yang bernama Dimas alias DPS ini pelaku yang mengendarai motor ya, yang menunggu di atas motor, ini usianya 24 tahun, ditangkap di rumah orang tuanya yang berada di wilayah Meranggen, Kabupaten Demak pada 6 April 2026 lalu, kemarin ya. Dari hasil pemeriksaan terhadap Dimas, polisi kemudian mendapatkan informasi lanjutan mengenai keberadaan pelaku utama atau Rizky, 25 tahun yang pelaku ini Rizky ini yang melakukan pembacokan atau penyerangan terhadap korban wanita ya. Jadi Rizky ini melarikan diri ke arah Magelang. Jadi tim penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang melakukan pengejaran dan kemudian akhirnya menangkap Rizky di wilayah Magelang. Kemudian dari keterangan yang ada tidak disebutkan ya adanya perlawanan berarti saat penangkapan, sehingga keduanya ini akhirnya bisa diamankan dan langsung dibawa ke Mapolres Tabes Semarang untuk ditahan di tahanan Polres Tabes Semarang dan menjalani proses hukum lebih lanjut. Begitu organisasinya. Baik, lalu apa motif para pelaku ini nekat melakukan aksi pembegalan di lokasi yang sering dilalui banyak orang atau ramai dan juga dilakukan saat pagi hari? Ya, dari informasi yang barusan kami dapat, memang motif pelaku ini terbilang agak sepele. Jadi motif utama aksi pelaku itu, pembegalan sadis tersebut, itu dipicu oleh konsumsi minuman keras. Jadi berdasarkan pengakuan pelaku kepada penyidik, pelaku ini sebelumnya
waktu dini hari sebelum kejadian ini telah mengonsumsi minuman keras berjenis Congyang sejak pukul 2 dini hari ya. Sempat menenggak 3 botol. Kemudian setelah minuman habis, keduanya ini seperti kepepet atau merasa kehabisan atau ingin membeli lagi, namun tidak memiliki uang dan dalam kondisi pengaruh alkohol dan terdesak kebutuhan. Kemudian muncul niat jahat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, sehingga diduga dia mencari korban ini secara acak. Mereka kemudian akhirnya menemukan target yang ada di Jalan Halmahera itu dengan kondisi jalan cukup ramai, kondisi tengah kota pagi hari, dengan kondisi pengaruh alkohol juga, seperti gelap mata begitu ya, pelaku akhirnya melakukan perampasan dan akhirnya penyerangan tersebut. Diduga begitu emosi karena korban yang bernama Yosita ini sempat melakukan perlawanan ya, karena menolong temannya yang dirampas dompet dan ponselnya. Dan aksi tersebut memang seperti tidak direncanakan secara matang, melainkan secara spontan dan dipicu oleh pengaruh buruk dari alkohol. Begitu rekan asisten. Baik, lalu seperti apa sosok dari para pelaku ini? Apakah mereka ini baru pertama kali beraksi atau justru sering beraksi, Reza? Ya, satu di antara pelaku yang bernama Rizky, aksi ini bukan yang pertama, bukan yang kali pertama ya. Dia diketahui merupakan residivis dalam sejumlah kasus pencurian dengan kekerasan. Jadi dari catatan kepolisian menunjukkan bahwa dia ini pernah terlibat kasus serupa pada 2019 lalu, divonis penjara, kemudian keluar pada 2020, kembali melakukan pencurian dengan pemberatan, dengan vonis 1,5 tahun, kemudian bebas. Dia kembali mengulangi perbuatannya ya pada 2022 hingga dipenjara lagi. Kemudian 2024 dia melakukan hal serupa, kejahatan serupa. Bahkan satu di antara kasusnya ini sempat ada yang viral saat itu ya 2024, saat dimana dia melakukan kejahatan hingga korban ini terseret. Dan itu menunjukkan adanya pola berulang dalam tindakan kriminal yang dilakukan pelaku ini. Sementara itu untuk pelaku lainnya yang bernama Dimas ini tidak disebutkan memiliki rekam jejak residivis. Dia hanya berperan sebagai pengemudi dan turut terlibat dalam aksi pembegalan yang terakhir. Begitu rekan siswa. Baik, lalu apa ancaman hukuman untuk para pelaku ini, mengingat satu orang di antaranya ini sudah 4 kali masuk penjara dengan kasus yang serupa? Apakah ancaman hukumannya akan lebih tinggi? Ya, dari informasi yang kami dapat juga pasal yang dikenakan ya, ini tentunya jauh lebih tinggi. Jadi kedua pelaku dijerat pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP ayat 1 dan ayat 2 huruf D tentang pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan mengakibatkan korban mengalami luka. Jadi dalam pasal tersebut pelaku ini diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, dan ancaman ini tergolong berat ya, karena unsur kekerasan dengan senjata tajam serta dilakukan secara bersekutu telah terpenuhi atau masuk dalam pasalnya atau dalam kasus ini. Sehingga kita berharap nantinya setelah memberitakan P21 persidangan ini benar-benar bisa dipidana atau dihukum sesuai dengan pasal yang ada dan hukum yang berlaku. Begitu rekan siswa. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jateng Reza Gusta melaporkan terkait dengan penangkapan 2 begal sadis di Kota Semarang. Selamat bertugas kembali. Menurut pengakuan. Jadi berdasarkan pengakuan kedua tersangka, sebelum melakukan aksinya pada jam 2 dini hari, 2 orang ini minum minuman keras jenis Congyang sebanyak 3 botol. Nah, kemudian karena jam 5:30 sudah habis, timbul niat untuk membeli minuman keras kembali, namun nggak ada uang. Timbullah niat untuk melakukan pencurian dan kekerasan dengan mengambil secara acak korbannya. Pada saat mereka melintas di Jalan Halmahera, melihat korban sedang menunggu temannya untuk ke gereja, maka dilakukanlah aksi itu untuk mengambil barang milik korban. Jadi motifnya adalah untuk
mengambil barang milik korban untuk membeli minuman keras. Bukan motor juga. Bukan. Berarti saat kejadian masih dalam pengaruh alkohol? Iya, karena dia baru selesai minum itu jam 5:30 dalam kondisi mabuk. Untuk memberi minuman keras lagi, sudah nggak punya uang, maka timbul niat untuk mengambil barang ataupun meminta uang dari orang yang ada di sekitar tempat dia melakukan aktivitas minuman keras. Terus harian dua pelaku itu apa? Yang atas nama Dito pengangguran karena dia baru selesai menjalani proses hukum di lapas. Kemudian yang satu lagi atas nama Siweng ini juga tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan bekerja bersama dengan orang tuanya mengelola tempat hiburan. Keluar dan melakukan aksi pencurian dengan pemberatan di tahun yang sama, juga sempat divonis 1,5 tahun. Kemudian keluar melakukan pencurian dengan kekerasan pada tahun 2022, juga sempat divonis di pengadilan, dan pada tahun 2024 juga melakukan pencurian dengan kekerasan yang dulu juga sempat viral. Pelarian dua begal sadis di kota Semarang berakhir seusai ditangkap oleh pihak kepolisian di dua lokasi berbeda yaitu Demak dan Magelang. Pelaku bernama Rizky alias Dito dan Dimas alias Weng tersebut beraksi saat masih dalam pengaruh alkohol. Keduanya sempat minum 3 botol miras sejak pukul 2 dini hari atau beberapa jam sebelum aksi pembegalan pada Minggu 5 April lalu. Belum puas saat miras habis ditambah tak punya uang, kemudian timbul niat jahat mereka untuk melakukan pencurian dengan kekerasan. Kapolrestabes Semarang, Brigjen Pol M. Syadudi dalam rilis pada Rabu 8 April mengungkapkan pelaku Rizky rupanya memiliki rekam jejak kriminal. Ini bukan aksi pertamanya melakukan pencurian dengan kekerasan. Rizky terhitung sudah 4 kali bolak-balik penjara sejak 2019 silam karena kasus serupa. Kasus terakhirnya dilakukan pada 2024 lalu. Rizky dan Dimas menargetkan teman korban Yovita Haryanto yang tengah menunggu di depan rumah di kawasan Jalan Halmahera, Kelurahan Karangtempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang pada Minggu tanggal 5 April. Yovita yang mengetahui aksi pembegalan tersebut berusaha untuk menolong temannya. Naas, Yovita justru dilukai oleh pelaku di bagian wajah hingga mendapat 17 jahitan. Rizky dan Dimas sempat terlihat saat polisi melakukan rilis pada Rabu 8 April di Mapolrestabes Semarang. Keduanya yang mengenakan baju tahanan warna oranye dan diborgol digiring oleh petugas. Atas kejahatannya, kedua pelaku dijerat pasal 365 KUHP ayat 1 dan ayat 2 huruf D, sedangkan ancaman pidananya paling lama 12 tahun penjara. Tersangka atas nama RIF alias Dito, sebagaimana tadi sudah kami sampaikan bahwa yang bersangkutan merupakan residivis dalam beberapa perkara tindak pidana. Yang pertama dalam kasus pencurian dengan kekerasan pada tahun 2019. Sempat divonis selama 2 tahun, kemudian tahun 2020 keluar dan melakukan aksi pencurian dengan pemberatan di tahun yang sama, juga sempat divonis 1,5 tahun. Kemudian keluar melakukan pencurian dengan kekerasan pada tahun 2022, juga sempat divonis di pengadilan. Dan pada tahun 2024 juga melakukan pencurian dengan kekerasan yang dulu juga sempat viral. Yang korbannya sempat terseret yang dilakukan oleh si pelaku alias atas nama Dito ini. Terhadap para pelaku, penyidik menjerat dengan pasal 479 KUHP ayat 1 dan ayat 2 huruf D. Setiap orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau hal tertangkap tangan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian dalam hal tertangkap tangan untuk dirinya sendiri dan orang lain untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun penjara. Ini congyang sebanyak 3 botol
Kemudian karena jam setengah 6 sudah habis, timbul niat untuk membeli minuman keras kembali. Namun nggak ada uang. Timbullah niat untuk melakukan pencurian dan kekerasan dengan mengambil secara acak. Polisi akhirnya menangkap 2 pelaku begal sadis di kota Semarang dalam pelarian mereka. Sebelumnya aksi pembegalan ini sempat viral di media sosial setelah rekaman video CCTV beredar pada Minggu 5 April 2026. Akibat pencurian disertai kekerasan tersebut, korban yang merupakan seorang wanita harus mendapat 17 jahitan di bagian wajah. Selengkapnya akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jateng, Reza Gustaf. Selamat malam Reza, bisa dilaporkan seperti apa kronologi penangkapan para pelaku begal sadis ini? Apakah dalam penangkapannya para pelaku ini melakukan perlawanan? Ya, terima kasih Siska dan juga Tribuners. Kali ini ada perkembangan terbaru update dari kasus kejahatan ya pembegalan yang terjadi di Jalan Halmahera di Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang. Penangkapan kedua pelaku ini berlangsung dalam waktu yang relatif cepat, kurang dari 24 jam. Mohon maaf, maksud kami 48 jam setelah kejadian. Polisi terlebih dahulu mengidentifikasi pelaku ini melalui rekaman CCTV yang ada di sekitar lokasi kejadian, jadi seperti disisir begitu. Kemudian polisi ini mengembangkan penyelidikannya melalui profiling juga. Kemudian akhirnya pelaku pertama yang bernama Dimas alias DBS, ini pelaku yang mengendarai motor ya, yang menunggu di atas motor, ini usianya 24 tahun, ditangkap di rumah orang tuanya yang berada di wilayah Merangger, Kabupaten Demak pada 6 April 2026 lalu, kemarin ya. Dari hasil pemeriksaan terhadap Dimas, polisi kemudian mendapatkan informasi lanjutan mengenai keberadaan pelaku utama atau Rizky, 25 tahun yang pelaku ini Rizky ini yang melakukan pembacokan atau penyerangan terhadap korban wanita ya. Jadi Rizky ini melarikan diri ke arah Magelang. Jadi tim penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang melakukan pengejaran dan kemudian akhirnya menangkap Rizky di wilayah Magelang. Kemudian dari keterangan yang ada tidak disebutkan ya adanya perlawanan berarti saat penangkapan, sehingga keduanya ini akhirnya bisa diamankan dan langsung dibawa ke Mapolres Tabes Semarang untuk ditahan di tahanan Polres Tabes Semarang dan menjalani proses hukum lebih lanjut. Begitu organisasinya. Baik, lalu apa motif para pelaku ini nekat melakukan aksi pembegalan di lokasi yang sering dilalui banyak orang atau ramai dan juga dilakukan saat pagi hari? Ya, dari informasi yang barusan kami dapat, memang motif pelaku ini terbilang agak sepele. Jadi motif utama aksi pelaku itu, pembegalan sadis tersebut, itu dipicu oleh konsumsi minuman keras. Jadi berdasarkan pengakuan pelaku kepada penyidik, pelaku ini sebelumnya, waktu dini hari sebelum kejadian, ini telah mengonsumsi minuman keras berjenis Congyang sejak pukul 2 dini hari ya. Sempat menenggak 3 botol. Kemudian setelah minuman habis, keduanya ini seperti kepepet atau merasa kehabisan atau ingin membeli lagi, namun tidak memiliki uang dan dalam kondisi pengaruh alkohol dan terdesak kebutuhan. Kemudian muncul niat jahat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, sehingga diduga dia mencari korban ini secara acak. Mereka kemudian akhirnya menemukan target yang ada di Jalan Halmahera itu dengan kondisi jalan cukup ramai, kondisi tengah kota pagi hari, dengan kondisi pengaruh alkohol juga, seperti gelap mata begitu ya, pelaku akhirnya melakukan perampasan dan akhirnya penyerangan tersebut. Diduga begitu emosi karena korban yang bernama Yosita ini sempat melakukan perlawanan ya, karena menolong temannya yang dirampas dompet dan ponselnya. Dan aksi tersebut memang seperti tidak direncanakan secara matang, melainkan secara spontan dan dipicu oleh pengaruh buruk dari alkohol. Begitu organisasinya. Baik, lalu seperti apa sosok dari para pelaku ini? Apakah mereka ini baru pertama kali beraksi atau justru sering beraksi, Reza? Ya, satu di antara pelaku yang bernama Rizky,
aksi ini bukan yang pertama, bukan yang kali pertama ya. Dia diketahui merupakan residivis dalam sejumlah kasus pencurian dengan kekerasan. Jadi dari catatan kepolisian menunjukkan bahwa dia ini pernah terlibat kasus serupa pada 2019 lalu, divonis penjara, kemudian keluar pada 2020, kembali melakukan pencurian dengan pemberatan, dengan vonis 1,5 tahun, kemudian bebas. Dia kembali mengulangi perbuatannya ya pada 2022 hingga dipenjara lagi. Kemudian 2024 dia melakukan hal serupa, kejahatan serupa. Bahkan satu di antara kasusnya ini sempat ada yang viral saat itu ya 2024, saat dimana dia melakukan kejahatan hingga korban ini terseret. Dan itu menunjukkan adanya pola berulang dalam tindakan kriminal yang dilakukan pelaku ini. Sementara itu untuk pelaku lainnya yang bernama Dimas ini tidak disebutkan memiliki rekam jejak residivis. Dia hanya berperan sebagai pengemudi dan turut terlibat dalam aksi pembegalan yang terakhir. Begitu rekan siswa. Baik, lalu apa ancaman hukuman untuk para pelaku ini, mengingat satu orang di antaranya ini sudah 4 kali masuk penjara dengan kasus yang serupa? Apakah ancaman hukumannya akan lebih tinggi? Ya, dari informasi yang kami dapat juga pasal yang dikenakan ya, ini tentunya jauh lebih tinggi. Jadi kedua pelaku dijerat pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP ayat 1 dan ayat 2 huruf D tentang pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan mengakibatkan korban mengalami luka. Jadi dalam pasal tersebut pelaku ini diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan ancaman ini tergolong berat ya karena unsur kekerasan dengan senjata tajam serta dilakukan secara bersekutu telah terpenuhi atau masuk dalam pasalnya atau dalam kasus ini. Sehingga kita berharap nantinya setelah pemberkatan P21 persidangan ini benar-benar bisa pidana atau dihukum sesuai dengan pasal yang ada dan hukum yang berlaku. Begitu rekan siswa. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jateng Reza Gustaf melaporkan terkait dengan penangkapan 2 begal sadis di Kota Semarang. Selamat bertugas kembali. Menurut pengakuan. Jadi berdasarkan pengakuan kedua tersangka, sebelum melakukan aksinya, pada jam 2 dini hari, 2 orang ini minum minuman keras, jenis Congyang sebanyak 3 botol. Nah, kemudian karena jam 5:30 sudah habis, timbul niat untuk membeli minuman keras kembali, namun nggak ada uang. Timbullah niat untuk melakukan pencurian kekerasan dengan mengambil secara acak korbannya. Pada saat mereka melintas di Jalan Halmahera, melihat korban sedang menunggu temannya untuk ke gereja, maka dilakukanlah aksi itu untuk mengambil barang milik korban. Jadi motifnya adalah untuk mengambil barang milik korban untuk membeli minuman keras. Bukan motor juga? Bukan. Berarti saat kejadian masih dalam pengaruh alkohol? Iya, karena dia baru selesai minum itu jam 5:30 dalam kondisi mabuk. Untuk memberi minuman keras lagi, sudah nggak punya uang, maka timbul niat untuk mengambil barang ataupun meminta uang dari orang yang ada di sekitar tempat dia melakukan aktivitas minum minuman keras. Keseharian 2 pelaku itu apa? Yang atas nama Dito pengangguran karena dia baru selesai menjalani proses hukum di lapas. Kemudian yang satu lagi atas nama Siweng ini juga tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan bekerja bersama dengan orang tuanya mengelola tempat hiburan. Keluar dan melakukan aksi pencurian dengan pemberatan di tahun yang sama, juga sempat divonis 1,5 tahun. Kemudian keluar melakukan pencurian dengan kekerasan pada tahun 2022, juga sempat divonis di pengadilan, dan pada tahun 2024 juga melakukan pencurian dengan kekerasan yang dulu juga sempat viral. Pelarian 2 begal sadis di Kota Semarang berakhir seusai ditangkap oleh pihak kepolisian di 2 lokasi berbeda, yaitu Demak dan Magelang.
Pelaku bernama Rizky alias Dito dan Dimas alias Weng tersebut beraksi saat masih dalam pengaruh alkohol. Keduanya sempat minum 3 botol miras sejak pukul 2 dini hari atau beberapa jam sebelum aksi pembegalan pada Minggu 5 April lalu. Belum puas saat miras habis ditambah tak punya uang, kemudian timbul niat jahat mereka untuk melakukan pencurian dengan kekerasan. Kapolrestabes Semarang, Brigjen Pol M. Syadudi dalam rilis pada Rabu 8 April mengungkapkan, pelaku Rizky rupanya memiliki rekam jejak kriminal. Ini bukan aksi pertamanya melakukan pencurian dengan kekerasan. Rizky terhitung sudah 4 kali bolak-balik penjara sejak 2019 silam karena kasus serupa. Kasus terakhirnya dilakukan pada 2024 lalu. Rizky dan Dimas menargetkan teman korban Yovita Haryanto yang tengah menunggu di depan rumah di kawasan Jalan Halmahera, Kelurahan Karangtempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang pada Minggu tanggal 5 April. Yovita yang mengetahui aksi pembegalan tersebut berusaha untuk menolong temannya. Naas, Yovita justru dilukai oleh pelaku di bagian wajah hingga mendapat 17 jahitan. Rizky dan Dimas sempat terlihat saat polisi melakukan rilis pada Rabu 8 April di Mapolrestabes Semarang. Keduanya yang mengenakan baju tahanan warna oranye dan diborgol digiring oleh petugas. Atas kejahatannya, kedua pelaku dijerat pasal 365 KUHP ayat 1 dan ayat 2 huruf D, sedangkan ancaman pidananya paling lama 12 tahun penjara. Tersangka atas nama RIF alias Dito, sebagaimana tadi sudah kami sampaikan bahwa yang bersangkutan merupakan residivis dalam beberapa perkara tindak pidana. Yang pertama dalam kasus pencurian dengan kekerasan pada tahun 2019, sempat divonis selama 2 tahun, kemudian tahun 2020 keluar dan melakukan aksi pencurian dengan pemberatan di tahun yang sama, juga sempat divonis 1 tahun setengah, kemudian keluar melakukan pencurian dengan kekerasan pada tahun 2022, juga sempat divonis di pengadilan, dan pada tahun 2024 juga melakukan pencurian dengan kekerasan yang dulu juga sempat viral. Korbannya sempat terseret yang dilakukan oleh si pelaku alias atas nama Dito ini. Terhadap para pelaku, penyidik menjerat dengan pasal 479 KUHP ayat 1 dan ayat 2 huruf D. Setiap orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau hal tertangkap tangan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian dalam hal tertangkap tangan untuk dirinya sendiri dan orang lain untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun penjara. Ini Congyang sebanyak 3 botol. Nah, kemudian karena jam 5:30 sudah habis, timbul niat untuk membeli minuman keras kembali. Namun nggak ada uang. Timbullah niat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan dengan mengambil secara acak. Polisi akhirnya menangkap 2 pelaku begal sadis di Kota Semarang dalam pelarian mereka. Sebelumnya aksi pembegalan ini sempat viral di media sosial setelah rekaman video CCTV beredar pada Minggu 5 April 2026. Akibat pencurian disertai kekerasan tersebut, korban yang merupakan seorang wanita harus mendapat 17 jahitan di bagian wajah. Selengkapnya akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jateng, Reza Gustaf. Selamat malam Reza, bisa dilaporkan seperti apa kronologi penangkapan para pelaku begal sadis ini? Apakah dalam penangkapannya para pelaku ini melakukan perlawanan? Ya, terima kasih Siska dan juga Tribuners. Kali ini ada perkembangan terbaru update dari kasus kejahatan ya pembegalan yang terjadi di Jalan Halmahera di Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang. Penangkapan kedua pelaku ini berlangsung dalam waktu yang relatif cepat, kurang dari 24 jam. Mohon maaf, maksud kami 48 jam setelah kejadian. Polisi terlebih dahulu mengidentifikasi pelaku ini melalui rekaman CCTV yang ada di sekitar lokasi kejadian, jadi seperti disisir begitu. Kemudian
eh, polisi ini mengembangkan penyelidikannya melalui profiling juga. Kemudian akhirnya pelaku pertama yang bernama Dimas alias DBS ini pelaku yang mengendarai motor ya, yang menunggu di atas motor. Ini usianya 24 tahun, ditangkap di rumah orang tuanya yang berada di wilayah Meranggen, Kabupaten Demak pada 6 April 2026 lalu kemarin ya. Dari hasil pemeriksaan terhadap Dimas, polisi kemudian mendapatkan informasi lanjutan mengenai keberadaan pelaku utama atau Rizky, 25 tahun yang pelaku ini Rizky ini yang melakukan pembacokan atau penyerangan terhadap korban wanita ya. Jadi Rizky ini melarikan diri ke arah Magelang. Jadi tim penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang melakukan pengejaran dan kemudian akhirnya menangkap Rizky di wilayah Magelang. Kemudian dari keterangan yang ada tidak disebutkan ya adanya perlawanan berarti saat penangkapan, sehingga keduanya ini akhirnya bisa diamankan dan langsung dibawa ke Mapolres Tabes Semarang untuk ditahan di tahanan Polres Tabes Semarang dan menjalani proses hukum lebih lanjut. Begitu rekan Fisya. Baik, lalu apa motif para pelaku ini nekat melakukan aksi pembegalan di lokasi yang sering dilalui banyak orang atau ramai dan juga dilakukan saat pagi hari? Ya, dari informasi yang barusan kami dapat, memang motif pelaku ini terbilang agak sepele. Jadi motif utama aksi pelaku itu pembegalan sadis tersebut itu dipicu oleh konsumsi minuman keras. Jadi berdasarkan pengakuan pelaku kepada penyidik, pelaku ini sebelumnya waktu dini hari sebelum kejadian ini telah mengkonsumsi minuman keras berjenis Tongya sejak pukul 2 dini hari ya. Sempat menenggak 3 botol. Kemudian setelah minuman habis, keduanya ini seperti kepepet atau merasa kehabisan atau ingin membeli lagi, namun tidak memiliki uang dan dalam kondisi pengaruh alkohol dan terdesak kebutuhan. Kemudian muncul niat jahat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, sehingga diduga dia mencari korban ini secara acak. Mereka kemudian akhirnya menemukan target yang ada di Jalan Halmahera itu dengan kondisi jalan cukup ramai, kondisi tengah kota pagi hari, dengan kondisi pengaruh alkohol juga, seperti gelap mata begitu ya, pelaku akhirnya melakukan perampasan dan akhirnya penyerangan tersebut. Diduga begitu emosi karena korban yang bernama Yovita ini sempat melakukan perlawanan ya, karena menolong temannya yang dirampas dompet dan ponselnya. Dan aksi tersebut memang seperti tidak direncanakan secara matang, melainkan secara spontan dan dipicu oleh pengaruh buruk dari alkohol. Begitu rekan asisten. Baik, lalu seperti apa sosok dari para pelaku ini? Apakah mereka ini baru pertama kali beraksi atau justru sering beraksi, Reza? Ya, satu di antara pelaku yang bernama Rizky, ini aksi ini bukan yang pertama, bukan yang kali pertama ya. Dia diketahui merupakan residivis dalam sejumlah kasus pencurian dengan kekerasan. Jadi dari catatan kepolisian menunjukkan bahwa dia ini pernah terlibat kasus serupa pada 2019 lalu, divonis penjara, kemudian keluar pada 2020, kembali melakukan pencurian dengan pemberatan, dengan vonis 1,5 tahun, kemudian bebas. Dia kembali mengulangi perbuatannya ya pada 2022 hingga dipenjara lagi. Kemudian 2024 dia melakukan hal serupa, kejahatan serupa. Bahkan satu di antara kasusnya ini sempat ada yang viral saat itu ya 2024, saat dimana dia melakukan kejahatan hingga korban ini terseret. Dan itu menunjukkan adanya pola berulang dalam tindakan kriminal yang dilakukan pelaku ini. Sementara itu untuk pelaku lainnya yang bernama Dimas ini tidak disebutkan memiliki rekam jejak residivis. Dia hanya berperan sebagai pengemudi dan turut terlibat dalam aksi pembegalan yang terakhir. Begitu rekan siswa. Baik, lalu apa ancaman hukuman untuk para pelaku ini, mengingat satu orang di antaranya ini sudah 4 kali masuk penjara dengan kasus yang serupa? Apakah ancaman hukumannya akan lebih tinggi? Ya,
Dari informasi yang kami dapat juga pasal yang dikenakan ya, ini tentunya jauh lebih tinggi. Jadi kedua pelaku dijerat pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP ayat 1 dan ayat 2 huruf D tentang pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan mengakibatkan korban mengalami luka. Jadi dalam pasal tersebut pelaku ini diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan ancaman ini tergolong berat ya karena unsur kekerasan dengan senjata tajam serta dilakukan secara bersekutu telah terpenuhi atau masuk dalam pasalnya atau dalam kasus ini. Sehingga kita berharap nantinya setelah pemberkasan P21 persidangan ini benar-benar bisa pidana atau dihukum sesuai dengan pasal yang ada dan hukum yang berlaku. Begitu rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jateng Reza Gusta melaporkan terkait dengan penangkapan 2 begal sadis di Kota Semarang. Selamat bertugas kembali. Menurut pengakuan. Jadi berdasarkan pengakuan kedua tersangka sebelum melakukan aksinya pada jam 2 dini hari 2 orang ini minum minuman keras jenis Congyang sebanyak 3 botol. Nah, kemudian karena jam 5:30 sudah habis, timbul niat untuk membeli minuman keras kembali, namun nggak ada uang. Timbullah niat untuk melakukan pencurian kekerasan dengan mengambil secara acak korbannya. Pada saat mereka melintas di Jalan Halmahera, melihat korban sedang menunggu temannya untuk ke gereja, maka dilakukanlah aksi itu untuk mengambil barang milik korban. Jadi motifnya adalah untuk mengambil barang milik korban untuk membeli minuman keras. Bukan motor juga. Bukan. Berarti saat kejadian masih dalam pengaruh alkohol? Iya, karena dia baru selesai minum itu jam 5:30 dalam kondisi mabuk. Untuk memberi minuman keras lagi, sudah nggak punya uang, maka timbul niat untuk mengambil barang ataupun meminta uang dari orang yang ada di sekitar tempat dia melakukan aktivitas minum minuman keras. Terus seharian 2 pelaku itu apa? Yang atas nama Dito pengangguran karena dia baru selesai menjalani proses hukum di lapas. Kemudian yang satu lagi atas nama Siweng ini juga tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan bekerja bersama dengan orang tuanya mengelola tempat hiburan. Keluar dan melakukan aksi pencurian dengan pemberatan di tahun yang sama, juga sempat divonis 1,5 tahun. Kemudian keluar melakukan pencurian dengan kekerasan pada tahun 2022, juga sempat divonis di pengadilan, dan pada tahun 2024 juga melakukan pencurian dengan kekerasan yang dulu juga sempat viral. Pelarian 2 begal sadis di Kota Semarang berakhir seusai ditangkap oleh pihak kepolisian di 2 lokasi berbeda yaitu Demak dan Magelang. Pelaku bernama Rizky alias Dito dan Dimas alias Weng tersebut beraksi saat masih dalam pengaruh alkohol. Keduanya sempat minum 3 botol miras sejak pukul 2 dini hari atau beberapa jam sebelum aksi pembegalan pada Minggu 5 April lalu. Belum puas saat miras habis ditambah tak punya uang, kemudian timbul niat jahat mereka untuk melakukan pencurian dengan kekerasan. Kapolrestabes Semarang, Brigjen Pol M. Syadudi dalam rilis pada Rabu 8 April mengungkapkan pelaku Rizky rupanya memiliki rekam jejak kriminal. Ini bukan aksi pertamanya melakukan pencurian dengan kekerasan. Rizky terhitung sudah 4 kali bolak-balik penjara sejak 2019 silam karena kasus serupa. Kasus terakhirnya dilakukan pada 2024 lalu. Rizky dan Dimas menargetkan teman korban Yovita Haryanto yang tengah menunggu di depan rumah di kawasan Jalan Halmahera, Kelurahan Karangtempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang pada Minggu tanggal 5 April. Yovita yang mengetahui aksi pembegalan tersebut berusaha untuk menolong temannya. Naas, Yovita justru dilukai oleh pelaku di bagian wajah hingga mendapat 17 jahitan.
Rizky dan Dimas sempat terlihat saat polisi melakukan rilis pada Rabu 8 April di Mapolrestabes Semarang. Keduanya yang mengenakan baju tahanan warna oranye dan diborgol digiring oleh petugas. Atas kejahatannya, kedua pelaku dijerat pasal 365 KUHP ayat 1 dan ayat 2 huruf D, sedangkan ancaman pidananya paling lama 12 tahun penjara. Tersangka atas nama RIF alias Dito, sebagaimana tadi sudah kami sampaikan bahwa yang bersangkutan merupakan residivis dalam beberapa perkara tindak pidana. Yang pertama dalam kasus pencurian dengan kekerasan pada tahun 2019, sempat divonis selama 2 tahun, kemudian tahun 2020 keluar dan melakukan aksi pencurian dengan pemberatan di tahun yang sama, juga sempat divonis 1 tahun setengah, kemudian keluar melakukan pencurian dengan kekerasan pada tahun 2022, juga sempat divonis di pengadilan, dan pada tahun 2024 juga melakukan pencurian dengan kekerasan yang dulu juga sempat viral, yang korbannya sempat terseret, yang dilakukan oleh si pelaku alias atas nama Dito ini. Terhadap para pelaku, penyidik menjerat dengan pasal 479 KUHP ayat 1 dan ayat 2 huruf D. Setiap orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau hal tertangkap tangan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian dalam hal tertangkap tangan untuk dirinya sendiri dan orang lain untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun penjara. Ini Congyang sebanyak 3 botol. Nah, kemudian karena jam 5:30 sudah habis, timbul niat untuk membeli minuman keras kembali, namun nggak ada uang. Timbulan niat untuk melakukan pencurian dan kekerasan dengan mengambil secara acak. Polisi akhirnya menangkap 2 pelaku begal sadis di kota Semarang dalam pelarian mereka. Sebelumnya aksi pembegalan ini sempat viral di media sosial setelah rekaman video CCTV beredar pada Minggu 5 April 2026. Akibat pencurian disertai kekerasan tersebut, korban yang merupakan seorang wanita harus mendapat 17 jahitan di bagian wajah. Selengkapnya akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jateng, Reza Gustaf. Selamat malam Reza, bisa dilaporkan seperti apa kronologi penangkapan para pelaku begal sadis ini? Apakah dalam penangkapannya para pelaku ini melakukan perlawanan? Ya, terima kasih Siska dan juga Tribuners. Kali ini ada perkembangan terbaru update dari kasus kejahatan ya pembegalan yang terjadi di Jalan Halmahera di Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang. Penangkapan kedua pelaku ini berlangsung dalam waktu yang relatif cepat, kurang dari 24 jam. Mohon maaf, maksud kami 48 jam setelah kejadian. Polisi terlebih dahulu mengidentifikasi pelaku ini melalui rekaman CCTV yang ada di sekitar lokasi kejadian, jadi seperti disisir begitu. Kemudian polisi ini mengembangkan penyelidikannya melalui profiling juga. Kemudian akhirnya pelaku pertama yang bernama Dimas alias DBS, ini pelaku yang mengendarai motor ya, yang menunggu di atas motor, ini usianya 24 tahun, ditangkap di rumah orang tuanya yang berada di wilayah Merangger, Kabupaten Demak pada 6 April 2026 lalu, kemarin ya. Dari hasil pemeriksaan terhadap Dimas, polisi kemudian mendapatkan informasi lanjutan mengenai keberadaan pelaku utama atau Rizky, 25 tahun yang pelaku ini Rizky ini yang melakukan pembacokan atau penyerangan terhadap korban wanita ya. Jadi Rizky ini melarikan diri ke arah Magelang. Jadi tim penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang melakukan pengejaran dan kemudian akhirnya menangkap Rizky di wilayah Magelang. Kemudian dari keterangan yang ada tidak disebutkan ya adanya perlawanan berarti saat penangkapan, sehingga keduanya ini akhirnya bisa diamankan dan langsung dibawa ke Mapolres Tabes Semarang untuk ditahan di tahanan Polres Tabes Semarang dan
eh, menjalani proses hukum lebih lanjut. Begitu rekan Fisya. Baik, lalu apa motif para pelaku ini nekat melakukan aksi pembegalan di lokasi yang sering dilalui banyak orang atau ramai dan juga dilakukan saat pagi hari? Ya, dari informasi yang barusan kami dapat, memang motif pelaku ini terbilang agak sepele. Jadi motif utama aksi pelaku itu pembegalan sadis tersebut itu dipicu oleh konsumsi minuman keras. Jadi berdasarkan pengakuan pelaku kepada penyidik, pelaku ini sebelumnya waktu dini hari sebelum kejadian ini telah mengkonsumsi minuman keras berjenis Congyang sejak pukul 2 dini hari ya. Sempat menenggak 3 botol. Kemudian setelah minuman habis, keduanya ini seperti kepepet atau merasa kehabisan atau ingin membeli lagi, namun tidak memiliki uang dan dalam kondisi pengaruh alkohol dan terdesak kebutuhan. Kemudian muncul niat jahat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, sehingga diduga dia mencari korban ini secara acak. Mereka kemudian akhirnya menemukan target yang ada di Jalan Halmahera itu dengan kondisi jalan cukup ramai, kondisi tengah kota pagi hari, dengan kondisi pengaruh alkohol juga, seperti gelap mata begitu ya, pelaku akhirnya melakukan perampasan dan akhirnya penyerangan tersebut. Diduga begitu emosi karena korban yang bernama Yosita ini sempat melakukan perlawanan ya, karena menolong temannya yang dirampas dompet dan ponselnya. Dan aksi tersebut memang seperti tidak direncanakan secara matang, melainkan secara spontan dan dipicu oleh pengaruh buruk dari alkohol. Begitu rekan Fisya. Baik, lalu seperti apa sosok dari para pelaku ini? Apakah mereka ini baru pertama kali beraksi atau justru sering beraksi, Reza? Ya, satu di antara pelaku yang bernama Rizky, ini aksi ini bukan yang pertama, bukan yang kali pertama ya. Dia diketahui merupakan residivis dalam sejumlah kasus pencurian dengan kekerasan. Jadi dari catatan kepolisian menunjukkan bahwa dia ini pernah terlibat kasus serupa pada 2019 lalu, divonis penjara, kemudian keluar pada 2020, kembali melakukan pencurian dengan pemberatan, dengan vonis 1,5 tahun, kemudian bebas. Dia kembali mengulangi perbuatannya ya pada 2022, hingga dipenjara lagi, kemudian 2024 dia melakukan hal serupa, kejahatan serupa. Bahkan satu di antara kasusnya ini sempat ada yang viral saat itu ya 2024, saat dimana dia melakukan kejahatan hingga korban ini terseret. Dan itu menunjukkan adanya pola berulang dalam tindakan kriminal yang dilakukan pelaku ini. Sementara itu untuk pelaku lainnya yang bernama Dimas ini tidak disebutkan memiliki rekam jejak residivis. Dia hanya berperan sebagai pengemudi dan turut terlibat dalam aksi pembegalan yang terakhir. Begitu rekan Fisya. Baik, lalu apa ancaman hukuman untuk para pelaku ini, mengingat satu orang di antaranya ini sudah 4 kali masuk penjara dengan kasus yang serupa? Apakah ancaman hukumannya akan lebih tinggi? Ya, dari informasi yang kami dapat juga pasal yang dikenakan ya, ini tentunya jauh lebih tinggi. Jadi kedua pelaku dijerat pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP ayat 1 dan ayat 2 huruf D tentang pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan mengakibatkan korban mengalami luka. Jadi dalam pasal tersebut pelaku ini diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, dan ancaman ini tergolong berat ya, karena unsur kekerasan dengan senjata tajam serta dilakukan secara bersekutu telah terpenuhi atau masuk dalam pasalnya atau dalam kasus ini. Sehingga kita berharap nantinya setelah pemberkasan P21 persidangan ini benar-benar bisa pidana atau dihukum sesuai dengan pasal yang ada dan hukum yang berlaku. Begitu rekan Fisya. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jateng Reza Gustaf melaporkan terkait dengan penangkapan 2 begal sadis di Kota Semarang. Selamat bertugas kembali. Menurut pengakuan. Jadi berdasarkan pengakuan kedua tersangka, sebelum melakukan aksinya pada jam 2 dini hari, 2 orang ini minum minuman keras jenis Congyang sebanyak 3 botol.
Kemudian karena jam 5:30 sudah habis, timbul niat untuk membeli minuman keras kembali, namun nggak ada uang. Timbullah niat untuk melakukan pencurian dan kekerasan dengan mengambil secara acak korbannya. Pada saat mereka melintas di Jalan Halmahera, melihat korban sedang menunggu temannya untuk ke gereja, maka dilakukanlah aksi itu untuk mengambil barang milik korban. Jadi motifnya adalah untuk mengambil barang milik korban untuk membeli minuman keras. Bukan motor juga. Bukan. Berarti saat kejadian masih dalam pengaruh alkohol? Iya, karena dia baru selesai minum itu jam 5:30 dalam kondisi mabuk. Untuk memberi minuman keras lagi, sudah nggak punya uang, maka timbul niat untuk mengambil barang ataupun meminta uang dari orang yang ada di sekitar tempat dia melakukan aktivitas minuman keras. Keseharian dua pelaku itu apa? Yang atas nama Dito pengangguran karena dia baru selesai menjalani proses hukum di lapas. Kemudian yang satu lagi atas nama Siweng ini juga tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan bekerja bersama dengan orang tuanya mengelola tempat hiburan. Keluar dan melakukan aksi pencurian dengan pemberatan di tahun yang sama, juga sempat divonis 1,5 tahun. Kemudian keluar melakukan pencurian dengan kekerasan pada tahun 2022, juga sempat divonis di pengadilan, dan pada tahun 2024 juga melakukan pencurian dengan kekerasan yang dulu juga sempat viral. Pelarian dua begal sadis di kota Semarang berakhir seusai ditangkap oleh pihak kepolisian di dua lokasi berbeda, yaitu Demak dan Magelang. Pelaku bernama Rizky alias Dito dan Dimas alias Weng tersebut beraksi saat masih dalam pengaruh alkohol. Keduanya sempat minum 3 botol miras sejak pukul 2 dini hari atau beberapa jam sebelum aksi pembegalan pada Minggu 5 April lalu. Belum puas saat miras habis ditambah tak punya uang, kemudian timbul niat jahat mereka untuk melakukan pencurian dengan kekerasan. Kapolrestabes Semarang, Brigjen Pol M. Syadudi dalam rilis pada Rabu 8 April mengungkapkan, pelaku Rizky rupanya memiliki rekam jejak kriminal. Ini bukan aksi pertamanya melakukan pencurian dengan kekerasan. Rizky terhitung sudah 4 kali bolak-balik penjara sejak 2019 silam karena kasus serupa. Kasus terakhirnya dilakukan pada 2024 lalu. Rizky dan Dimas menargetkan teman korban Yovita Haryanto yang tengah menunggu di depan rumah di kawasan Jalan Halmahera, Kelurahan Karangtempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang pada Minggu tanggal 5 April. Yovita yang mengetahui aksi pembegalan tersebut berusaha untuk menolong temannya. Naas, Yovita justru dilukai oleh pelaku di bagian wajah hingga mendapat 17 jahitan. Rizky dan Dimas sempat terlihat saat polisi melakukan rilis pada Rabu 8 April di Mapolrestabes Semarang. Keduanya yang mengenakan baju tahanan warna oranye dan diborgol digiring oleh petugas. Atas kejahatannya, kedua pelaku dijerat pasal 365 KUHP ayat 1 dan ayat 2 huruf D, sedangkan ancaman pidananya paling lama 12 tahun penjara. Tersangka atas nama RIF alias Dito, sebagaimana tadi sudah kami sampaikan bahwa yang bersangkutan merupakan residivis dalam beberapa perkara tindak pidana. Yang pertama dalam kasus pencurian dengan kekerasan pada tahun 2019. Sempat divonis selama 2 tahun, kemudian tahun 2020 keluar dan melakukan aksi pencurian dengan pemberatan di tahun yang sama, juga sempat divonis 1,5 tahun. Kemudian keluar melakukan pencurian dengan kekerasan pada tahun 2022, juga sempat divonis di pengadilan, dan pada tahun 2024 juga melakukan pencurian dengan kekerasan yang dulu juga sempat viral. Korbannya sempat terseret yang dilakukan oleh si pelaku alias atas nama Dito ini. Terhadap para pelaku, penyidik menjerat dengan pasal 479 KUHP ayat 1 dan ayat 2 huruf D,
Setiap orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau hal tertangkap tangan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian dalam hal tertangkap tangan untuk dirinya sendiri dan orang lain untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun penjara. Jenis Congyang sebanyak 3 botol. Nah, kemudian karena jam 5:30 sudah habis, timbul niat untuk membeli minuman keras kembali, namun nggak ada uang. Timbullah niat untuk melakukan pencurian kekerasan dengan mengambil secara acak. Polisi akhirnya menangkap 2 pelaku begal sadis di kota Semarang dalam pelarian mereka. Sebelumnya aksi pembegalan ini sempat viral di media sosial setelah rekaman video CCTV beredar pada Minggu 5 April 2026. Akibat pencurian disertai kekerasan tersebut, korban yang merupakan seorang wanita harus mendapat 17 jahitan di bagian wajah. Selengkapnya akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jateng, Reza Gustaf. Selamat malam Reza, bisa dilaporkan seperti apa kronologi penangkapan para pelaku begal sadis ini? Apakah dalam penangkapannya para pelaku ini melakukan perlawanan? Ya, terima kasih Siska dan juga Tribuners. Kali ini ada perkembangan terbaru update dari kasus kejahatan ya pembegalan yang terjadi di Jalan Halmahera di Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang. Penangkapan kedua pelaku ini berlangsung dalam waktu yang relatif cepat, kurang dari 24 jam. Mohon maaf, maksud kami 48 jam setelah kejadian. Polisi terlebih dahulu mengidentifikasi pelaku ini melalui rekaman CCTV yang ada di sekitar lokasi kejadian, jadi seperti disisir begitu. Kemudian polisi ini mengembangkan penyelidikannya melalui profiling juga. Kemudian akhirnya pelaku pertama yang bernama Dimas alias DBS ini pelaku yang mengendarai motor ya, yang menunggu di atas motor. Ini usianya 24 tahun, ditangkap di rumah orang tuanya yang berada di wilayah Meranggen, Kabupaten Demak pada 6 April 2026 lalu kemarin ya. Dari hasil pemeriksaan terhadap Dimas, polisi kemudian mendapatkan informasi lanjutan mengenai keberadaan pelaku utama atau Rizky, 25 tahun yang pelaku ini Rizky ini yang melakukan pembacokan atau penyerangan terhadap korban wanita ya. Jadi Rizky ini melarikan diri ke arah Magelang. Jadi tim penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang melakukan pengejaran dan kemudian akhirnya menangkap Rizky di wilayah Magelang. Kemudian dari keterangan yang ada tidak disebutkan ya adanya perlawanan berarti saat penangkapan, sehingga keduanya ini akhirnya bisa diamankan dan langsung dibawa ke Mapolres Tabes Semarang untuk ditahan di tahanan Polres Tabes Semarang dan menjalani proses hukum lebih lanjut. Begitu organisasinya. Baik, lalu apa motif para pelaku ini nekat melakukan aksi pembegalan di lokasi yang sering dilalui banyak orang atau ramai dan juga dilakukan saat pagi hari? Ya, dari informasi yang barusan kami dapat, memang motif pelaku ini terbilang agak sepele. Jadi motif utama aksi pelaku itu, pembegalan sadis tersebut, itu dipicu oleh konsumsi minuman keras. Jadi berdasarkan pengakuan pelaku kepada penyidik, pelaku ini sebelumnya, waktu dini hari sebelum kejadian, ini telah mengkonsumsi minuman keras berjenis Congyang sejak pukul 2 dini hari ya. Sempat menenggak 3 botol. Kemudian setelah minuman habis, keduanya ini seperti kepepet atau merasa kehabisan atau ingin membeli lagi, namun tidak memiliki uang dan dalam kondisi pengaruh alkohol dan terdesak kebutuhan. Kemudian muncul niat jahat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, sehingga diduga dia mencari korban ini secara acak. Mereka kemudian akhirnya menemukan target yang ada di Jalan Halmahera itu dengan kondisi jalan cukup ramai, kondisi tengah kota pagi hari, dengan kondisi pengaruh alkohol juga.
seperti gelap mata begitu ya, pelaku akhirnya melakukan perampasan dan akhirnya penyerangan tersebut. Diduga begitu emosi karena korban yang bernama Yovita ini sempat melakukan perlawanan ya, karena menolong temannya yang dirampas dompet dan ponselnya. Dan aksi tersebut memang seperti tidak direncanakan secara matang, melainkan secara spontan dan dipicu oleh pengaruh buruk dari alkohol. Begitu rekan asisten. Baik, lalu seperti apa sosok dari para pelaku ini? Apakah mereka ini baru pertama kali beraksi atau justru sering beraksi, Reza? Ya, satu di antara pelaku yang bernama Rizky, aksi ini bukan yang pertama, bukan yang kali pertama ya. Dia diketahui merupakan residivis dalam sejumlah kasus pencurian dengan kekerasan. Jadi dari catatan kepolisian menunjukkan bahwa dia ini pernah terlibat kasus serupa pada 2019 lalu, divonis penjara, kemudian keluar pada 2020, kembali melakukan pencurian dengan pemberatan, dengan vonis 1,5 tahun, kemudian bebas. Dia kembali mengulangi perbuatannya ya pada 2022, hingga dipenjara lagi, kemudian 2024, dia melakukan hal serupa, kejahatan serupa. Bahkan satu di antara kasusnya ini sempat ada yang viral saat itu ya 2024, saat dimana dia melakukan kejahatan hingga korban ini terseret, dan itu menunjukkan adanya pola berulang dalam tindakan kriminal yang dilakukan pelaku ini. Sementara itu untuk pelaku lainnya yang bernama Dimas ini tidak disebutkan memiliki rekam jejak residivis. Dia hanya berperan sebagai pengemudi dan turut terlibat dalam aksi pembegalan yang terakhir. Begitu rekan siswa. Baik, lalu apa ancaman hukuman untuk para pelaku ini, mengingat satu orang di antaranya ini sudah 4 kali masuk penjara dengan kasus yang serupa? Apakah ancaman hukumannya akan lebih tinggi? Ya, dari informasi yang kami dapat juga pasal yang dikenakan ya, ini tentunya jauh lebih tinggi. Jadi kedua pelaku dijerat pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP ayat 1 dan ayat 2 huruf D tentang pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan mengakibatkan korban mengalami luka. Jadi dalam pasal tersebut pelaku ini diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, dan ancaman ini tergolong berat ya, karena unsur kekerasan dengan senjata tajam serta dilakukan secara bersekutu telah terpenuhi atau masuk dalam pasalnya atau dalam kasus ini. Sehingga kita berharap nantinya setelah memberitakan P21 persidangan ini benar-benar bisa dipidana atau dihukum sesuai dengan pasal yang ada dan hukum yang berlaku. Begitu rekan siswa. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jateng Reza Gustaf melaporkan terkait dengan penangkapan 2 begal sadis di Kota Semarang. Selamat bertugas kembali. Jadi berdasarkan pengakuan kedua tersangka, sebelum melakukan aksinya pada jam 2 dini hari, 2 orang ini minum minuman keras jenis Congyang sebanyak 3 botol. Nah, kemudian karena jam 5:30 sudah habis, timbul niat untuk membeli minuman keras kembali, namun nggak ada uang. Timbullah niat untuk melakukan pencurian kekerasan dengan mengambil secara acak korbannya. Pada saat mereka melintas di Jalan Halmahera, melihat korban sedang menunggu temannya untuk ke gereja, maka dilakukanlah aksi itu untuk mengambil barang milik korban. Jadi motifnya adalah untuk mengambil barang milik korban untuk membeli minuman keras. Bukan motor juga? Bukan. Berarti saat kejadian masih dalam pengaruh alkohol? Iya, karena dia baru selesai minum itu jam 5:30 dalam kondisi mabuk. Untuk memberi minuman keras lagi, sudah nggak punya uang, maka timbul niat untuk mengambil barang ataupun meminta uang dari orang yang ada di sekitar tempat dia melakukan aktivitas minuman keras. Keseharian 2 pelaku itu apa? Yang atas nama Dito pengangguran, karena dia baru selesai menjalani proses hukum di lapas. Kemudian yang satu lagi atas nama Siweng ini juga tidak memiliki pekerjaan yang tetap.
dan bekerja bersama dengan orang tuanya mengelola tempat hiburan. Keluar dan melakukan aksi pencurian dengan pemberatan di tahun yang sama, juga sempat divonis 1,5 tahun. Kemudian keluar melakukan pencurian dengan kekerasan pada tahun 2022, juga sempat divonis di pengadilan. Dan pada tahun 2024 juga melakukan pencurian dengan kekerasan yang dulu juga sempat viral. Pelarian dua begal sadis di kota Semarang berakhir seusai ditangkap oleh pihak kepolisian di dua lokasi berbeda, yaitu Demak dan Magelang. Pelaku bernama Rizky alias Dito dan Dimas alias Weng tersebut beraksi saat masih dalam pengaruh alkohol. Keduanya sempat minum 3 botol miras sejak pukul 2 dini hari atau beberapa jam sebelum aksi pembegalan pada Minggu 5 April lalu. Belum puas saat miras habis ditambah tak punya uang, kemudian timbul niat jahat mereka untuk melakukan pencurian dengan kekerasan. Kapolrestabes Semarang, Brigjen Pol M. Syadudi dalam rilis pada Rabu 8 April mengungkapkan pelaku Rizky rupanya memiliki rekam jejak kriminal. Ini bukan aksi pertamanya melakukan pencurian dengan kekerasan. Rizky terhitung sudah 4 kali bolak-balik penjara sejak 2019 silam karena kasus serupa. Kasus terakhirnya dilakukan pada 2024 lalu. Rizky dan Dimas menargetkan teman korban Yovita Haryanto yang tengah menunggu di depan rumah di kawasan Jalan Halmahera, Kelurahan Karangtempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang pada Minggu tanggal 5 April. Yovita yang mengetahui aksi pembegalan tersebut berusaha untuk menolong temannya. Naas, Yovita justru dilukai oleh pelaku di bagian wajah hingga mendapat 17 jahitan. Rizky dan Dimas sempat terlihat saat polisi melakukan rilis pada Rabu 8 April di Mapolrestabes Semarang. Keduanya yang mengenakan baju tahanan warna oranye dan diborgol digiring oleh petugas. Atas kejahatannya, kedua pelaku dijerat pasal 365 KUHP ayat 1 dan ayat 2 huruf D. Sedangkan ancaman pidananya paling lama 12 tahun penjara. Tersangka atas nama RIF alias Dito, sebagaimana tadi sudah kami sampaikan bahwa yang bersangkutan merupakan residivis dalam beberapa perkara tindak pidana. Yang pertama dalam kasus pencurian dengan kekerasan pada tahun 2019, sempat divonis selama 2 tahun, kemudian tahun 2020 keluar dan melakukan aksi pencurian dengan pemberatan di tahun yang sama, juga sempat divonis 1,5 tahun. Kemudian keluar melakukan pencurian dengan kekerasan pada tahun 2022, juga sempat divonis di pengadilan. Dan pada tahun 2024 juga melakukan pencurian dengan kekerasan yang dulu juga sempat viral. Korbannya sempat terseret yang dilakukan oleh si pelaku alias atas nama Dito ini. Terhadap para pelaku, penyidik menjerat dengan pasal 479 KUHP ayat 1 dan ayat 2 huruf D. Setiap orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau hal tertangkap tangan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian dalam hal tertangkap tangan untuk dirinya sendiri dan orang lain untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun penjara. Jenis congyang sebanyak 3 botol. Nah, kemudian karena jam 5:30 sudah habis, timbul niat untuk membeli minuman keras kembali, namun nggak ada uang. Timbullah niat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan dengan mengambil secara acak. Polisi akhirnya menangkap 2 pelaku begal sadis di kota Semarang dalam pelarian mereka. Sebelumnya aksi pembegalan ini sempat viral di media sosial setelah rekaman video CCTV beredar pada Minggu 5 April 2026. Akibat pencurian disertai kekerasan tersebut, korban yang merupakan seorang wanita harus mendapat 17 jahitan di bagian wajah.
Selengkapnya akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jateng, Reza Gustaf. Selamat malam Reza, bisa dilaporkan seperti apa kronologi penangkapan para pelaku begal sadis ini? Apakah dalam penangkapannya para pelaku ini melakukan perlawanan? Ya, terima kasih Siska dan juga Tribuners. Kali ini ada perkembangan terbaru update dari kasus kejahatan ya pembegalan yang terjadi di Jalan Halmahera di Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang. Penangkapan kedua pelaku ini berlangsung dalam waktu yang relatif cepat, kurang dari 24 jam. Mohon maaf, maksud kami 48 jam setelah kejadian. Polisi terlebih dahulu mengidentifikasi pelaku ini melalui rekaman CCTV yang ada di sekitar lokasi kejadian, jadi seperti disisir begitu. Kemudian polisi ini mengembangkan penyelidikannya melalui profiling juga. Kemudian akhirnya pelaku pertama yang bernama Dimas alias DPS ini pelaku yang mengendarai motor ya, yang menunggu di atas motor. Ini usianya 24 tahun, ditangkap di rumah orang tuanya yang berada di wilayah Meranggen, Kabupaten Demak pada 6 April 2026 lalu kemarin ya. Dari hasil pemeriksaan terhadap Dimas, polisi kemudian mendapatkan informasi lanjutan mengenai keberadaan pelaku utama atau Rizky, 25 tahun yang pelaku ini Rizky ini yang melakukan pembacokan atau penyerangan terhadap korban wanita ya. Jadi Rizky ini melarikan diri ke arah Magelang. Jadi tim penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang melakukan pengejaran dan kemudian akhirnya menangkap Rizky di wilayah Magelang. Kemudian dari keterangan yang ada tidak disebutkan ya adanya perlawanan berarti saat penangkapan, sehingga keduanya ini akhirnya bisa diamankan dan langsung dibawa ke Mapolres Tabes Semarang untuk ditahan di tahanan Polres Tabes Semarang dan menjalani proses hukum lebih lanjut. Begitu organisasinya. Baik, lalu apa motif para pelaku ini nekat melakukan aksi pembegalan di lokasi yang sering dilalui banyak orang atau ramai dan juga dilakukan saat pagi hari? Ya, dari informasi yang barusan kami dapat, memang motif pelaku ini terbilang agak sepele. Jadi motif utama aksi pelaku itu, pembegalan sadis tersebut, itu dipicu oleh konsumsi minuman keras. Jadi berdasarkan pengakuan pelaku kepada penyidik, pelaku ini sebelumnya, waktu dini hari sebelum kejadian, ini telah mengonsumsi minuman keras berjenis Dongyang sejak pukul 2 dini hari ya. Sempat menenggak 3 botol. Kemudian setelah minuman habis, keduanya ini seperti kepepet atau merasa kehabisan atau ingin membeli lagi, namun tidak memiliki uang dan dalam kondisi pengaruh alkohol dan terdesak kebutuhan. Kemudian muncul niat jahat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, sehingga diduga dia mencari korban ini secara acak. Mereka kemudian akhirnya menemukan target yang ada di Jalan Halmahera itu dengan kondisi jalan cukup ramai, kondisi tengah kota pagi hari, dengan kondisi pengaruh alkohol juga, seperti gelap mata begitu ya, pelaku akhirnya melakukan perampasan dan akhirnya penyerangan tersebut. Diduga begitu emosi karena korban yang bernama Yosita ini sempat melakukan perlawanan ya, karena menolong temannya yang dirampas dompet dan ponselnya. Dan aksi tersebut memang seperti tidak direncanakan secara matang, melainkan secara spontan dan dipicu oleh pengaruh buruk dari alkohol. Begitu organisasinya. Baik, lalu seperti apa sosok dari para pelaku ini? Apakah mereka ini baru pertama kali beraksi atau justru sering beraksi, Reza? Ya, satu di antara pelaku yang bernama Rizky, aksi ini bukan yang pertama, bukan yang kali pertama ya. Dia diketahui merupakan residivis dalam sejumlah kasus pencurian dengan kekerasan. Jadi dari catatan kepolisian menunjukkan bahwa dia ini pernah terlibat kasus serupa pada 2019 lalu, divonis penjara, kemudian keluar pada 2020, kembali melakukan pencurian dengan pemberatan, dengan vonis 1,5 tahun, kemudian bebas. Dia kembali mengulangi perbuatannya ya pada 2022 hingga dipenjara lagi. Kemudian 2024 dia melakukan hal serupa, kejahatan serupa. Bahkan satu di antara kasusnya ini sempat
ada yang viral saat itu ya 2024, saat dimana dia melakukan kejahatan hingga korban ini terseret, dan itu menunjukkan adanya pola berulang dalam tindakan kriminal yang dilakukan pelaku ini. Sementara itu untuk pelaku lainnya yang bernama Dimas ini eh, tidak disebutkan memiliki rekam jejak residivis. Dia hanya berperan sebagai pengemudi dan turut terlibat dalam aksi pembegalan yang terakhir. Begitu rekan siswa. Baik, lalu apa ancaman hukuman untuk para pelaku ini, mengingat satu orang di antaranya ini sudah 4 kali masuk penjara dengan kasus yang serupa? Apakah ancaman hukumannya akan lebih tinggi? Ya, dari informasi yang kami dapat juga pasal yang dikenakan ya, ini tentunya jauh lebih tinggi. Jadi kedua pelaku dijerat pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP ayat 1 dan ayat 2 huruf D tentang pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan mengakibatkan korban mengalami luka. Jadi dalam pasal tersebut pelaku ini diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, dan ancaman ini tergolong berat ya karena unsur kekerasan dengan senjata tajam serta dilakukan secara bersekutu telah terpenuhi atau masuk dalam pasalnya atau dalam kasus ini. Sehingga kita berharap nantinya setelah memberitakan P21 persidangan ini benar-benar bisa pidana atau dihukum sesuai dengan pasal yang ada dan hukum yang berlaku. Begitu rekan siswa. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jateng Reza Gustaf melaporkan terkait dengan penangkapan 2 begal sadis di Kota Semarang. Selamat bertugas kembali. Menurut pengakuan. Jadi berdasarkan pengakuan kedua tersangka, sebelum melakukan aksinya pada jam 2 dini hari, 2 orang ini minum minuman keras jenis Congyang sebanyak 3 botol. Nah, kemudian karena jam 5:30 sudah habis, timbul niat untuk membeli minuman keras kembali, namun nggak ada uang. Timbullah niat untuk melakukan pencurian dan kekerasan dengan mengambil secara acak korbannya. Pada saat mereka melintas di Jalan Halmahera, melihat korban sedang menunggu temannya untuk ke gereja, maka dilakukanlah aksi itu untuk mengambil barang milik korban. Jadi motifnya adalah untuk mengambil barang milik korban untuk membeli minuman keras. Bukan motor juga. Bukan. Berarti saat kejadian masih dalam pengaruh alkohol? Iya, karena dia baru selesai minum itu jam 5:30 dalam kondisi mabuk. Untuk memberi minuman keras lagi, sudah nggak punya uang, maka timbul niat untuk mengambil barang ataupun meminta uang dari orang yang ada di sekitar tempat dia melakukan aktivitas minuman keras. Keseharian 2 pelaku itu apa? Yang atas nama Dito pengangguran karena dia baru selesai menjalani proses hukum di lapas. Kemudian yang satu lagi atas nama Siweng ini juga tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan bekerja bersama dengan orang tuanya mengelola tempat hiburan. Keluar dan melakukan aksi pencurian dengan pemberatan di tahun yang sama, juga sempat divonis 1,5 tahun. Kemudian keluar melakukan pencurian dengan kekerasan pada tahun 2022, juga sempat divonis di pengadilan, dan pada tahun 2024 juga melakukan pencurian dengan kekerasan yang dulu juga sempat viral. Pelarian 2 begal sadis di Kota Semarang berakhir seusai ditangkap oleh pihak kepolisian di 2 lokasi berbeda, yaitu Demak dan Magelang. Pelaku bernama Rizky alias Dito dan Dimas alias Weng tersebut beraksi saat masih dalam pengaruh alkohol. Keduanya sempat minum 3 botol miras sejak pukul 2 dini hari atau beberapa jam sebelum aksi pembegalan pada Minggu 5 April lalu. Belum puas saat miras habis ditambah tak punya uang, kemudian timbul niat jahat mereka untuk melakukan pencurian dengan kekerasan. Kapolrestabes Semarang, Brigjen Pol M. Syadudi dalam rilis pada Rabu 8 April mengungkapkan pelaku Rizky rupanya memiliki rekam jejak kriminal. Ini bukan aksi pertamanya melakukan pencurian dengan kekerasan.
Rizky terhitung sudah 4 kali bolak-balik penjara sejak 2019 silam karena kasus serupa. Kasus terakhirnya dilakukan pada 2024 lalu. Rizky dan Dimas menargetkan teman korban Yovita Haryanto yang tengah menunggu di depan rumah di kawasan Jalan Halmahera, Kelurahan Karangtempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang pada Minggu tanggal 5 April. Yovita yang mengetahui aksi pembegalan tersebut berusaha untuk menolong temannya. Naas, Yovita justru dilukai oleh pelaku di bagian wajah hingga mendapat 17 jahitan. Rizky dan Dimas sempat terlihat saat polisi melakukan rilis pada Rabu 8 April di Mapolrestabes Semarang. Keduanya yang mengenakan baju tahanan warna oranye dan diborgol digiring oleh petugas. Atas kejahatannya, kedua pelaku dijerat pasal 365 KUHP ayat 1 dan ayat 2 huruf D, sedangkan ancaman pidananya paling lama 12 tahun penjara. Tersangka atas nama RIF alias Dito, sebagaimana tadi sudah kami sampaikan bahwa yang bersangkutan merupakan residivis dalam beberapa perkara tindak pidana. Yang pertama dalam kasus pencurian dengan kekerasan pada tahun 2019. Sempat divonis selama 2 tahun, kemudian tahun 2020 keluar dan melakukan aksi pencurian dengan pemberatan di tahun yang sama, juga sempat divonis 1 tahun setengah, kemudian keluar melakukan pencurian dengan kekerasan pada tahun 2022, juga sempat divonis di pengadilan, dan pada tahun 2024 juga melakukan pencurian dengan kekerasan yang dulu juga sempat viral. Korbannya sempat terseret yang dilakukan oleh si pelaku alias atas nama Dito ini. Terhadap para pelaku, penyidik menjerat dengan pasal 479 KUHP ayat 1 dan ayat 2 huruf D. Setiap orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau hal tertangkap tangan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian dalam hal tertangkap tangan untuk dirinya sendiri dan orang lain untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun penjara. Ini Congyang sebanyak 3 botol. Nah, kemudian karena jam 5:30 sudah habis, timbul niat untuk membeli minuman keras kembali, namun nggak ada uang. Timbullah niat untuk melakukan pencurian dan kekerasan dengan mengambil secara acak. Polisi akhirnya menangkap 2 pelaku begal sadis di Kota Semarang dalam pelarian mereka. Sebelumnya aksi pembegalan ini sempat viral di media sosial setelah rekaman video CCTV beredar pada Minggu 5 April 2026. Akibat pencurian disertai kekerasan tersebut, korban yang merupakan seorang wanita harus mendapat 17 jahitan di bagian wajah. Selengkapnya akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jateng, Reza Gustaf. Selamat malam Reza, bisa dilaporkan seperti apa kronologi penangkapan para pelaku begal sadis ini? Apakah dalam penangkapannya para pelaku ini melakukan perlawanan? Ya, terima kasih Siska dan juga Tribuners. Kali ini ada perkembangan terbaru update dari kasus kejahatan ya pembegalan yang terjadi di Jalan Halmahera di Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang. Penangkapan kedua pelaku ini berlangsung dalam waktu yang relatif cepat, kurang dari 24 jam. Mohon maaf, maksud kami 48 jam setelah kejadian. Polisi terlebih dahulu mengidentifikasi pelaku ini melalui rekaman CCTV yang ada di sekitar lokasi kejadian, jadi seperti disisir begitu. Kemudian polisi ini mengembangkan penyelidikannya melalui profiling juga. Kemudian akhirnya pelaku pertama yang bernama Dimas alias DBS, ini pelaku yang mengendarai motor ya, yang menunggu di atas motor, ini usianya 24 tahun, ditangkap di rumah orang tuanya yang berada di wilayah Merangger, Kabupaten Demak pada 6 April 2026 lalu, kemarin ya. Dari hasil pemeriksaan terhadap Dimas, polisi kemudian mendapatkan informasi lanjutan mengenai keberadaan pelaku utama atau Rizky
25 tahun yang pelaku ini dia Rizky ini yang melakukan pembacokan atau penyerangan terhadap korban wanita ya. Jadi Rizky ini melarikan diri ke arah Magelang. Jadi tim penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang melakukan pengejaran dan kemudian akhirnya menangkap Rizky di wilayah Magelang. Kemudian dari keterangan yang ada tidak disebutkan ya adanya perlawanan berarti saat penangkapan sehingga keduanya ini akhirnya bisa diamankan dan langsung dibawa ke Mapolres Tabes Semarang untuk ditahan di tahanan Polres Tabes Semarang dan eh, menjalani proses hukum lebih lanjut. Begitu rekan Fisya. Baik, lalu apa motif para pelaku ini nekat melakukan aksi pembegalan di lokasi yang sering dilalui banyak orang atau ramai dan juga dilakukan saat pagi hari? Ya, dari informasi yang barusan kami dapat, memang motif pelaku ini terbilang agak sepele. Jadi motif utama aksi pelaku itu pembegalan sadis tersebut itu dipicu oleh konsumsi minuman keras. Jadi berdasarkan pengakuan pelaku kepada penyidik, pelaku ini sebelumnya waktu dini hari sebelum kejadian ini telah mengkonsumsi minuman keras berjenis Tongya sejak pukul 2 dini hari ya. Sempat menenggak 3 botol. Kemudian setelah minuman habis, keduanya ini seperti kepepet atau merasa kehabisan atau ingin membeli lagi, namun tidak memiliki uang dan dalam kondisi pengaruh alkohol dan terdesak kebutuhan. Kemudian muncul niat jahat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, sehingga diduga dia mencari korban ini secara acak. Mereka kemudian akhirnya menemukan target yang ada di Jalan Harmahera itu dengan kondisi jalan cukup ramai, kondisi tengah kota pagi hari, dengan kondisi pengaruh alkohol juga seperti gelap mata begitu ya pelaku akhirnya melakukan perampasan dan akhirnya penyerangan tersebut. Diduga begitu emosi karena korban yang bernama Yosita ini sempat melakukan perlawanan ya karena menolong temannya yang dirampas dompet dan ponselnya. Dan aksi tersebut memang seperti tidak direncanakan secara matang, melainkan secara spontan dan dipicu oleh pengaruh buruk dari alkohol. Begitu rekan asisten. Baik, lalu seperti apa sosok dari para pelaku ini? Apakah mereka ini baru pertama kali beraksi atau justru sering beraksi, Reza? Ya, satu di antara pelaku yang bernama Rizky, ini aksi ini bukan yang pertama, bukan yang kali pertama ya. Dia diketahui merupakan residivis dalam sejumlah kasus pencurian dengan kekerasan. Jadi dari catatan kepolisian menunjukkan bahwa dia ini pernah terlibat kasus serupa pada 2019 lalu, divonis penjara, kemudian keluar pada 2020, kembali melakukan pencurian dengan pemberatan, dengan vonis 1,5 tahun, kemudian bebas. Dia kembali mengulangi perbuatannya ya pada 2022 hingga dipenjara lagi. Kemudian 2024 dia melakukan hal serupa, kejahatan serupa. Bahkan satu di antara kasusnya ini sempat ada yang viral saat itu ya 2024 saat dimana dia melakukan kejahatan hingga korban ini terseret dan itu menunjukkan adanya pola berulang dalam tindakan kriminal yang dilakukan pelaku ini. Sementara itu untuk pelaku lainnya yang bernama Dimas ini tidak disebutkan memiliki rekam jejak residivis. Dia hanya berperan sebagai pengemudi dan turut terlibat dalam aksi pembegalan yang terakhir. Begitu rekan siswa. Baik, lalu apa ancaman hukuman untuk para pelaku ini mengingat satu orang diantaranya ini sudah 4 kali masuk penjara dengan kasus yang serupa. Apakah ancaman hukumannya akan lebih tinggi? Ya, dari informasi yang kami dapat juga pasal yang dikenakan ya, ini tentunya jauh lebih tinggi. Jadi kedua pelaku